Itu dokter nyingoknya, lihatnya. Di mana dicari nanti itu? Tapi Nggak kan bisa. sekarang kan udah nggak ada nasi-nasi. Bersih udah. Ya Udah nggak iyalah. makan nasi, nggak makan babi aku. Kurus Ya lah, aku. sebelumnya ada nasi-nasinya kan. Kau juga kurus nian itu. Lah turun berapa kilo kau? 5 kilo. Karena ini loh, aku kurus itu karena ini. Biasa kita kan makan gondit kan. Jadi Iya. Kau suka jadi dia membuat suka dicari ya, itu kan? ya gitu. Jadi membuangkan efek-efek gondit itu yang dalam tubuh kita, kata Kak D sama Bang Pandi kayak gitu. Kau udah pernah puasa ya? Haram-haram itu dia. Kau udah pernah puasa ya? Belum pernah aku puasa. Aku kan tadi kan nyobain puasa yoga ya, karena kan pagi kan aku harus minum obat kan, terus kan aku kan di toko kan, mama aku kan ada di rumah kan nggak ada ini, aku mau gerak kan tidak bisa kan, soalnya kan masih sakit kan ya, aku niatin mau puasa, jam 9 pagi nggak tahan aku, makan aku, Oh gitu. Oh, 2 bulan lagi puasa yoga. Oh puasa. Iya, itulah puasa pertama kami kan Jay. iya, semoga kuat lah. Kayak gitulah. Ya, kau nanti kau menceret juga kau kayak aku nanti. Serius. Seminggu aja lah kau pasti menceret kau. Tengoklah kalau nggak percaya. Membuang efek-efek gonditmu itu serius. Aku udah. Kayak gitu. Udah loh. Bersih perutku. Nggak ada lagi itu. Tapi memang kurus aku, kurus aku. Tengok denganku, segini dulu apa aku, tanganku segini. Jadi segini dia. Segini. Kau siapa dulu itu Pak Guru? Pak Guru Alif. Assalamualaikum Ustaz Pak Alif. Assalamualaikum Pak Alif. Assalamualaikum Pak Alif. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak? Wih, alhamdulillah sehat Om. Alhamdulillah. Panggil Ustadz Alif. Ustadz Alif bilang. Enggak, makan? jangan. Om. Udah Panggil makan, nama Pak aja, Ustadz? Om. Belum aku. Oh, makanlah Pak. Nanti Mau kau dimak- apa? Mau dimakanin? Makan apa? Makan manusia kanibal lah Pak. Janganlah. Iya, iya. Lagi pada bahas apa ini? Nggak ada bahasa apa-apa Pak. Cuman menunggu penonton, menunggu Bapak naiknya kasih kami kajian. Ngajarin kami ngaji lah. Loh, Iya. kok udah mau gajian? Kapan kerjanya? Ngaji loh. Kajian. Kajian Bapak. loh Pak. Kajian loh Pak. Ya nantilah gajiannya, kita kerja dulu. Kajian pakai AKJIJAN kajian. Oh, aduh jadi batuk aku. Kasih kami dulu kajian Pak. Iya kajian tapi open cam. Ya kan? Ayolah Jai, open cam kau dulu Jai. Ayolah. Apa kajian apa? Bahas apa? Bahas itu aja Pak. Bahas apa Bang Pandi? Bahas sunat. Sunat. Ya sunat lah. Beneran. Dia kan udah disunat. Udah 2 minggu lebih lah. Udah 2 minggu ya. Oke. Kalau Bang Jay? Baru kemarin aku Ustadz. Sekarang masih Baru kemarin. baru kemarin pagi jam 8. Oh, Manual Ya. Ustadz. Nggak pakai laser. baru pertama disunat. Iya udah kapok aku loh.
Udah nggak mau lagi, capek aku nggak enak rasanya ini. Aku ini sambil ngangkang loh Ustaz. Ya, jangan mau lagi lah. Cukup sekali aja disunat itu ya. Waduh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Paman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aku penerus Bang Zuma gimana kabar, nanti. Dek? Amin. Aku penerus Bang Zuma. Amin. Amin ya Allah. Amin. Insya Allah. Silakan. Mirip aku katanya sama Ya Bang udah. Zuma. Mana ada? Cakep kau. Ya udah, kata sebelum Gurunda nanti lanjut ke pembahasan, udah Gimana, Dek? terlanjur tadi dimintai kenapa harus sunat dan sebagainya. Ya, Betul. ternyata Bang J ini baru sunat katanya. Oh gitu. Baru sehari ya. Baru sehari. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adinda Bang J. Izin Dek J nanti kirim KTP-nya ya, jangan lupa ya, lewat WhatsApp ya. Jangan lupa KTP-nya. Itu kayaknya, aduh. Dia mualafnya di masjid Bang Zuma, di sekitaran rumahnya. Cuman kita harus Alhamdulillah, masya Allah. Tuh yoga. Tapi Bang J beneran ya, baru disunat ya? Ini lihat tuh, aku masih begini loh. Mana coba? No pics hoax gitu. Tadi tengokin. Oh, iya juga ya. Tapi bener ya. Katanya kalau orang cuma ngaku doang nggak ada buktinya itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Kalau badanku lagi. Tapi ya oke lah, nanti dilanjut Gurunda ya, apa namanya pembahasan kita. Jadi kan di dalam Islam itu kalau lihat dari sejarahnya gitu kan ya, alhamdulillah umat Islam itu Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu kan keturunan dari Nabi Ismail alaihissalam gitu. Dan Nabi Ismail ini memiliki seorang ayah yang disebut sebagai Abul Anbiya atau bapaknya para nabi, yaitu Nabi Ibrahim alaihissalam. Di dalam literatur Islam dijelaskan Nabi Ibrahim itu dikhitan atau disunat gitu. Berikut juga putranya Nabi Ismail alaihissalam juga disunat. Nah, itu juga aturan berlaku kepada seluruh keturunannya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliau itu disunat. Jadi perkara sunat di dalam Islam itu sebenarnya bukan hal yang asing. Kalau kita lihat dari sejarahnya, Nabi Muhammad itu beliau di tanah Arab, di situ sebagai bangsa yang bersunat karena memang garis keturunan kepada Nabi gitu kan, Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim alaihimassalam begitu. Jadi bukan hal yang aneh, bukan hal yang ruwet gitu kan dalam hal sunat yang dipahami di dalam Islam. Sehingga Rasulullah itu menyampaikan dalam sebuah hadisnya bahwa fitratul insan khomsatun gitu. Fitrahnya manusia itu ada 5. Di antaranya tadi bersunat. Berikut juga mencukur itu dari bulu kemaluan itu. Jadi ada 2 tuh yang kau lakukan tadi. Makanya itu bagian dari fitrahnya manusia gitu. Nah, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah dalam sebuah hadis itu, dan memang sudah menjadi kebiasaan bahkan bangsa Arab, walaupun tidak beriman, mereka itu tetap bangsa yang bersunat. Ternyata memang kalau kita lihat, ada kan banyak keterangan tuh, penelitian dari segi kesehatan juga banyak ya. Itu tidak bisa perluas lagi ke sana. Cuman titik poinnya adalah ketika masuk ke dalam syariat Islam, namanya aturan di dalam Islam, ternyata memang ketika disunat itu adalah untuk meninggalkan sisa kotoran air kecil ya, buang air kecil gitu. Karena kalau dia masih ada helmnya tertutup, itu sisa kotorannya itu masih menyangkut di sana gitu. Bahkan di dalam Islam itu masalah buang air kecil aja, yang sudah berkhitan aja itu ada aturannya juga gitu loh. Maksudnya tidak bisa sembarangan, tidak boleh sambil berdiri, apalagi sambil berlari kan gitu ya. Apalagi lomba-lomba bikin angka 8 gitu kan, itu nggak boleh gitu. Diatur dalam Islam, ada adabnya. Harus sambil agak jongkok kayak gitu. Biar apa? Ya biar keluar semua kotorannya bersih. Nah, kalau dia belum disunat, masih ada sisa kotoran, itu nanti masih ada najis, karena sifatnya najis itu sudah keluar dari tubuh kita. Kalau kita bawa najis, maka wudhu kita atau sholat kita nanti nggak sah gitu.
Nah, itulah kenapa di dalam Islam syariat bersunat itu diwajibkan bagi laki-laki, karena itu bagian dari aturan dalam beribadah menghadap kepada Allah. Kalau masalah di dalam keterangan kitab kalian itu juga sebenarnya dilarang kan, orang yang tidak bersunat itu dilarang masuk tempat ibadah gitu, masuk bait Allah itu dilarang di perjanjian lama. Tapi memang di perjanjian baru banyak sekali, kemarin juga kita sering berdiskusi dengan kawan Kristen, itu dibantah semua, maksudnya sudah tidak berlaku untuk mereka. Oke. Ya, mungkin itu dari saya ya. Saya tidak berani panjang lebar. Guru kami di sini juga sudah ada. Tafadhol Gurunda dan semua. Saya nanti. Ya, aku izin mute. Terima kasih. Siap, silakan Bang Zuma. Ya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ketika kita berbicara mengenai dinul Islam, berbicara mengenai agama Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian pencipta langit dan bumi, itu tidak serta-merta datangnya kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW itu lebih dulu. Akan tetapi Rasulullah Muhammad SAW adalah nabi yang diutus setelah nabi-nabi datang kepada Bani Israel. Dan sebelum datang nabi-nabi kepada Bani Israel, terlebih dahulu pencipta langit dan bumi ini itu mengutus bapak para nabi. Umat Islam menyebutnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Bani Israel menyebutnya Abraham. Dan yang perlu dipahami di sini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengangkat derajat Bani Israel pada masanya. Ya Bani Israel. Ini seruan Allah selalu kepada Bani Israel. Bani Batak tidak pernah diseru. Bani Bugis, Bani Jawa, Bani Madura, Makassar, Toraja, Manado itu nggak pernah disebut. Karena pencipta langit dan bumi menyebut Bani di luar Bani Israel itu melalui satu pemimpin, yaitu baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allah kemudian menyeru kepada kita orang Indonesia melalui seruannya di dalam Al-Quran. Ya ayyuhan nas. Di kitabnya orang Yahudi, kita orang Indonesia di luar Yahudi itu tidak diseru. Yang dipanggil hanya Bani Israel dan Bani Yehuda. Tapi ketika sang penghibur itu datang, kita yang tak ada nabi diutus sebelumnya, seketika dipanggil oleh pencipta kita, ya ayyuhan nas. Kalau di dalam Al-Quran yang dipanggil ya Bani Israel azkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal alamin. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu, dan aku telah melebihkan kamu dari semua umat yang lain di alam ini pada masa itu. Takutlah kepada Allah, perintah Allahnya. Takutlah kamu kemudian. Pada hari tidak ada seorang pun dapat menggantikan orang lain sedikit pun. Tebusan tidak diterima, bantuan tidak berguna lagi, dan mereka tidak akan ditolong. Takutlah kepada hari tersebut. Apa itu? Hari kiamat. Dan lalu kemudian Allah menceritakan kepada Nabi Muhammad, wahai nabiku, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama. Ingatlah ketika Nabi Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan beberapa perintah, kalimah, aturan. Lalu Nabi Ibrahim melaksanakannya dengan sempurna. Lalu Allah berfirman kepadanya, sesungguhnya aku menjadikan engkau sebagai pemimpin bagi seluruh manusia. Nabi Ibrahim pun menjawab firman Allah, wa min zurriyati, dan juga keturunanku, anak cucuku, wahai Tuhanku. Allah pun membalas, la yanalu ahdiz zalimin. Benar, aku akan menjadikan kemudian keturunanmu
sebagai pemimpin di atas muka bumi ini, kecuali la ahdiz zalimin, mereka tidak akan menerima janji-janjiku sebabkan karena mereka adalah orang zalim. Kenapa zalim? Kenapa zalim? Karena membenci ajaran Nabi Ibrahim. Kenapa zalim? Karena memperbodoh diri. Nabi Ibrahim itu diberi berkah oleh Allah. Lalu Allah mengatakan orang di dunia akan mendapatkan berkat karena namamu. Engkau akan memberikan berkah, engkau akan menyebarkan berkat di atas muka bumi ini karena namamu, karena keturunanmu. Alhasil, orang Indonesia kemudian mendapat berkah dari Allah melalui keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam, melalui keturunannya baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba saudara-saudara penikmat dialog apologet, kita lihat di dalam Kejadian 12 nomor 3. Aku Tuhan akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham, dan aku Tuhan akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham, dan olehmu manusia akan mendapatkan berkat. Nah, implementasi kemudian daripada siapa mereka yang memberkati Nabi Ibrahim alaihissalam. Subhanallah, di atas muka bumi ini, ketika Indonesia didirikan kemudian, Indonesia penduduknya mayoritas melakukan pemberkatan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam. Adinda Yoga, Banjai, Adinda Nora, yang tadinya kemudian tidak pernah melakukan pemberkatan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu mereka adik-adik kita ini mengucapkan syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, seketika mereka mendirikan salat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad kama sallaita ala Ibrahim. Seketika mereka yang tadinya mengutuk Nabi Ibrahim beralih melakukan pemberkatan kepada baginda Abraham Ibrahim alaihissalam. Keturunannya kelak, keturunannya Dinda Yoga, keturunannya Banje, keturunannya Dinda Nora, anaknya kemudian juga akan melakukan pemberkatan yang sama. Apa janji Allah kemudian? Wahai Abraham, aku akan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau, dan aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau. Ini yang diterangkan di dalam Al-Quranul Karim, seirama dengan apa yang diterangkan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah yang saya katakan tadi. Bagaimana Allah kemudian memberikan pemberkatan kepada baginda Abraham, Ibrahim alaihissalam. Allah mengatakan, wa may yarghabu am millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Orang yang membenci ajaran Ibrahim, membenci sunnat, membenci tauhid satu Tuhan, membenci kurban hewan, hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Mari kita buktikan, apakah mereka memperbodoh diri? Coba tanya, Tuhanmu berapa? Siji, satu. Namanya bingung. Tuhanmu yang satu ini namanya siapa? Mau nyebut ini, yang dua komplain nanti. Mau nyebut yang satu curiga, yang duanya marah. Mau sebut yang satu, yang lainnya juga nanti protes. Tapi tetap aja disebutnya satu. Ditanya yang mana satu itu? Yang mana yang satu Tuhanmu? Yang satu itu yang mana? Yang mana? Berat diucapkan, berat. Maka untuk mengatakan satu padahal tiga, muncullah konsep apa itu? Trinitas, Tritunggal. Kenapa? Karena memaksakan sesuatu yang tiga menjadi satu. Ini yang dikatakan Al-Quran. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah wa laqad istafainahu fid dunya
wa innahu fil akhirati laminas solihin. Ini yang diterangkan oleh Al-Quran. Orang yang membenci ajaran Ibrahim hanya orang yang memperbodoh dirinya. Coba tanya, Tuhanmu berapa? Satu. Namanya siapa? Bapak, anak, roh. Namanya siapa? Yahweh. Yang satu tadi anak namanya siapa? Yesus. Yang satu lagi siapa? Roh Kudus. Berapa itu? Satu. Bodoh kan? Iya kan? Memperbodoh, zalim. Karena tiga dibilang satu. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsah. Siapa yang membenci ajaran Ibrahim? Bahlul. Makan tiga, bayar satu. Ah, ini piston hebat, pintar beliau di bawah ini. Gitu teman-teman. Jadi sunat itu adalah tanda berkat yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Siapa yang melakukan ajaran sunat, berarti dia mengikuti berkat tersebut. Itu dalil. Makanya di dalam Islam dikatakan fitrah. Fitrah itu apa? Suci. Suci itu berlaku bagi orang yang bersunat. Ini ajaran baginda Rasulullah Muhammad SAW. Fitrah itu satu, sunat kulub. Nah, kalau tidak sunat kulub mau kemana? Orang yang tidak sunat kulub itu orang yang tidak suci, orang yang tidak kudus. Tanda-tanda pengikut daripada para nabi, tanda-tanda pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam, periksa nonotnya. Kalau nonotnya bersunat, itu pengikut Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau nonotnya pakai payung, kok pakai payung, pakai helm, itu pengikut siapa? Nah ini adik-adik, alhamdulillah sekali lagi saya katakan, wa may yarghabu an millata Ibrahim. Dan di dalam Al-Quran kita diperintahkan kemudian untuk mengikat dan mengikuti ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita harus berserah diri. Isqala lahu rabbuhu aslim. Kita harus berserah diri. Perintah Allah sunat. Serahkan diri kita untuk mengikuti perintah itu sunat. Toh tidak ada yang hilang. Cuman kulupnya aja yang menutupi. Kepalanya itu yang dihilangkan. Ya kan? Itu perintah Allah. Maka kita harus mengikuti. Itu namanya kita adalah Muslim. Muslim itu berserah diri kepada perintah Tuhan. Jangan menentang firman Tuhan. Jangan. Yang menentang firman Tuhan itu iblis. Sekali lagi, yang menentang firman Tuhan itu iblis. Firmannya datang kepada Bani Israel. Firmannya datang kepada Bani Ismail. Semuanya sunat. Tapi ada kemudian sekelompok orang yang memperbodoh diri untuk tidak mengikuti millah Abraham alaihissalam, millah Ibrahim alaihissalam. Nah, itu tadi yang dikatakan oleh Al-Quran, bahwasanya orang yang membenci sunat itu adalah orang yang memperbodoh diri. Nah itu jelas ya adik-adik sekalian, bahwa berbahagialah kita karena kita memberikan pemberkatan ini kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka keturunan kita juga akan melakukan pemberkatan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, maka Allah pun akan memberkati kita. Allah memberkati orang-orang yang memberkati Nabi Ibrahim, dan Allah mengutuk orang-orang yang mengutuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Alhamdulillah, dari segi konsep bertuhan, dari segi ajaran, umat Islam melakukan pemberkatan kepada baginda Ibrahim alaihissalam. Dengan demikian, kita umat Islam adalah umat yang diberkati oleh Allah pencipta langit dan bumi. Sedangkan agama sebelumnya, agama Dinda Nora, kemudian Dinda J, dan juga Dinda Yoga, itu ajaran yang tidak melakukan pemberkatan kepada Nabi Abraham. Bahkan cenderung di dunia apologet, orang-orang pembela kekristenan ini selalu mengatakan bahwa anak Nabi Ibrahim bernama Yismail ini itu anak haram, anak zina, anak yang tidak diinginkan.
anak budak katanya. Sehingga dengan demikian mereka telah mengutuk Nabi Ibrahim alaihissalam. Kenapa saya katakan mereka mengutuk? Karena kalau Ismail anak haram, Ismail anak zina, berarti yang melakukan zina siapa? Siapa yang melakukan zina? Sehingga lahir Abraham. Apakah itu tidak mengutuk? Mengutuk. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Kejadian 12 nomor 3, aku akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau Abraham. Yang mengatakan Abraham berzina, itu adalah orang yang dikutuk oleh Tuhan. Demikian sebagai pengantar dari saya. Mudah-mudahan adik-adik kita ini bisa istiqomah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, Amin, ya Allah. Bang Handi, assalamualaikum Bang Handi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi, monitor Bang Handi ini asli atau palsu ini Bang Handi ini? Asli dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi ada dari Priyo ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi dia kesulitan nggak bisa naik. Ya, ini lagi saya teleponan dulu ya sambil nunggu KTP-nya. Nanti saya naikkan dia. Ya, lanjut dulu. Saya urus dulu dia nih. Bentar. Baik, silakan teman-teman Kristen Kalau yang ada mau. yang naik Kristen, saya diturunkan aja, Fandi, nggak apa-apa deh. Siap itu. Saya nyimak di bawah. Siap, silakan teman-teman Kristen mungkin yang mau bincang-bincang, sharing-sharing, atau mau naik belajar. Kebetulan ada Pak Guru kami ini dari Vatikan, langsung saya datangkan ya. 1 S6, 1 S7 Vatikan. Silakan teman-teman Kristen yang mau naik. Pastor Romo Pendeta kirim permintaan, typing di bawah. Aku Kristen bang, aku mau belajar sama S6 sama S7 Vatikan. Bang Zuma itu S7 Vatikan teman-teman ya. Kalau Ustadz Alif S6 Vatikan. Silakan teman-teman Kristen. Gimana ceritanya? Saya sampai di Vatikan itu Dinda Alif itu sudah rektor di situ. Ada aja. Iya, di Jawa Tengah itu ya. Jawa Timur apa Jawa Tengah itu Pacitan itu, lupa aku. Burundi Pak Ban, Burundi. Bang Zuma. Iya, gimana Bang? Assalamualaikum, saya ini kan belum sempat ngobrol sebenarnya. Dari semalam itu pengen naik, pengen ngobrol, pengen mengucapkan sangat terima kasih atas tamparan yang sangat menusuk hati. Beberapa waktu lalu kita berdiskusi Masya Allah. sampai pada akhirnya ya waktu itu sebenarnya masih ada PR, cuman mungkin dijawabnya tidak dengan Bang Zuma, tapi saya menonton debat-debat Bang Zuma dan diskusi Bang Zuma di YouTube gitu kan. Waktu itu saya masih punya PR siapa roh kebenaran itu kan ya Bang, yang itu Iya. loh, yang waktu itu Bang. Iya. Nah waktu Iya, itu Masya Allah. iya, saya sangat ingat sekali, dan saya banyak sekali menyimak video-videonya sampai hati saya itu gemetar. Bahkan sekarang saya gemetar, selain nonotnya masih sakit, jadi gemetar juga karena ketemu Bang Zuma. Gemetar. Allahu Akbar, Masya Iya Allah. benar Bang. Kalau nonot memang sakit banget karena baru kemarin pagi Bang, jadi masih sakit-sakitnya. Ini Iya. jadi saya pokoknya excited banget, pokoknya seneng banget lah gitu. Terus udah nggak bisa berkata apa-apa lagi lah gitu sampai Kan gatal. Perih-perih kita aja kayak disentil sama anak bayi. ini gatalnya itu karena apa ya, gatal Bang sebenarnya sama cepet Iya, gatal. gatal. Iya. Gatalnya karena ini kan Bang, belukarnya itu kan ditebas kan, jadi sampai habis kan belukarnya ditebas, jadi gatalnya. Iya. Apa nih, belukar pula yang ditebas. Iya, udah kapok saya. Tapi ini loh Bang Zuma. Bang Zuma ini Jai sama Dinda J sama Dinda Yoga ini mirip-mirip kasusnya ini. Mirip-mirip, sama-sama ada bekas apa ya? Tanda cindera mata lah dari keluarga. Iya Bang Zuma, ya. Itu Bang Jay kalau lagi kerasa gatel dijemur, kalau enggak rendam air panas biar agak hilang gatel. Kalau digaruk nggak bisa. Belum boleh kena air Ustadz. Makan itu deh, makan ikan apa itu? Kalau kami Batak bilang Gabus. haruting, apa namanya itu? Ikan gabus. Gabus. Iya, kan gabus. Gabus itu artinya bohong, Ustadz Alif kalau bahasa Batak.
Ada gila apanya kak? Ada ngilu-ngilunya kan Jai. Ya kan? Ceput-ceput yoga, ceput-ceput. Ya. Iya. Udah pokoknya cukup sekali kaponnya, aku nggak mau. Iya, kan obatnya ada kan, Dek? Obatnya Ada, kan? ada minum. Iya. Obatnya Iya. ada, aku minum asam mefenamat itu sejam itu hilang. Asam mefenamat untuk menghilangkan rasa sakit. Udah gitu, cekut-cekut lagi bunda. Tapi dengan cara Gak itu, apa-apa lah. dengan cara itu Bang Zuma, ya Allah, pokoknya aku sambil baca-baca menghafal ayat pendek sama bersolawat gitu Bang Zuma. Ya Allah, Masya rasanya Allah. rasanya adem sekali. Mungkin memang bacaannya belum benar, tapi saya sambil dengerin YouTube. Pokoknya saya sudah benar-benar ya udah yakin. Alhamdulillah, masya Allah. Ya, coba bacakan dulu. Termasuk pintar lo si Jai ini bang. Pintar dia, udah apal berapa ayat dia, pintar dia lo. Udah 5 loh kemarin. Coba bacakan dulu. Bacakan dulu coba, Bang Zuma mau dengar itu surah Al-Ikhlas, Jay. Coba Dinda Jay. Al-Fatihah, Al-Ikhlas. Al-Ikhlas, Al-Ikhlas. Aduh, cekut-cekut loh. Oke, bentar. Aduh. Aduh, kan gemeteran dilihat Bang Zuma kan. Enggak, santai aja kita. Udah nggak apa-apa, bagus dilihat kau. Bismillahirrahmanirrahim. Apa? Qul huwallahu ahad. Allahus somad. Lam yalid wa lam yulad. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Luar biasa. Yang sempurna. Iya, iya. Betul. Coba, Yang sempurna. coba Bang Jay. Yohanes 1 nomor 1 original teksnya coba hafal nggak? Harus baca Bang Andi. Jujur Bang Andi. Bang Zuma jujur ya, ketika aku bawa data berdebat dengan Bang Zuma waktu itu, kan itu poin-poinnya aku catat kan Bang Zuma ya. Nah, Iya. itu dari mulai Galatia 3:13 terus yang Bang Zuma bilang itu, terus semuanya aku bawa data bahwa menyatakan Yesus itu Tuhan, begitu Bang Zuma ya. Itu sebenarnya aku baca loh Bang Zuma, itu baca aku Bang Zuma. Jadi aku nggak menghafal, aku pun tidak hafal di luar kepala. Tapi entah kenapa saat aku udah bersyahadat, itu aku kan baca surat pendek, terus kayak solawat, dengerin Bang Zuma itu ngaji teduh gitu. Tapi ketika aku baca surat pendek kayak Qul huwallahu ahad, itu langsung masuk ke apa ya, ke kepala gitu, ke hati gitu rasanya. Apalagi saya baca dengan ininya itu kan Cak, dengan artinya Cak itu, jadi enak gitu rasanya. Dan alhamdulillah hafal sampai sekarang. Udah berapa hari? Udah 5 Masya Allah. surat pendek termasuk Al-Fatihah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Aku ingin memberikan satu kabar gembira ya kepada adik-adik saya yang sudah mu'alaf, khususnya yang laki-laki. Begitu mengucapkan syahadatain, masuk Islam, Anda keluar dari kelompok manusia yang ditengarai nantinya kelak ya digambarkan sama seperti Fir'aun. Di dalam kitabnya orang Yahudi, kalau kita lihat di dalam Yehezkiel 32 dari data 28 sampai data 32, itu menceritakan bagaimana Allah murka kepada Fir'aun, dan nanti Fir'aun itu diceritakan di situ akan dibaringkan bersama dengan orang-orang yang tidak bersunat. Fir'aunnya ini diidentikan dengan orang-orang yang tidak bersunat. Kenapa? Karena Fir'aun itu menganggap dirinya Tuhan. Kalau orang sudah menganggap dirinya Tuhan, berarti dia nggak percaya dengan konsep yang didatangkan oleh Nabi. Yang dia percaya adalah apa yang diyakini dengan dirinya sendiri. Padahal itu hanya dogma, itu hanya doktrin. Tidak ada dalil yang mengikat dari wahyu dari Tuhan. Nah, makanya orang-orang yang tidak bersunat itu dibaringkan bersama dengan Fir'aun. Bergembiralah Dinda Yoga dan juga Bang J, karena sudah keluar dari lingkaran tersebut. Yehezkiel 32, mungkin adik-adik ini belum pernah baca dengan mendalam.
Di situ diceritakan bagaimana kemudian Tuhan menceritakan Bani Edom, kemudian bagaimana Fir'aun diceritakan oleh Tuhan dengan pemimpin-pemimpin yang berasal dari utara yang tidak bersunat, itu disekelompokkan dengan Fir'aun. Kalian mau? Mau diidentikan? Nggak mau kan? Enggak lah. Ya. Tahu aku. Nah itu dia makanya. Oleh karena itu ya berbahagialah adik-adik ini yang kemudian sudah bersunat. Juga diceritakan di dalam Yesaya 52 nomor 11. Menjauhlah, bahkan diulang kata itu, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Di data nomor 1-nya dikatakan, terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang suci, sebab tidak ada seorang pun yang tidak bersunat atau yang najis akan masuk ke dalam jalanmu. Itu coba. Jadi orang yang tidak bersunat itu disebut orang najis. Orang yang tidak bersunat itu dikatakan sebagai orang yang tidak suci. Itu diterangkan di Yesaya 52. Terjagalah, kenakanlah kekuatanmu seperti pakaian, hai Sion. Kenakanlah pakaian kehormatanmu, hai Yerusalem, kota yang suci. Sebab tidak akan ada seorang pun yang tak bersunat atau orang yang najis, yang nois, yang masuk ke dalammu. Nah, di data nomor 11-nya dikatakan, menjauhlah, keluarlah dari sana. Janganlah engkau kena kepada yang najis. Maksudnya, jangan kau tersentuh orang yang tidak bersunat. Keluarlah dari tengah-tengahnya. Sucikanlah dirimu, hai orang-orang yang mengangkat perkakas rumah Tuhan. Jadi orang yang tidak bersunat itu tidak boleh kemudian Cek. Oh, hilang suara. hilang suara saya. Ada lagi, udah cukup. Iya, bahkan kembali, disebutkan di dalam Yehezkiel 44 nomor 9, orang yang tidak bersunat itu tidak boleh masuk ke dalam bait sucinya orang Yahudi. Gimana dong? Untung saja adik-adik ini sudah keluar dari lingkaran tersebut. Tapi ada yang menarik. Ketika Tuhan memberikan ancaman-ancaman seperti itu kepada orang yang tidak bersunat, bahkan di dalam Kejadian 17 nomor 14, apa yang dikatakan? Orang yang tidak bersunat itu diperintahkan untuk diapain? Dibunuh. Bunuhlah mereka, karena mereka telah membatalkan perjanjian kekalku. Siapa yang diperintahkan dibunuh? Orang yang tidak bersunat. Itu. Sedangkan Paulus mengajarkan, jangan kau bersunat, karena kalau kamu bersunat, maka Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Itu kata Paulus di Galatia 5 nomor 2. Tetapi, nah ini, dengarkan. Tetapi, ketika Tuhan kemudian memerintahkan membunuh orang yang tidak bersunat, Paulus kemudian pasang badan, jangan bersunat. Yesus Kristus tidak berguna bagimu. Berarti kan menentang firman Tuhan, menentang Sang Yang Maha Tinggi. Nah, apa yang terjadi kemudian? Begitu dia kembali ke Yerusalem, coba Anda intip di Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Apa yang terjadi di sana? Paulus bertaubat dari mengajarkan orang-orang untuk tidak bersunat. Jemaat biasa tahu nggak data ini? Enggak. Jemaat biasa mana ngerti yang kayak gitu-gitu. Kocat syukran. Mana ngerti kemudian jemaat biasa tentang data itu enggak. Kejadian Kisah Para Rasul 21 nomor 15 sampai nomor 26. Paulus ketika kembali ke Yerusalem, apa yang dilakukan? Bertaubat dari apa? Dari melarang orang bersunat. Coba. Bertobat dia. Lalu selain bertobat apa? Dia memberikan persembahan kurban. Kira-kira yang dipersembahkan Paulus pada saat itu apa? Yesus lagi? Gak mungkin kan?
Berarti Paulus kembali mempersembahkan persembahan yang diperintahkan oleh Nabi Musa. Karena persembahan yang dilakukan oleh Bani Israel adalah persembahan hewan kurban. Berarti Paulus setelah mengajarkan keluar dari Yerusalem, kurban tak ada lagi, hanya Yesus satu kali kurban. Ternyata begitu dia kembali ke Yerusalem, justru dia juga ikut berkurban kembali, memberikan persembahan. Artinya apa? Paulus bertobat dari mengajarkan ajaran tidak bersunat. Ini jarang diketahui oleh orang Kristen. Hanya orang-orang yang teliti dan menghabiskan waktunya untuk belajar demi menyelamatkan saudara-saudaranya dari dogma dan doktrin barat yang bisa menemukan itu dan menyampaikan itu. Coba, ngerinya itu di mana? Galatia 5 nomor 2. Barang siapa yang menyunatkan dirinya, maka Yesus Kristus tidak berguna baginya. Apa itu namanya? Ancaman kan? Artinya melarang orang bersunat. Sedangkan Tuhannya Yahudi, bunuhlah orang yang tidak bersunat, sebab dia telah melanggar perjanjian kekalku. Gila nggak tuh? Bahkan disamakan dengan Firaun. Yeskil 32 nomor 32 diawali dari data nomor 28. Ngeri bang, ngeri deh, ngeri kali. Cuman masalahnya sekarang ya, saudara-saudara Kristen kita itu yang penting sudah dibaptis di gereja, kemudian mereka ikut kebaktian bla bla bla, nyanyi-nyanyi dan seterusnya, udah mereka nggak lagi memperdalam materi yang ada di Bible. Kebanyakan, tidak semuanya tapi kebanyakan. Kalaupun ada yang mendalami materi Bible, maka ya ujung-ujungnya alhamdulillah sama seperti adik-adik ini. Banjuma, Iya. ini ada Vira ini, itu suaminya namanya Gabriel Antonius. Dia itu sering dengar Banjuma, dia ingin login juga gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Ini juga ada di mana? Di WA saya ya. Alhamdulillah. Malam ini sebenarnya dia mau syahadat juga, tapi karena mungkin saya telat live, jadi ditunda besok aja. Itu satu. Kemudian ada juga dari Makassar, juga karena sering mendengarkan diskusi-diskusi kita. Alhamdulillah beliau juga ingin mu'alaf bersama dengan suaminya. Alhamdulillah. Kita tinggal tunggu KTP dan tanda tangan mereka untuk dikirim, untuk dibuatkan sertifikat mu'alaf. Silakan Bang Handi, silakan. Kalau beliau ini baru ngirim KTP-nya ke saya udah. Nama aslinya ada. Masya Allah. Masih agama Katolik. Tinggal di Tanjung Priuk. Begitu. Coba bisa, dia kan masih belum mahir, jadi setengah mati ngajarin naik ke sini gitu loh. Coba Mas Gabriel, bisa dibuka mic-nya. Kasih undangan dulu Mas Pan, biar dia terima. Ya udah. Iya baik. Waalaikumsalam. Mas Ya. Gabrielnya ada Bu? Assalamualaikum warahmatullahi. Iya. Iya Pak Fandi. Ya itu ada Banjumanya, silakan bicara langsung. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya baik Bang, sebelumnya saya memang agak sedikit bergetar ya dengan apa yang telah disampaikan Bang Zuma di setiap perdebatan melawan beberapa orang-orang Kristen atau OTN yang disebutnya ya Bang ya. Dan ada beberapa faktor yang membuat saya semakin yakin. Dan karena sejujurnya Bang, saya tuh terlahir atau bahkan ada di ruang lingkup dari keluarga Katolik, yang dimana ayah saya itu beragama Katolik yang berasal dari Maluku Tenggara, yang dimana bahkan di desa itu pun tidak ada satupun seorang Muslim. Dan mungkin untuk saat ini saya adalah yang pertama yang akan masuk untuk menjadi umat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mungkin juga ini akan menjadi suatu hal yang menurut saya ini sangat besar mungkin, karena sejujurnya bahkan orang tua saya, mama saya itu sebelumnya berasal dari Maluku Tenggara Bang Zuma. Dia berasal dari Buton. Yang dimana seperti yang kita tahu kan Buton benar
Jadi untuk Buton kan seperti yang kita ketahui di sana kan wilayah kerajaan Muslim. Iya, betul. Jadi untuk mama saya itu memang sebelumnya Muslim Bang Zuma. Muslim, Islam. Islam. Benar. Jadi untuk pernikahan dengan ayah saya pun itu sebelumnya memang sudah ada pertentangan dari pihak keluarga dari mamah. Tapi mungkin karena kerasnya ayah saya atau mungkin juga saya tidak tahu untuk dari awalnya itu seperti apa sehingga mama saya itu dimurtadkan lebih tepatnya atau pindah ke agama ayah saya Katolik. Dan saya baru ingat, saya sangat ingat waktu saya itu masih berusia di 5 tahun, itu mama saya masih belajar agama. Dia masih sering untuk hari Minggu tuh mereka kan kalau misalnya dari Islam ke Katolik itu selalu datang ke gereja untuk pembelajaran agama ya Bang Zuma ya. Iya. Dan itu mama saya sering melakukan itu, bahkan waktu saya di sore hari dia selalu pulang membawa mainan, membawa apa dan belajar agama itu. Tapi dan mungkin karena saya tidak tahu apa yang ada di pikiran ibu saya sehingga dari kecil sebenarnya saya itu sekolah dari TK Santa Maria, untuk SD saya di Strada, lebih tepatnya Strada Santo Petrus, di SMP saya Strada Franciscus Xaverius, dan bahkan untuk yang terakhir pun saya sudah menerima sakramen terakhir untuk pendewasaan, namanya sakramen kalau tidak salah itu Krisma, sakramen Krisma. Itu sakramen pendewasaan yang diambil oleh umat Katolik untuk pendalam iman. Seperti itu Bang Zuma. Tapi karena waktu itu pun saya bahkan menikah dengan istri saya ini melalui jalur pernikahan masing-masing agama, yang dimana istri saya ini masih memeluk Islam dan saya itu waktu itu masih memeluk Katolik. Saat ini juga masih memeluk Katolik untuk di agama dan pernikahan tersebut. Tapi istri saya sebenarnya ingin dimurtadkan juga sebenarnya oleh pihak keluarga, diajari untuk belajar agama, didaftarkan di gereja, tapi saya yang menahan. Nah, saya bilang jangan dulu, karena memang dari SMA, dari sebelum saya menikah saya sudah terketuk hatinya untuk mencari tahu lebih dalam apa itu Islam dan kenapa mama saya selalu mengucapkan hal yang tidak baik dengan baginda Rasulullah, yang membuat saya tuh ingin tahu lebih dalam, ingin tahu lebih pasti kenapa dengan baginda Rasulullah, dengan Nabi Muhammad ini ada apa, kenapa. Karena kan saya menerima penyampaian yang menurut saya kok kenapa seperti ini, ada apa, sedangkan baginda Rasulullah yang seperti yang kita ketahui beliau adalah junjungan yang paling besar yang selalu dimuliakan. Seperti itu Bang Zuma. Jadi untuk saat ini dengan perasaan saya yang ikhlas dan benar-benar tulus, saya ingin meyakini dan memastikan tanpa ada paksaan dari siapapun, tanpa ada tekanan dari pihak manapun, saya menyatakan diri kalau saya ingin menjadi umat dari baginda Rasulullah, saya ingin menjadi umat dari Nabi Muhammad, dan saya ingin benar-benar mengetahui lebih dalam dan lebih jauh lagi mengenai Islam Bang Zuma. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan Bang Zuma. Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah, Allahu Akbar, Allahumma salli. Allahumma salli ala Sayyidina. Oke, selanjutnya gimana ini? Apa yang bisa kami bantu gitu? Apakah kita syahadat, habis itu kita belajar tentang Nabi Muhammad, tentang beliau, atau gimana ini? Boleh Bang Zuma.
Baik Bang Zuma, saya ingin mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk memastikan dengan saya bahwa saya benar ini dari umat dari Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Saya mau memantapkan itu semua Bang Zuma, mungkin dengan dibantu, dengan disaksikannya dari beberapa ribu orang ini, untuk memantapkan hati saya dan menjadi bukti untuk saya kelak bahwa saya benar lulus untuk mengikuti jejak baginda Rasulullah. Itu saya Bisa nggak buka kamera, Dinda? sangat ingin kalian. Suara saya kedengaran kayaknya. Kedengaran. Ya, dibesarkan sahabat kita ini. Belum bisa dia menyembah, tapi saya udah kenal beliau ini. Tangga terus semua administrasinya sudah ada. Daripada menunggu lama, lebih baik disalatkan saja dulu. Saya bertanggung jawab. Oh iya, boleh. Tapi yang bersangkutan mau ndak kemudian saya buka kamera? Akunnya jangan di privat biar bisa di follow. Coba akunnya jangan di privat, itu akunnya ke privat itu. Bang Enggak, Gabriel. Kita tanya dulu, beliau mau buka kamera nggak supaya kita juga kenal wajah gitu. Betul. Lebih afdol. Mau Bang? Mau. Oke. Saya mau. Iya, jangan di privat kalau gitu, mohon izin Bang Handi, jangan di privat, kemudian tolong supaya teman-teman di follow untuk mencapai Iya baik. 1000 ya. Mohon izin saya. Ya turun dulu baru atur setelannya ya, supaya jangan privat. Baik Bang. Nanti naik kembali ya, kalau sudah di setel baru naik kembali. Di follow dulu akun saya, di follow dulu. Baik Bang. Iya, Oke, di Bang. tunggu ya. Bang Tekan. Gabriel. Saya turunkan dulu ya, diatur dulu setelan TikToknya ya, supaya bisa di follow ya. Saya turunkan dulu ya. Kita tunggu sebentar ya Bang Zuma ya. Iya. Ya kalau hidayah sudah datang tak ada yang bisa menghalangi kan gitu ya. Insya Allah. Apapun. Adakah dulu Bang buat Tuhan Yesus Bang? Gimana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang bersahadat Gimana Dinda Yoga gimana? Adakah dulu buat Yesus ku bilang? Ada kado buat Yesus. Iya, banyak orang mualaf bulan 12 ini kan itulah kadonya. Kadonya kan itu kadonya. Kan mendekati hari mualaf sedunia kan. Masya Allah. Tapi kadonya nggak diantar sama Sinterklas yoga. Sedih juga itu ininya Bang Joma ya. Ceritanya ibunya dimurtadkan ya. Ya banyak kan gitu. Jadi banyak yang kayak gitu. Namanya Habis itu didoktrin kayak materi-materi doktrinnya STT Nias itu yang kemarin yang muncul di sosmed gitu. Sehingga yang diajarkan ya itu bagaimana kemudian menjelek-jelekkan Nabi Muhammad. Padahal kalau dipikir kesalahan beliau terhadap orang-orang ini apa ya? Nabi Muhammad itu kan bukan menjadi penentang satu nabi. Misalnya dia sesaman dengan Nabi Musa. Nabi Muhammad tidak lahir kemudian untuk membantah Nabi Musa. Kemudian mengatakan bahwa Nabi Musa mati untuk nebus dosa-dosa manusia. Enggak. Nabi Muhammad tidak pernah mengucilkan, menghinakan, merendahkan satu nabi pun.
Beliau memuliakan semuanya. Bahkan Yesus yang dipercayai oleh orang Kristen mati secara terkutuk pun disampaikan bahwa Nabi Isa itu manusia suci, terkemuka di dunia, terkemuka di akhirat. Lalu kenapa kemudian beliau dibenci? Nabi Muhammad SAW datang untuk kemudian membenarkan ajaran Nabi yang datang ke tengah-tengah Bani Israel, yang datang tanpa ayah, dicipta oleh Allah tanpa ayah. Beliau memurnikan kemudian akidah yang didatangkan oleh beliau kepada Bani Israel. Kenapa dibenci? Nabi Muhammad mengatakan beliau tidak mati terkutuk, beliau tidak ditampar, beliau tidak diludahin, ditelanjangin. Tapi kenapa kemudian dibenci ya? Kenapa? Karena yang membenci kebenaran itu hanya iblis. Ya, ada yang lebih aneh, Akhi. Seperti yang Akhi katakan, bentar ya Bang. Yang seperti Akhi katakan itu kan, Nabi Muhammad itu sangat memuliakan Yesus atau Isa dan ibunya. Sementara kita tahu bahwa orang Kristen itu, orang Yahudi, orang Israel itu sangat membenci Yesus, melecehkan ibunya. Tapi mereka justru ngefans sama orang Israel, malah jilat pantat mereka gitu loh. Dan mereka pun sadar kalau orang-orang Yahudi itu jijik dengan mereka. Tapi entah kenapa mereka itu tetap saja menjadi penjilat pantat mereka gitu loh. Sementara Islam yang sangat memuliakan Tuhan mereka ya dan ibunya, kok malah dijelek-jelekin. Nah ini ada apa ini? Atau benar yang dikatakan Bang Zuma bahwa mereka adalah pengikut iblis begitu. Nah ini udah naik nih. Iya, silakan. Di follow guys, biar cepat 1000 guys. Di follow ya. 3.000 ya, ini nggak nyampe 10 menit ini kalau semua follow. Apa masih privat? Udah di setel di bawah tadi. Oke, saya follow, mengikuti guys. ya. Tanda mengikuti dah. Di follow kawan-kawan, ayo cepetan cacet. Oke, masih privat. Ayo kawan-kawan follow dulu kakak ini. Kita follow sama-sama kakak ini ya. Masih privat. Oh ya. Itu bisa di follow itu. Bisa, saya bisa follow kok. Bisa itu. Saya udah mengikuti tuh. Udah kok Bang Andi, udah aman, udah nggak privat lagi. Udah nggak privat, enggak. Ayo sacet kawan-kawan. Masih privat semua katanya. Padahal kita udah bisa loh. Oh, itu udah banyak yang bisa katanya. Gimana tadi Cak Sugi? Satset. Ya sacet. Ini untuk kepentingan agama ya. Siapa yang follow Bang siapa Gabriel siapa namanya? Ya, Bang Gabriel. Siapa yang ikut follow malam ini, insya Allah dia akan menjadi saksi mu'alafnya beliau dan bisa menjadi kesaksian kita di akhirat nanti. Ayo sacet. Amin. Sacet. Nggak usah ditunda-tunda biar cepat. Yang nggak follow nggak menjadi saksi ya. Apa yang mau jadikan bukti? Aku dulu jadi saksi ya Allah. Apa buktimu? Nah kalau yang follow kan apa buktimu? Nah, ini Bang. Ah gitu. Kenapa Dek? Kenapa di yoga? Mungkin kita semua yang menyaksikan kakak ini, abang ini kan gitu. Ya sabarlah kau yoga. Biar sampai 1000 dulu Sabar lah. aku. Iya. Nah, sabar. Oh, untuk Bang J udah sembuh belum Bang? Apa semakin cenat-cenut? Semakin cenat-cenut Akhi. Semakin cenat-cenut. Sebenarnya saya sudah nggak kuat. Saya izin turun juga nggak apa-apa ya Akhi. Saya Enggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa, nggak apa-apa. beneran udah nggak kuat Akhi. Iya, nggak apa-apa. Jam segini nih makin cenut-cenutnya luar biasa. Iya, udah. Iya, seumur hidup sekali kok. Iya udah kapok Akhi. Saya nggak mau disunat lagi. Habis nanti. Kapok. Dari Allah kapok. Terima kasih Bang Zuma, Bang Handi, Ahli Mas Pandi, Bang Fandi. Yoga saya izin pamit dulu.
mau ngademin Nono semoga cepat sembuh. Jangan dulu, Jai. Tunggu dulu, Jai. Kita saksikan dulu, Jai. Dengar dulu, Jai. Aku udah nggak Bentar Mau doang. ngademin Nono dia. Kalau Yoga udah Kita sunat sama belum kau sama Yoga? dulu. udah gemeter. Yoga. Apa, Bang? Udah sunat belum? Assalamualaikum Udah sebenarnya. ya semuanya. Ya, waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Biar dia istirahat aja nggak apa-apa. Ya, istirahat lah kok deh. Habis minum obat soalnya. Iya nggak apa-apa, istirahat lah. Yoga sunatnya kapan Yoga? Udah 2 minggu lebih. Oh sakit enggak? Kayak dia enggak cenut-cenut? Enggak lah, aku di laser. Dia kan murah, dia sunat jahit dia. Oh dia murah. Parah kau Yoga. Dia yang apa? Yang murah ya, paket hemat ya. Dia pakai hemat dia. Mana Ustadz Suginya? Itu mungkin ada yang masih ke privat kali. Dia kan harus terima follow orang gitu. Mungkin Kak Vera ini siapa ini? Saya juga follow memang belum bisa, tapi ada yang bisa gitu. Oh, ada yang bisa, ada yang enggak ya. Mungkin signal beliau tadi kan merah. Ustadz Suginya kemana? Kepental, bukan kepental, kena pembatasan panduan komunitas. Entah apalah TikTok ini. Oh alah. Udah bisa, udah 1000 lebih kakak ini, ha. Udah bisa itu. Belum. Belum. Di sini baru 984 orang yang ikut. 990. Enggak, udah 1.005 itu, udah 1.005. Iya, di Udah tempat itu. ini. Oke, coba turun dulu ya, baru dinaikkan lagi ya, Dek. Bro Gabriel. Bang Gabriel, monitor. Dibuka mute-nya, Bang. Bang. Iya monitor Bang. Ya, nanti naik kembali ya. Turun Kenapa dulu. saya dilaporin ya? Perasaan nggak ada nyinggung-nyinggung Oten saya. Itulah kebusukan Oten kayak gitu, Bang. Oh Baik gitu. Bang. Baik Bang. Coba aku undang ya, bisa kayaknya ya. Coba open cam. Coba tes terima itu terus simpan, coba. Nggak bisa, harus turun dulu. Oh ya udah, kita turunkan Harus dulu. turun. Nanti naik kembali, Bang Gabriel monitor ya, nanti naik kembali. Silakan naik kembali. Sahabat-sahabat sekalian, mungkin ini sembari kita menunggu ya saudara kita yang mau bersyahadat tadi, saya hanya ingin menghimbau kepada teman-teman sekalian, ya utamanya netizen yang kami sayangi, yang kami cintai, bahwasanya yang terjadi di dunia apologet Islam ini adalah adanya kegiatan kami sebagai apologet yang tidak semua sahabat-sahabat netizen itu tahu. Ada beberapa kemudian gerakan-gerakan kami yang boleh dikatakan gerakan di bawah tanah yang tidak semuanya dipublish demi untuk mencegah adanya hal-hal yang kita tidak inginkan. Termasuk ketika kemudian ada upaya-upaya untuk mengamankan Adinda Yoga ini. Memang kita ada pada titik di mana terkadang kita trauma dengan adanya mu'alaf-mu'alaf yang punya kemudian kecenderungan misi-misi tertentu, di mana misi mereka itu sebenarnya kami pun sudah mengantongi. Saya sendiri itu sudah berkecimpung dah puluhan tahun di dunia apologet. Bahkan kemudian pernah saya serumah dengan misionaris, tinggal di rumah saya sampai berbulan-bulan. Jadi percayakan kepada kami insya Allah terkait dengan hal-hal yang mungkin ada kesinambungannya dengan para mu'alaf, apalagi yang sudah masuk di dalam lingkaran apologet Islam Indonesia. Sebelum kami memasukkan orang-orang ini ke dalam rumah apologet Islam Indonesia, ke dalam lingkaran circle para apologet Islam, kita sudah menguji data di balik layar. Dan data itu kemudian tidak mesti kami publish di sini.
bahwa dengan adanya ucapan-ucapan kita yang mungkin kita tidak sengaja atau mungkin kita sengaja, seperti misalnya mengatakan Fandi ini C6, kemudian siapa lagi yang biasa disebut dengan C6 oleh teman-teman, ya mungkin terkait dengan kegiatan-kegiatan yang kita lakukan di dunia online dan juga offline, seperti misalnya siapa, Mbak D, kemudian Bang Riko, lalu kemudian siapa lagi, Saudara Hilal, itu dianggap sebagai misionaris yang terselubung, kemudian sampai mereka disebut sebagai C6. Itu kita jangan sesumbar, jangan segampang itu kita mengatakan hal tersebut, karena sangat boleh jadi apa yang sahabat-sahabat tidak tahu, itu kami tahu di belakang layar. Kami ngerti bagaimana perjuangan orang-orang ini di belakang layar, memperjuangkan akidah, memperjuangkan apapun itu, ya, terkait dengan mu'alaf-mu'alaf kita yang ada di belakang. Jangan kemudian kita mengeluarkan, ya, argumen-argumen yang justru akan merugikan kita sendiri, merugikan di pihak kita. Kecuali orang-orang yang memang kelihatan nampak seperti bampol, orang-orang yang cari muka, orang-orang yang cari sensasi, orang-orang yang cari hidup, cari donasi, donatur dan seterusnya, itu kentara. Tapi kalau yang selama ini berjuang bersama dengan kita, banyak membantu saudara-saudara mu'alaf dan para apologet, yang tahu itu kami apologet Islam ini yang ngerti. Teman-teman apologet Islam ini yang paham siapa saja di belakang layar yang selama ini membantu. Banyak, ketika ada bencana mereka pada turun semua di lapangan. Ada yang tidak bisa turun di lapangan, tetapi mereka memberikan sumbangsi yang sangat-sangat luar biasa untuk teman-teman kita. Jadi jangan, sekali lagi saya mohon, saya harap kepada orang yang kita beri ruang kemudian untuk membantu para apologet, membantu para mu'alaf, untuk kita berikan pernyataan-pernyataan yang tidak mengenakan, karena itu akan merusak hubungan keharmonisan antara kita sebagai apologet Islam ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa dipahami, sehingga kita senantiasa seia sekata di dalam gerakan anti pemurtadan dan menghalau kemudian gerakan-gerakan pendangkalan akidah. Sekira begitu dari saya sebagai pembina apologet Islam, sekedar untuk mengingatkan kepada kita semua untuk tidak mudah mencap atau mengklaim atau menuduh siapapun itu sebagai tuduhan yang tidak baik. Ya, kecuali yang sudah nyata memang dalam gerakan hidupnya kita lihat hanya pansos kesana kemari, numpang pipis di kantor pajak, numpang pipis di posyandu, itu dari kelihatan itu misi-misinya yang kayak gitu, ya. Tanyakan kepada kami langsung, oknum ini seperti apa, oknum ini seperti apa, supaya tidak ada fitnah di antara kita. Saya kira begitu, pelajaran yang sangat baik juga untuk para mu'alaf kita, untuk calon mu'alaf kita, bahwa di Islam itu memang ada kedamaian yang selama ini ditutupi oleh beberapa keadaan-keadaan yang mengharuskan umat Islam itu dicap hitam oleh keadaan. Nah, saatnya para apologet ini membuka tabir itu bahwa Islam itu cinta damai, Islam itu toleransinya tinggi, Islam itu kasih sayangnya kepada alam semesta ini tinggi. Jangankan kepada saudara-saudara kita non-muslim, bahkan kepada hewan, binatang, tumbuhan pun Islam itu diajarkan untuk berkasih sayang. Saya kira begitu dari saya. Masya Allah, di sini sudah ada sahabat kita, Bang Gabriel, kemudian yang begitu sangat luar biasa kecintaannya kepada Rasulullah. Karena apalah kita ini sahabat-sahabat, agama Yahudi itu bukan untuk kita orang Indonesia. Agama Nasrani yang berasal dari kota Nazaret itu juga bukan untuk kita. Taurat itu bukan untuk seluruh umat manusia. Injil itu juga bukan untuk orang Indonesia. Taurat dan Injil itu hanya untuk Bani Israel. Sedangkan kita bukan dari kelompok Bani Israel. Satu-satunya kitab yang diwahyukan oleh Allah untuk kita orang Indonesia itu hanya Al-Quran. Satu-satunya nabi yang diutus oleh Allah
menghabiskan waktunya siang dan malam dengan berdoa kepada umatnya itu hanya Nabi Muhammad. Tak ada alasan kita untuk membenci beliau. Tak ada alasan kita untuk mencaci beliau. Karena kenapa? Doanya senantiasa ya itu untuk seluruh umat manusia. Karena itulah ya alhamdulillah di malam ini kita akan menyaksikan saudara kita Gabriel untuk bersyahadat, pengakuan iman bahwasanya ajaran sebelumnya Katolik ya, Dinda? Katolik atau Protestan? Katolik ya? Klik Bang Zul. Katolik, Masya Allah. Alhamdulillah malam ini kita menyaksikan beliau masuk sebarisan dengan kita, seakidah dengan kita. Saya langsung pimpin ya dek, ikuti saya ya. Tangan kanan telunjuk satu simbol tauhid. Baik, Pak. Tangan kanan telunjuk satu simbol tauhid. Semuanya. Silakan yang lain simbol tauhidnya biar dicontoh sama adik kita ini, Bang Jabriel. Monitor saya dek, boleh dengar saya suara saya? Ya. Bismillah. Jaringan beliau. Bismillah. Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ar-Rahim. Ya Rahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah Yang maha pengasih lagi maha penyayang. yang maha pengasih dan maha penyayang. Asyhadu 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 Allah ilaha illallah. La ilaha Allah. Akhirnya Bang. Asyhadu 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 Allah Allah ilaha ilaha illallah. illallah Wa asyhadu wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammad Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Dan aku bersaksi Dan aku bersaksi
bahwa Nabi Muhammad adalah rasul utusan Allah. Bahwa Nabi Muhammad rasul utusan Allah. Bahwa Nabi Muhammad Nabi utusan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah, sahabat-sahabat sekalian. Meskipun jaringan yang kurang bersahabat ya, tapi paling tidak saudara kita ini sudah meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah dan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah wa khataman nabiyyin, penutup para nabi. Masya Allah, Masya Allah. Namun sebelum didoakan, sekiranya mungkin jaringannya apa sudah bisa diuji lagi? Coba dibuka mic-nya, Dinda, dibuka. Mungkin kameranya ditutup aja kan? Ya, Karena close cam aja, close cam. tutup aja kameranya. Iya. Cek, ditutup kamera bisa nggak nih? Siap, Nah, bisa. tuh. Kayaknya pakai speaker luar juga ya. Iya, kelihatannya sih gitu. Masih dengar saya? Dengar Bang Zul. Ikuti saya kalau gitu ya. Dan aku bersaksi Baik. Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Makhluk ciptaan Allah. Tidak kedengaran mungkin Bang. Iya. Bahwa Yesus hanyalah ciptaan Allah. Maaf Bang Zuma, jaringannya kurang baik. Iya. Bisa diulang Bang Zuma? Dan aku bersaksi bahwa Yesus hanyalah makhluk ciptaan Allah. Bahwa Yesus adalah makhluk ciptaan Allah. Sah. Allahu Akbar. Masya Allah. Selanjutnya saya serahkan kepada Akhi Zugi atau Dinda Alif untuk mendoakan saudara kita ini. Semoga beliau istiqamah dan kemudian ada dari keturunannya menjadi tokoh Islam dan tokoh bangsa yang kita cinta ini. Silakan. Amin ya rabbal alamin. Silakan Pak De. Yaudah. Mari, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudaraku sekalian. Alhamdulillah kita di malam ini menjadi saksi atas mu'alafnya saudara kita Bang Gabriel ya. Semoga dengan mu'alafnya Bang Gabriel ini akan membawa berkah untuk keluarganya dan saudara-saudaranya yang masih Kristen juga bisa mengikuti langkah beliau. Mari kita berdoa bersama, insya Allah doa yang diaminkan oleh orang yang baru mu'alaf itu tanpa hijab ya. Karena orang yang baru mu'alaf itu kembali suci sebagaimana bayi yang baru lahir. Segala dosa kekafirannya dihapus oleh Allah, segala kebaikannya tetap dihitung oleh Allah SWT. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadurru'ana wa khushu'ana wa tabudana wa tamim taksirona ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wal afiyatan fil jasad wa siyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najati minan nar wa angsilhu indal hisab. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rabb, hanya kepadamu aku bersyukur ya Allah.
dan hanya kepadamu aku mohon pertolongan, dan hanya kepadamu pula aku menyembah ya Allah. Ya Allah ya Rabb, malam ini kami sangat bersyukur kepadamu ya Allah, karena kami menjadi saksi atas syahadatnya saudara kami Bang Jibril ya Allah. Ya Allah, kekalkanlah iman di dalam dadanya ya Allah, karena engkaulah yang maha membolak-balikkan hati kami ya Allah. Kekalkanlah iman di dadanya hingga akhir hayat ya Allah. Berilah hidayah orang-orang yang dicintainya ya Allah, dan tetapkanlah iman di dada kami ya Allah. Jangan matikan kami dalam keadaan kafir ya Allah. Ya Allah, ya Rabb, jadikanlah lisan-lisan kami selalu mensiarkan agamamu ya Allah. Jadikanlah lisan-lisan kami asbab turunnya hidayahmu ya Allah, ya Rabb. Jauhkanlah lisan-lisan kami dari perkataan-perkataan yang tidak berguna ya Allah, apalagi perkataan maksiat ya Allah. Ya Allah, jauhkanlah lisan-lisan kami yang menjadi asbab turunnya azabmu ya Allah, ya Rabb. Ya Allah, engkaulah yang maha pengampun, ampunlah segala dosa kami, dosa orang tua kami, dosa anak kami, dosa istri-istri kami, dosa muslimin, muslimat semuanya ya Allah ya Rabb. Ya Allah yang maha menyembuhkan, sembuhkanlah saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit, sedang keuji ya Allah. Pulihkanlah mereka sebagaimana sedia kala ya Allah ya Rabb. Ya Allah ya Rabb yang maha memberi rezeki, lapangkanlah rezeki saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami kesulitan ekonomi ya Allah. Ya Allah ya Rabb, engkaulah yang maha mengampulkan segala doa, ampunilah dosa kami ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Terima kasih saudaraku sekalian sudah ikut mengaminkan. Semoga apa yang kita munajatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Amin. Ya, silakan Ustaz Talib, pesan kesan apa saja yang harus dilakukan setelah mu'alaf. Monggo. Oh, jadi aku yang berkesan ya. Ya, baik. Terima kasih pada Masya Allah sudah ditutup dengan doa ya dari proses syahadat tadi. Mungkin Bang Gabriel ya. Kita juga sedikit perlu banyak tahu sebelum kita ke poin-poin yang sekiranya menjadi keumuman kami menyampaikan ketika mu'alaf. Bang Gabriel ini sudah berumah tangga ya? Atau belum? Mohon maaf. Mic-nya dibuka. Halo? Halo? Iya, kameranya ditutup aja, Bang. Bang gak apa-apa, Gabriel, ditutup kameranya aja. ditutup aja. Iya, biar Atau biar saya juga tutup aja deh ya, biar nggak berat. Ya, Ustaz Alif, cuma aku turun bentar ya Bang ya. Nanti aku naik lagi Bang. Iya. Iya, Dek. Oh iya. Oh, gimana? Dengar nggak ya? Dengar, cek suara kita, dengar? Oh, sudah berumah tangga ya? Sudah Iya, tadi Bang. menceritakan Iya, Bang. sudah berumah tangga. Bang Gabriel ini baru mu'alaf ya? Oke, baik. Benar, Sekarang semuanya sudah muslim ya? Atau muslimah berarti ya? Bang, nikah dispensasi perbedaan agama. Suaranya, tapi mungkin suara kita dengar lah ya. Saya langsung sampaikan aja beberapa poin. Pertama ya, Bang Gabriel kan satu prinsip di dalam Islam itu 2 kalimat syahadat seperti tadi yang sudah dibimbing oleh guru kami. Dan itu kita hafalkan, harus benar-benar kita hafal karena itu juga akan diulang-ulang di dalam sholat ya.
Di dalam sholat kita itu juga akan diulang-ulang, mengucapkan dua kalimat itu, nanti juga dibantu, dibimbing, didengarkan, terus mengulang, karena itu sebagai ikrar kita dan mantapkan ke dalam hati kita gitu. Bahwa ucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah gitu. Nah itu diucapkan terus gitu kan. Karena harus bisa kita mengucapkan itu. Tadi kan sudah dibimbing oleh guru kami ya. Dan walaupun tadi jaringan sempat terputus-putus, terbata-bata, tapi alhamdulillah berjalan dengan lancar. Berikutnya, Bang, ini sebagai pesan ya, ketika seorang masuk ke dalam Islam, perintahnya di dalam Al-Quran itu kan surah Al-Baqarah itu bahwa Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fisilmi kafah gitu. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara kafah. Jadi menjadi seorang muslim itu harus totalitas ya. Wala tattabi'u khutuwati syaiton gitu. Janganlah engkau ikuti langkah-langkah syaitan. Jadi totalitas itu apa? Ya apa yang menjadi syariat, kewajiban itu wajib dijalankan. Ya. Apapun nanti syariat-syariat berikutnya yang sifatnya menyempurnakan agama kita itu sebisa mungkin perlahan kita sempurnakan di dalam menjalankan syariat Islam. Terutama yang wajib, yang tertulis, apalagi yang menjadi rukun iman, itu wajib kita jalankan. Seperti tadi kan sholat 5 waktu itu wajib kita jalankan, puasa di bulan Ramadan, naik haji kecuali itu kalau mampu, karena kalau tidak mampu maka gugur kewajibannya kita. Tapi niatnya tetap harus ada gitu, karena salah satu syaratnya wajib naik haji kalau kita mampu, kekuatan dalam finansial dan sebagainya. Jadi puasa, sholat, zakat, puasa di bulan Ramadan, dan begitu juga naik haji. Nah, nanti ada ibadah-ibadah yang lain sempurnakan seperti yang sholat dan sebagainya. Totalitas menjalankan, jauhi yang larangan. Makanya jangan ikuti langkah-langkah syaitan, karena syaitan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia gitu. Nah, jauhi yang sifatnya sebelumnya bebas dalam konsumsi atau makan apapun. Mulai sekarang ikuti aturan yang dalam Islam. Apa itu yang dilarang, tinggalkan. Apa itu yang diperbolehkan untuk dimakan, yang halal maka boleh dimakan. Kayak gitu. Berikut juga di dalam Islam itu dikabarkan bahwa surah Al-Ankabut ayat 2 yang saya langsung sampaikan poinnya aja, bahwa apakah manusia itu akan mengira ketika dia mengatakan beriman akan dibiarkan begitu saja dan dia tidak diuji gitu. Nah, artinya apa? Ujian kehidupan seorang mukmin itu akan ada yang akan ada kita lalui ya. Banyak ujian itu akan akan datang dari setiap sisi. Itu bentuk ujian keimanan kita, diuji iman kita, benar nggak nih orang beriman. Makanya Al-Quran mengabarkan walanabluwanakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i, dan seterusnya akan kami uji manusia dengan rasa takut, dengan rasa lapar, kekurangan jiwa dan sebagainya, dijauhi dari keluarga, dimiskinkan, kekurangan makanan dan sebagainya. Allah kabarkan seperti itu. Ya, itu bagian dari poin-poin ujian. Namun Allah kabarkan wabasyiris sabirin, sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu ketika dia menerima musibah, dia menjanji berikrar bahwa sesungguhnya aku ini milik Allah dan aku ini akan kembali kepada Allah. Jadi kembalikan semuanya kepada Allah. Wasta'inu bisabri wassalah. Berikut juga mohon pertolongan kepada Allah dengan cara sabar dan sholat. Ya, itu yang perlu kita pahami ya, bahwa ketika kita menjadi seorang mukmin dan disyariatkan memang kita ini setelah mengucapkan 2 kalimat syahadat itu nanti mandi besar. Ya, mandi besar itu seluruh anggota tubuh kita itu dibersihkan, dibasuh, semuanya dibersihkan. Lubang hidung, semua lubang itu kita bersihkan. Ya, jadi niatkan saja bahwa dalam hati ucapkan niat saya mandi besar, menghilangkan hadas besar karena Allah Ta'ala, gitu aja cukup. Lalu dibasuh seluruh anggota badan seperti itu. Ya, kalau belum disunat, kalau belum dihitan, maka wajib dihitan. Sudah disunat, Pak? Alhamdulillah waktu itu aku disunat di kelas 6 SD. Oh, mau dicoba lagi? Karena mama kan muslim. Ya, jangan habis, Pak. Oh iya. Oh iya gitu. Oke. Kali aja gitu. Nah, berikutnya Itu silakan mungkin. sempat melarang. Apa itu? Disunat? Ayah tuh sempat melarang waktu dia disunat, tapi mama maksa kan, karena kan mama kan dari muslim, jadi dia paksa katanya buat kesehatan. Iya. Waktu intinya situ untuk kesehatan, jadi ikut sunat massal waktu itu, Pak. Jangan kata itu loh.
Oke. Siap. Ya nanti kan apa ya? Ini maksudnya banyak yang bilang nikah ulang itu maksudnya gimana? Saya nggak paham kronologisnya. Mungkin yang lain yang sudah menyimak. Iya. Jadi begini Pak, memang saya sebelumnya sudah konsultasi. Kan sebelumnya saya nikah itu memang menggunakan nikah dispensasi dari agama Katolik, itu ada sebelumnya nikah dispensasi. Nah itu nikah masing-masing agama, yang dimana istri saya Muslim tetap Muslim dan saya Katolik tetap Katolik. Jadi waktu itu saya sempat konsultasi dengan ayahanda dari istri saya. Dia memang mengucapkan apabila sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, mungkin kemungkinan lain nanti akan dinikahkan kembali dengan syariat Islam, atau lebih tepatnya nikah siri waktu itu disampaikan. Oh ya udah, kalau gitu mungkin untuk ya paham poinnya ya. Kalau begitu kan nanti berkaitan juga dengan apa namanya data ya di KUA dan sebagainya. Sebaiknya nanti datang lagi ke sana, urus rubah data lagi dan ikuti panduan dari sana ya. Nanti disuruh nikah ulang dan sebagainya, nanti ikutin aja sesuai dengan instruksi yang ada dari sana. Insya Allah gitu. Itu jangan ditunda ya, karena ini berkaitan juga dengan kelanjutan rumah tangga kita. Kok kita sih, rumah tangga Bang Gabriel maksudnya. Oke, lanjut silakan para guru. Baik, Bang Andi monitor mungkin udah bisa turun ya, Bang Gabrielnya Bang Andi, biar kita lanjut diskusi. Monitor. Ya. Teleponnya ada sama saya kok. KTP-nya udah, tanda tangannya udah, saya kirim ke Sekum. Udah aman, insya Allah secepatnya dibuatkan sertifikat mualaf. Insya Allah, siap. Dan beliau juga tetangga sih sama saya di sini, nggak jauh kok. Oh iya siapkan dah. Oke, lanjut. Oke, Oh mungkin iya, berkas berarti sudah Semoga lengkap saya semua ucap ya. Terima kasih banyak buat Bang Zuma, buat Bang Handi dan semua yang ada di sini. siap. Semoga Allah selalu memberikan rahmat yang baik kepada kalian semua dan tetap berjuang untuk umat Islam dan berjuang untuk menyelamatkan semua saudara-saudara kita yang ingin dimurtadkan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ini sebenarnya ini sebenarnya saya temuin di ngobrol-ngobrol pos ronda sebenarnya nih, nggak sengaja ngobrol gitu loh. Ya udah itu nggak usah nanti terlalu lebay lah gitu ya. Tapi alhamdulillah beliau mau syahadat, itu aja sih intinya, masya Allah. Lanjut diskusi. Baik, siap. Bang Andi diturunkan aja ya Bang Gabrielnya. Baik, silakan teman-teman Kristen, kita lanjut dialog, diskusi, kirim permintaan. Ini ada S7 Vatikan sama S6 ini kita undang. Silakan teman-teman Kristen, Pastor Romo Pendeta yang mau naik belajar, silakan kirim permintaan yang Kristen ya. Pastor Romo Pendeta, silakan kirim permintaan. Kalau mau belajar boleh, mau bincang-bincang santai boleh, silakan kirim permintaan. Yang Kristen tapi ya, kawan-kawan kasih kesempatan teman-teman Kristen dulu untuk naik biar terjadi dialog. Silakan yang Kristen kirim permintaan. Oke, Bang Siarga, Kristen Muslim Bang? Berjaya aku. Bang Siarga, monitor Bang, Kristen atau Muslim Bang? Bang Kombet, monitor. Bang Kombet, Kristen atau Halo? Muslim Bang? Ya, silakan Kristen atau Muslim? Muslim. Ya. Boleh saya mau ngomong sebentar? Ya, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya. Silakan. Waalaikumsalam. Apa yang mau disampaikan Bang Gombet? Gini, abang-abang, cuman mau ngasih tahu itu apa? Akun yang bernama si Edis TV itu terlalu menghina agama Islam. Sudah tahu Bang? Tolonglah itu di apa ya, yang punya ilmu lah, tolong dibantah itu, tolong di, cuman itu aja saran saya. Udah 6 tahun yang lalu dibantah Bang, nggak berubah Bang. Nggak, mungkin gini, kita sama-sama kasih tahu ilmunya ya. Kita sama-sama kasih tahu ilmunya dan semua bisa mengamalkannya. Klik profilnya,
ada bendera, laporkan, report bahwa melakukan ujaran kebencian. Habis itu tinggalkan. Semua bisa mengamalkan. Ilmu mudah, ilmu orang tua. Ya gitu mungkin. Kalau kita udah kenyang masalahnya. Gitu Ustaz. Jadi klik akunnya, report, selesai. Soalnya kalau diajak ngomong baik-baik, udah itu kan sudah bukan lagi manusia dia itu. Gitu Bang. Makasih. Iya. Lanjut. Soalnya saya bukan orang dalam TikTok, kalau orang dalam asal nama Edis. Nggak, pokoknya nggak boleh daftar di TikTok gitu. Daftarnya di kuburan aja tuh sih jadi. Iya. Eh, saya izin turun dulu, guru-guruku semua yang ada di atas, Masya Allah. Ya, Pito, siap. Ya, semoga selalu sehat semua ya, Bang Handi, Ustadz Alif, Ustadz Sugi, Amin. abangku Bang Zuma, adekku Nirifa. Saya izin turun, besok ada kegiatan. Assalamualaikum Oke. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sambil nunggu yang lain, karena kita tidak bisa mengendalikan si Edis. Akun sendiri, perangkat sendiri, kuota sendiri, kan gitu. Jadi dia yang bisa mengendalikan dirinya. Cuma kita ya ikhtiarnya seperti itu, gitu. Seperti itu. Oke, izin guru. Ada Arianto. Selamat malam, Arianto. Pita. Ya, selamat malam. Kristen apa, brother? Ya, Kristen Protestan. Baik, silakan. Ada yang mau ditanggapi berdasarkan tema Kristen ikut ajaran siapa sih? Iya, abang ini mau belajar ini, Oh Fanti. ya, silakan. Iya, abang ini, Bang Zuma, abang ini setahu saya dia mau belajar dia nih. Itu ajaran Sang Mesias. Ajaran dari Sang Mesias, yaitu kalau kami sebutnya Yesua Masiah. Bukan Kristen itu bukan ajaran dari Paulus atau ajaran nabi-nabi, tapi kekristenan itu dari firman Tuhan itu sendiri. Ajaran Kristen dari firman Tuhan sendiri. Maksud saudara yang Anda anggap Tuhan ini Paulus. Karena kalau yang kami anggap Tuhan itu apa? ya, siapa Bang? Sesuai dengan kitab Tanak. Oh, Ya, itu Yahweh bukan Allah. kalau Yothevave setahu saya dia tidak mengajarkan Kristen, Bang. Dia mengajarkan Yudaism. Dia mengajarkan Tuhannya Yahudi mengajarkan perjanjian baru berupa hukum-hukum Taurat. Perjanjian barunya Tuhan itu adalah hukum Taurat. Sedangkan perjanjian barunya Kristen itu adalah karangan-karangan orang yang tidak dikenali oleh Yesus. Enggak, bukannya murid-muridnya sendiri kok, kenapa enggak kenal? Yang Itu nulis kan bukan- murid-muridnya sendiri. Bukan murid Yesus yang menulis perjanjian baru. Ya, mungkin itu menurut versi Bapak kali ya. Tapi kalau menurut versi kami sih muridnya sendiri. Siapa di antara orang Kristen yang mampu membuktikan bahwa Paulus itu murid Yesus? Ada? Siapa yang bisa membuktikan? Nggak ada, Bang. Nggak ada satu manusia Kristen pun yang mampu membuktikan kalau Paulus itu muridnya Yesus. Nggak ada. Kalau muridnya makhluk halus yang datang mengaku Yesus, mungkin iya. Tapi kalau Yesus dalam hal ini anak Maria, itu tidak ada muridnya bernama Paulus. Tapi kalau Yesus yang bukan manusia yang datang kepada Paulus itu, ya mungkin itu yang Anda maksud. Tapi yang Anda harus pahami, antara Yesus yang adalah Yesua Hamasia dengan Yesus yang datang kepada Paulus itu, yang ngaku-ngaku bintang fajar itu bukan anak Maria, itu beda.
Yang datang kepada Bani Israel manusia, yang datang kepada Paulus bukan manusia. Berbeda, Bang. Galatia 1 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus anak Maria. Kalau bukan dari Yesus anak Maria, berarti Paulus menerima dari Yesus yang mana? Yesus palsu, Paman. Enggak. Pak Paulus ini kan cuman nabi. Jadi cuma memberitakan, tugasnya cuma memberitakan firman Tuhan. Ya, ini yang harus diselidiki, Bang. Bukan Tuhan yang datang kepada Yesus, tetapi makhluk yang mengaku diurapi. Bukan manusia, tapinya. Coba Anda lihat di surat Paulus. Aku menerima Injil bukan dari manusia. Lalu dari mana? Ya kalau bukan dari manusia ya dari Tuhan langsung gitu. Nah, di mana ada Tuhan disebut Kristus? Di Tuhannya Yahudi. Ya tidak kalau di Yahudi itu tidak ada nama Kristus. Ada kalau Hamasya itu diganti jadi Kristus. Itulah sekarang di mana Tuhannya ya? Aslinya itu Hamasya bukan Kristus. Iya betul. Nah sekarang yang digelari Hamasya itu Ria, betul? Ya, benar. Iya. Yesus sama Maria kan dia kan orang Yahudi, orang Ibrani. Berarti manusia kan? Kalau Maria sih manusia biasa, tapi kalau Hamasya itu dari Roh Kudus. Bukan manusia. Bukan manusia. Hah? Dia kan Maria kan tidak Maria kan mengandung dari Roh Kudus, bukan dari hubungan suami istri. Iya, sama seperti Roh Kudus. Tahu nggak, Roh Kudus itu Tuhan sendiri loh. Roh Kudus itu adalah Tuhan sendiri. Di mana dalilnya Roh Kudus itu adalah Tuhan, Bang? Di mana itu? Di mana dalilnya Roh Kudus itu Tuhan? Ya iyalah. Itu kan fenomena Roh Kudus itu fenomena Tuhan. Burung merpati itu kan fenomena Tuhan sendiri. Kayak tiang awan dan tiang api itu fenomena Tuhan loh. Tahu nggak? Tiang awan dan tiang api itu dan burung merpati itu adalah fenomena Tuhan sendiri. Itu malaikat. Siapa bilang malaikat? Itu fenomena Tuhan. Aku tahu di Al-Quran kan ada tiang awan tiang api kan waktu apa? Orang Israel keluar dari Mesir kan, dari tempat perbudakan kan ada tiang awan tiang api. Itu fenomena Tuhan. Roh Kudus juga itu fenomena Tuhan. Waduh, alam semesta ini fenomena Tuhan juga, Bang. Ya iya. Tapi ya, alam semesta karena kuasa yang maha kuasa. Nah itu dia. Coba Anda baca di dalam Kisah Para Rasul 7:35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat. Musa diutus oleh Allah sebagai penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Jadi yang nampak kepada Nabi Musa itu adalah malaikat. Oh itu mungkin kalau versi Bapak, tapi kayak yang fenomena ini Kisah Para Rasul. Enggak, kalau di ajaran kami itu fenomena semak duri itu adalah fenomena Tuhan sendiri loh.
Ini kitab Anda sendiri yang mengatakan, yang menampakkan diri kepada Musa melalui semak duri itu adalah malaikat. Kitab Anda sendiri yang mengatakan. Tapi Coba memang ayatnya di mana coba? Di ayat mana coba go? Kisah Para Rasul itu nomor 35. Coba Anda lihat. Ya, baca keseluruhan dong, jangan comot-comot aja gitu. Lah, kalau saya membaca dalil pasti tercomot satu dalil, satu dalil, satu dalil, satu dalil. Tidak mungkin saya baca sekaligus. Kalau Boleh saya seperti misalnya nih, seperti misalnya saya menyebut 5 nama buah-buahan sekaligus dengan satu kata, rujak. Nah itu, saya tidak comot-comot lagi kalau gitu. Nah sama ketika saya mengatakan baca di kitab Anda sendiri, nah, tidak comot lagi, kitab Anda sendiri baca. Nah di mana poinnya? Di Kisah Para Rasul 7 nomor 35. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang menampakkan diri dari semak duri. Itu tertulis. Jadi kitab Anda sendiri yang menerangkan itu, Bang. Tinggal Anda baca aja dengan akal, pasti Anda akan sampai kepada kebenaran. Jadi yang datang kepada Nabi Musa itu bukan Tuhan, tapi malaikat Tuhan. Gitu ya, Bang ya? Oh, kalau versi kami sih beda. Kalau menurut versi kami itu yang semak duri itu adalah Musa kan. Gini dengar dulu. Musa kan dia kan Musa kan dulu kan belum kenal Tuhan, dia menyembah api. Jadi Nah, coba Anda baca Kisah Para Rasul 7 nomor 35. Anda yang baca deh, jangan saya. Ya baca aja soalnya. Sudah 2 kali ku baca, Bang, tapi Anda tetaplah membantah dalil Coba sekali lagi gua mendengar, sekali lagi. Oke, dengarkan ya. Ya. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Tuhan sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepadanya di semak duri. Oleh malaikat yang telah menampakkan diri kepada Musa di semak duri. Oleh malaikat yang telah memperlihatkan diri kepada Musa melalui semak duri. Gitu ya, Bang ya. Oh. Ini pakai kitab lain apa ILT nih? ILT boleh, Kisah Para Rasul 7 itu ILT boleh, kemudian TB2, TB3, TBC bisa akan menyatakan di situ, karena data-data ini diulang-ulang, Bang. Di data nomor 38 juga dikatakan, Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya. Yang berfirman kepada Nabi Musa siapa? Malaikat, Bang. Malaikat. Ya kan malaikat kan berantara Tuhan. Nah, betul, pintar. Berarti yang datang kepada Musa yang Maha Kuasa. Berarti yang datang kepada Musa adalah malaikat, bukan Tuhan. Sama seperti yang diterangkan Al-Quran surah Asy-Syu'ara ayat 51. Nah sekarang masalah waktu itu kan semak duri itu kan terbakar mengeluarkan api kan. Nah iya, itu penglihatan Nabi Musa terkait dengan pewahyuan yang diterima, Bang. Iya. Coba Anda turun lagi ke bawah. Data tapi nomor 53. Kalau menurut kami itu semak duri itu terbakar supaya Musa itu terang, tidak gelap. Menyembah api itu karena pada waktu itu Musa belum kenal Tuhan. Enggak, dia menyembahnya kayak penyembah api. Coba di data 53. Kami telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat.
Itu kan cuma hukum Taurat. Ya kan Nabi Musa menerima hukum Taurat, Paman. Bukan menerima kitab Roma, Kaliki, Filipi, enggak. Yang diterima oleh Nabi Musa itu namanya hukum Taurat. Iya, hukum Taurat kan diterima Musa di Gunung Sinai. Melalui perantaraan malaikat. Oh, kalau kami itu Nabi Musa menerima 10 hukum Taurat di Gunung Sinai itu langsung dari Yang Maha Kuasa. Iya, gimana ceritanya? Kami maksudnya siapa? Inilah teman-teman Muslim ya. Inilah yang dikatakan tadi oleh saya ya, bahwasanya ketika kita berbicara mengenai sahabat Kristen, saudara-saudara Kristen ini, kita harus berhadapan dengan orang-orang yang memperbodoh diri. Itu yang Al-Quran katakan barusan. Yang saya bacakan tadi di pembuka itu, teman-teman. Wa may yarghabu am millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Ibrahim, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Nah, ini buktinya. Iya kan, gini Bang, kan setahu saya itu Nabi Musa itu menerima hukum Taurat itu enggak melalui perantaraan malaikat, itu pemberian langsung dari Tuhan. Tante, ini kan sudah jelas. Mungkin kalau ini jelas Bible Anda yang menurut versi kepercayaan Bapak mungkin gitu kan, versi kami kan beda. Ini kami maksud Anda siapa lagi, Paman? Kami itu kan Kristen, dan Kristen itu kitabnya Kisah Para Rasul 7. Itu kitabnya orang Kristen. Alamak, gimana ini? Inilah yang Bang Suma ini Kristen apa Islam Kristennya? Saya pengikut Nabi Isa. Wa may yarghabu am millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Orang yang bodoh adalah orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim. Nah, ini kita buktikan sekarang. Kitab Anda sendiri yang mengatakan Nabi Musa menerima Taurat dari malaikat. Anda mengatakan dari kami enggak begitu, itu dari Anda. Ini kitab Anda sendiri yang mengatakan itu, Cak Ayu. Itu ayatnya di mana tuh kalau perantar? Setahu saya enggak perantaraan malaikat, tapi Tuhan langsung yang kasih. Itu di dalam kitab saudara. Kisah Para Rasul 7 nomor 53. Cak Ayu. Bunyinya gimana? Bisa dengar nggak bunyinya? Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat. Akan tetapi kamu tidak menurutinya. Nah, apa sangat sih? Ini yang abang baca ini dari Alkitab ya? Iya, dari Bible. Kisah Para Rasul bab 7 nomor 53. Kamu telah menerima hukum Taurat yang disampaikan oleh malaikat, akan tetapi kamu tidak menurutinya. Itu jelas itu. Jadi yang datang kepada Nabi Musa itu malaikat yang datang. Oh, bukan Bapak yang langsung ya? Oh tidak. Iya, tar lah aku tanyain. Tar aku bukain anunya apa? Apanya? Tar aku buka kita secara lengkap deh. Oh iya, buka silakan. Tar aku mau baca ntar secara keseluruhan apa benar apa enggak. Iya dong, kan yang abang baca ini cuma sebagian aja, nanti aku mau baca dari ya awal sampai akhir aja deh. Baca aja sekalian semuanya Bang, nggak apa-apa. Iya, biar lebih jelas. Tapi setahu saya itu Nabi Musa itu naik ke Gunung Sinai itu ke mendapat itu 10 hukum itu langsung dari kalau kami itu kalau di ajaran kami itu firman yang diberikan Nabi Musa itu di Gunung Sinai itu adalah firman yang tertulis. Itu disebut dengan firman yang tertulis. Kan tertulis kan di memang lobang begitu Abang. Tertulis Kisah Para Rasul 7 nomor 38.
Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. Iya. Nah, dia menerima daripada malaikat. Begitu. Malaikat. Pakai tajwid sedikit. Malaikat. Supaya berkesan kan? Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaat di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai. Mau nanya nih, kalau selama perjalanan Nabi Musa dari Mesir ke Jakarta, tanah perjanjian, Musa pernah nggak? Apakah Musa 100% menaati perkataan Tuhan gitu? Iya, Nabi Musa mentaati perintah Tuhan 100% gitu. Setahu saya Nggak pernah ngeluh-ngeluh gitu, nggak pernah bersalah gitu. Mengeluh bersalah nggak pernah. Kalau di kitab Anda gimana? Pernah nggak dia bersalah? Pernah dia tidak sampai ke tanah perjanjian karena kesalahannya sendiri, nggak apa. Bisa. Ya, menurut lagi-lagi membenarkan Al-Quran. Iya, kalau menurut kami tuh dia nggak sampai di tanah perjanjian karena dia pernah nggak patuh atas perintah yang di atas gitu. Apa itu? Apa yang kemudian ditegur atau ini? Yang pokoknya nggak tidak ada percaya sih gitu. yang perintah yang dia tidak laksanakan, dia bantah gitu. Jadi dia nggak lolos ke tanah perjanjian gitu. Cuma yang lolos Yosua sama siapa yang lagi satu itu. Karena kurang percaya. Di dalam Bilangan 20 nomor 12 kalau nggak salah. Dia ditegur. Dia kan nggak, Musa kan nggak lolos ke tanah perjanjian karena kesalahannya sendiri. Gitu. Nggak patuh gitu. Nggak patuh. Tuhan menegur beliau. Kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kesucianku di depan mata orang Israel. Itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang kuberikan kepada mereka. Gitu ya? Iya. Terus? Kalau nggak salah dia ada 2 kesalahan dia itu sehingga dia nggak lolos ke tanah perjanjian. Kesalahan keduanya apa? Apalagi ya itu ya. Ntar aku baca lagi lah. Lupa memerintahkan bersunat gitu bukan? Kalau nggak salah dia punya 2 kesalahan itu sehingga dia nggak lolos tanah perjanjian. Kenapa Tapi bisa? kalau menurut saya sih, kalau di ajaran kami itu yang 2 loh batu itu adalah hukum tertulis. Firman yang tertulis. Kalau firman hidup, tahu nggak firman hidup? Kalau firman hidup itu, kalau firman hidup itu yang mana coba? Firman hidup itu kayak Al-Quran. Wah, kalau Al-Quran itu firman tertulis, kayak Alkitab tertulis. Tetapi Al-Quran itu hidup di semua batin umat Islam. Iya. Anda ingin mengatakan firman hidup itu Yesus? Kalau kami tuh ada 2 firman, ada yang tertulis dan ada yang hidup. Kalau firman hidup itu Yesus? Iya, 100 berarti buat kami. Yesus pernah menjadi firman mati? Iya. Kalau yang tertulis itu yang dikasih Musa, yang dikasih Nabi Musa. Ya, yang dikasih Nabi Musa itu yang tertulis. Kalau yang firman hidup itu adalah Yesus Masih atau orang Kristen bagian bilang Yesus gitu. Lalu kalau Yesus itu firman hidup, kenapa bukan Yesus yang menjadi panutan hidupnya orang Kristen? Ya harusnya sih, tapi orang Kristennya sebagian sih yang nggak mau gitu. Bukan sebagian, seluruh orang Kristen itu tidak pernah menjadikan Yesus itu sebagai contoh hidup. Orang Kristen
tidak pernah menuruti perintah Yesus. Orang Kristen malah menuruti perintah Paulus. Gitu ya. Iyalah. Anda ibadah hari apa? Iya. Kalau apa? menurut aturan sih Sabtu. Tapi Nah, kalau Anda ke gereja kalau hari mau apa? ibadah itu sih hari apa aja sih berdoa Enggak, ibadah itu hari apa aja. Tapi sekarang hari saudara- istirahatnya sebenarnya Sabtu, Sabat gitu. Nah, sekarang Anda ke gereja hari apa? Sabtu ya, hari Minggu juga kalau mau nggak apa-apa sih. Iya lah. Tapi kalau disuruh milih ya Sabtu kan? Sabtu kan? Bang? Sabtu kan? Bang? 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 Woi! Bang? Pingsan. Oh, HP-nya jatuh katanya. Pingsan. Kalau saya sih Sabtu katanya, tapi Minggu. Nah, inilah yang dikatakan Al-Quran. Wa may yargabu milla Ibrahim. Kata Allah jelas itu. Wa may yargabu am millata Ibrahim. Coba. Yang lucu adalah kitabnya ditolak. Itu membuktikan kalau selama ini beriman berdasarkan doktrin aja. Nggak pernah mau baca kitabnya. Dia bilang gini, kalau kami sih Nabi Musa menerima langsung dari Tuhan di Gunung Sinai, dibacakan dalilnya. Tidak percaya dia, padahal itu di Bible. Inilah yang dikatakan Al-Quran. Memperbodoh diri sendiri. Allah Ya, selamat bergabung Pak Anton baik. Pak Anton dari Islam, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu. Ya, terima kasih. Selanjutnya Mbak Ted. Ibu atau Bapak Ted dari Kristen, Katolik, Konghucu, Buddha, Ya, Hindu. selamat malam Bang semuanya. Iya malam. Selamat Saya malam. Kristen Bang, Kristen. Ya. Tadi yang nanya siapa tadi nanya Kristen apa Islam? Saya Kristen Bang. Iya. Lucu juga, sempat dengar sebentar sih, baru bangun, saya baru bangun tidur. Iya. Oh, cuci muka dulu kalau gitu. Bentar lagi juga mau tidur Bang. Udah lama aja itu Bang Fandi nggak disapa, ada Bang Juma juga. Iya. Selamat malam Bang Juma. Iya. Malam, Mbak Ted. Aku belum pada tidur ya. Belum, masih penginjilan ini. Penginjilan nih betul-betul. Iya, makanya kawan-kawan Kristen naiklah, mahal-mahal ini kudatangkan S7 dari Vatikan loh ini, alamak. Habis aku ratusan juta ini S7 Vatikan loh ini. Kalian gimana kalian ini? Aduh. Siapa yang S7 dari Vatikan Bang Fandi? Ini abang kita ini, Bang Bang Zuma. Juma. Jauh-jauh kudatangkan. Iya. Iya. Juma. Iya Bang. Ya, Bang Atok, Kristen Muslim Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa pada loyo-loyo semua ini? Nampak kembang. Nampak kembang berlewat tindro.
Mati ke. Padang kang songkolo begadang ko taing dang kue. Iya, songkolok bagadang. Songkolok bagadang juku kalotoro. Juku kalotoro nyaman na kareng. Siagang kopi di? Tena kopi pernah songkolok na juku kalotoro. Apa ji? Oh iya tahu. Cara detang deng kue lah. Baji saribat kan. Halo, semua. Ya. Sunak ngasih di pastor kah? Lanya ki kono. Tena kisse. Sunak ki. Pastor kah sunak ngasih. Tiga pendeta ya. Tenangai sunna malaki. Malaki tenero. Tak rokok bah. Siapa ini aki-aki? Ini aki-aki ini keselak apa ini aki-aki ini? Keselak dahak sendiri. Ya, jangan-jangan keselak sepatu laras. Bang Andi selebas semangat malam. Begadang ini tahu. Tua miramang. Mati mi poin. Nah iya tahu. Mati mi poin. Andi. Apa ya? Apa? Laroi deng. Apa ya? Sunak ngasih di pendeta juga apa? Aduh, balas sinak deh. Daripada tunggalak balap daripada tunggalak balap pemurta. Una lebak ko luka janga. Ayo. Bagi-bagi. Bagi-bagi ka masih. Silakan. Aduh. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Masya Allah. Ini abang kita merintahkan, pastor dan pendeta diperintahkan ke Bang Handi untuk sunat semua katanya. Iya. Ada juga orang masih hidup begini ya. Tuh, batu-batu ke laba-laba juga saya sunat pakai laskar karbit. Abang kita ini batuk karena keselak dahaknya sendiri, gimana dong? Kalau perempuannya jahit. Apa ya? Tidak kita tahu. Tidak kulit tapnya si nampe. Keluar di hidung. Balas ya anak. Oh, balik. Bukan lagi ingus keluar di hidungnya, di bekas. Di mulutnya lah kalau tidak bisa di hidung. Jangan. Mati mau kepalain. Mati mau ke? Yang kita tahu. Allah Akbar. Ngapa menular bawa virus. Bawa virus. Batuk lagi dia. Ngapa bisa dibatan bongbong? Amotera miko dong. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Malasa. Kemaki mantang di Surabaya, Deng. Dari Surabaya nak Nunukan. Nunukan tahu Sumatera. Iya, apa jauh makanan-makanan injol luka jangan. Nah, itu nanti peluka. Kena kamu Sulawesi. Peluka jangan. Ngapa nak kulit bela kamu? Ini baik ya bawa kata lesang. Gambar kita abangku ini. Kalau minjamai. Tiai tahu. Bupatin no kau. Dari Sulawesi tena kulit talas atau puna kalau kasiasin tunai puna kalau manyang dirampas lagi. Ayo nih saya mau. Aduh, saya jadi batuk juga jadinya ini. Menular virusnya abangku ini. Kalau di Sulawesi orang miskin dihina. Sekalinya mau naik dihalangi, dipilih ya. Sekalinya kaya dirampas kayak gitu. Kok sudah lama jadi gila begini kah? Oh sudah lama, sudah 2 Allah Akbar, Masya Allah.
tahun 75. 75. Sudah Iya. lama sekali kau gila itu. Kenapa kau nggak? Tidak, baru lepas dari gila. Iya paling karena mungkin istirahat maki dulu toh, jangan sampai iya. sakit toh, istirahat dulu. Ya turun ke dulu kareng. Lama-lama nanti daripada saya pakai kunci dongkrak. Iya, makasih Deng, makasih. Assalamualaikum. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, amin. Muslim pale ya. Iya Muslim. Muslim. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Itu makanya aku yang ngapa nak kulen deh Bang Handi dapat ke mana tahu ah? Ustaz Kanjo. Saya kira namanya Ibnu Kolam. Ya itu. Masya Allah. Astagfirullahaladzim. Maafkan saya Bang ya Deng. Ah gitu dong. Maafkan saya Deng. Bercanda Deng. Perantau tahu ke dong. Perantau sih tahu di Kalimantan. Nunukan tadi ya. Di Malaysia dia. Sudah dekat Malaysia itu. Oh iya, Pulau Kucing bukan? Kerjaan terakhir dia kapal telang tapi sadar mi. Kapal tenggelam. Bang Handi kurang aku katanya. Nah bilang itu bapak kan tidak anak suntik tak telat-teloyan Bang Handi. Betul-betul orang tua kah? Betul hai ke Bang Handi. Kudoti konto. Masya Allah, silakan Ted. Katanya Ted mau mualaf ini malam ini. Gimana Ted? Udah siap? Bang Pandi mulai provokator ya. Provokator ya. Ya maaf, kalau masih monitor deh maafkan saya ya. Saya nggak tahu tadi yang namanya bercanda ya. Jangan dimasukkan di kantong plastik. Plastik. Gak apa-apa Bang, gak ngerti juga Bang. Tapi ingin bisa sih banyak bahasa. Gimana Mbak? Bukan, Bang Handi candain tadi kawan kita itu, bukan candain Mbak Ted. Dia Candain tadi Mbak. Dia bilang yang mantan maling ayam katanya. Kirain tadi Ibnu Kolam itu, saya kan ketiduran di kursi. Saya kira Ibnu Kolam. Insya Allah. Sama Ya, silakan Mbak Ted, kita bahas apa ini Mbak? Aku cuman mau tadi kan Bang Juma sempat menanyakan yang turun itu ya. Siapakah yang menjadi teladan seorang Kristen begitu? Ya. Udah pasti Yesus Bang, udah pasti Yesus dan dan Allah itu yang menjadi teladan hidup kita karena diajarkan di Alkitab ditulis perilaku kita selaras dengan Allah. Di Kejadian 1 ayat 6 pun sudah dikatakan, marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita 26. dan 26 ya Bang ya. Marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita dan seperilaku begitu. Berarti kita ciptaannya sekarakter dengan pencipta. Begitu Bang, sejatinya orang Kristen ya itu yang menjadi teladan hidup. Begitu Bang. Iya, baik. Jadi kalau kita berbicara mengenai konsep agama Kristen, bahwasanya segambar, lalu kaidah yang dijelaskan kemudian adalah bahwa segambar dengan Tuhan. Sedangkan kalau kita melihatnya di dalam 1 Raja-Raja 8:39 atau Mazmur 139 nomor 4, Tuhan itu maha mengetahui. Bahkan seirama dengan Al-Quran surah Al-Muluk ayat 14, Allah mengetahui segala sesuatu yang tersirat
dan yang dilakukan oleh makhluknya, termasuk apa yang ada dalam isi hatinya. 1 Yohanes 3:20, Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian Al-Quran, Annallaha sami'un alim, sesungguhnya Allah itu maha mengetahui. Artinya bahwa ketika orang Kristen mengatakan Tuhan itu serupa dengan manusia, maka penggambaran ini harus dipertanggungjawabkan. Nah, ada konsekuensi yang harus dipenuhi di sini. Yang pertama adalah bahwa Tuhan itu maha mengetahui. Sebagai makhluk yang terbias pengetahuan Allah, yang berada pada hakikat Allah, maha mengetahui itu akan membias kepada makhluknya bernama manusia yang dibentuknya serupa dengan apa yang digambarkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, manusia harus menjadikan tolak ukur keberadaannya di atas muka bumi sebagai pemimpin yang menaklukkan ikan di laut, burung-burung di udara, dan seterusnya. Itu harus berpola seperti Tuhan. Kemudian bagaimana memimpin, bagaimana kemudian manusia memimpin, maka tolak ukurnya adalah akal. Nah, yang saya temukan ketika berbicara mengenai kekristenan ini, menanggalkan akal di dalam menelaah isi Bible. Lalu kemudian doktrin dan dogma lebih utama. Menemukan dirinya kemudian hidup di dalam doktrin dan dogma. Orang Kristen tidak kehilangan akal. Orang Kristen kemudian mengakal-akali doktrin dan dogma ini agar dianggap sebagai sebuah kebenaran. Nah, itu yang terjadi. Jadi ada satu konsep diimani, dipercayai, diyakini. Kalau konsep itu kemudian bertentangan dengan akal, maka opsi kedua adalah mengakali supaya itu dianggap sebagai sebuah kebenaran. Contoh mohon maaf. Ketika Mbak Ted mengatakan bahwa orang Kristen itu meneladani Allah, meneladani Tuhan. Tuhan itu kemudian kalau mau diteladani, artinya kita harus meneladani perintah-perintahnya. Meneladani Yesus berarti kita harus mengikuti perintah-perintah Yesus. Sama seperti kami meneladani Rasulullah, kami mengikuti perintah-perintah Rasulullah. Yang terjadi, orang Kristen mengetahui Yesus itu adalah guru. Sebagai guru dia ada anak didik. Sebagai guru yang memberikan satu pengajaran dalam proses belajar mengajar, guru menginginkan teori dan prakteknya itu diiyakan dan dipraktekkan oleh sang murid. Nah, sekarang permasalahannya adalah Kristen itu adalah orang yang dibekali akal. Kristen itu bisa membaca, bisa mengetahui aspek yang muncul dalam pengajaran Yesus kepada murid-muridnya. Nah, sekarang kalau saya runut satu pertanyaan. Ketika Yesus mengajar, hasil dari ajarannya kepada muridnya melahirkan murid yang menjadi Yudaism atau melahirkan murid yang menjadi seorang Kristen? Itu dulu poinnya. Silakan. Ya, baik Bang. Jadi Yesus berkata juga bahwa Tuhan tidak meniadakan segala yang tertulis pada kitab-kitab para nabi, ya, yaitu kitab-kitab orang Yahudi, tidak itu dibatalkan begitu. Jadi menjadi pengikut Kristus otomatis dia juga menjalankan hukum Taurat, Bang, menjalankan hukum Taurat begitu, dan juga sekaligus juga dia menjalankan apa yang diajarkan oleh Yesus begitu. Di kitab Yohanes itu dikatakan, siapa yang mengasihi aku, dia melakukan apa yang kuperintahkan dan Bapakku perintahkan begitu, Bang. Jadi kedua-duanya, baik hukum Taurat yang di kitab para nabi seperti di Taurat Musa, Mazmur, dan kitab-kitab terdahulu, itu harus dipercaya begitu dan dilakukan. Larangan dilakukan, ya begitu. Anjuran juga dilakukan. Memang kedengarannya bisa seperti
opposite ya, bertentangan begitu untuk ayat-ayat tertentu di dalam makna eksplisitnya. Maksud saya makna eksplisit yang tertulis, makna yang tersurat itu seperti bertentangan, tetapi makna implisit atau makna yang tersirat ya, atau itu berdasar ke pengilhaman atau pewahyuan, sesungguhnya itu mengandung makna yang sama begitu Bang. Salah satu contohnya yang sering juga dikumandangkan di TikTok begitu ya, mengenai hukum Taurat. Yesus mengatakan 1 iota pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat. Lalu Paulus berkata, dengan kematian Yesus Kristus atau dengan kedatangan Yesus Kristus maka batalah hukum Taurat. Begitu. Itu secara eksplisit itu sangat bertentangan. Yesus berkata 1 pun tidak dibatalkan, tetapi Paulus berkata batal. Saya mau bilang, kalau dikatakan batal berarti tidak berlaku lagi hukum begitu, dan hukum dan sanksinya tidak berlaku Bang. Maka barang siapa yang menerima Yesus sebagai guru, pengajar, teladan dan Tuhan, Yesus berkata tidak ada lagi pelanggaran-pelanggaran. Tidak ada orang pelanggaran-pelanggaran yang dilakukannya. Berarti tidak ada seseorang yang sudah menerima Allah atau menerima Yesus sebagai Tuhan, semua hukum dan sanksi hukum tidak berlaku lagi, karena tidak ada lagi dosa, tidak ada lagi pelanggaran. Sama seperti kita hidup di muka bumi ini, ketika kita melakukan suatu pelanggaran maka ada undang-undang dan sanksi hukum Bang, sama begitu. Itu gitu Bang. Jadi maksudnya ketika orang percaya kepada Yesus tak ada lagi larangan-larangan gitu? Bukan tidak ada larangan, jadi gini Bang. Ini sedikit ekstrim, aku kasih contoh ya Bang. Iya. Contoh ketika orang God is love, Allah itu adalah dikatakan kasih. Nah, ketika seseorang sudah mengasihi Allah pun, maka dia nggak ada lagi mampu untuk melakukan dosa, meskipun itu ada larangan itu, tetap larangan itu ada tertulis, itu udah nggak berlaku karena sudah otomatis dia menjadi pelaku firman Bang. Itu maksudnya, bukan berarti tidak ada. Banyak orang yang menyimpang, banyak orang yang melakukan pelanggaran begitu. Jadi bukan tidak ada tertulis, namun barang siapa, Yesus berkata, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan melakukan seluruh perintahku. Begitu. Nah, kalau saya sudah melakukan hal-hal yang baik, tidak berdusta, tidak mencuri, tidak berzina, banyaklah ya, tidak menduakan Tuhan, begitu. Hukum apa lagi yang kena saya? Nggak ada lagi. Itulah maksud Paulus, maka dikatakan batal ketika seseorang sudah hidup di dalam Kristus, kayak gitu Bang. Hidup di dalam Kristus itu menjadikan orang itu menjadi Yudaism atau menjadikan orang itu menjadi Kristen. Karena di dalam kitab saudara sendiri dikatakan 2 Yohanes 1 nomor 6, barang siapa yang berkata bahwa di dalam dirinya ada Yesus, maka dia harus hidup sebagaimana Yesus hidup. Nah, pertanyaannya, Yesus ini hidup sebagai Kristen atau hidup sebagai Yudaism? Dia hidup sebagai Tuhan, bukan sebagai Judaism. Iya Bang. Jadi bagaimana ceritanya Yesus hidup sebagai Tuhan, sedangkan dia mempraktekkan hidup sebagai manusia? Kalau Tuhan misalnya, kalau Anda mengatakan
hidup Yesus itu di dalam 1 Yohanes 2 nomor 6 bahwa wajib hidup sebagaimana Yesus hidup, berarti kalau Yesus hidup sebagai Tuhan, maka pengikutnya harus hidup sebagai Tuhan gitu. Seperti, bukan sebagai. Seperti Tuhan. Seperti, beda Bang. Wajib. Kalau sebagai. Wajib. Iya, kita harus seperti Tuhan, berperilaku penuh kasih sayang. Itu gimana itu hidup seperti Tuhan itu gimana itu? Ya kita hidup seperti Tuhan, kita hidup melakukan perintahnya, menjauhi larangannya, itu mengasihi sesama, Kok bisa kayak tidak gitu? berbuat jahat. Artinya Tuhan itu terikat oleh aturan-aturan. Bukan. Lah. Kita yang terikat, kita yang Berarti terikat dengan Tuhan, bukan tadi Tuhan yang terikat katanya dengan kita, Bang. tadi katanya wajib hidup sama seperti Tuhan. Tuhan itu hidup seperti makhluk atau Tuhan itu hidup selayaknya Tuhan? Tuhan hidup selayaknya Tuhan. Iya. Kan makhluk ini seperti apapun hidupnya tetap aja hidup selayaknya makhluk. Tapi kalau Anda mengatakan bahwa siapa yang mengaku Yesus Kristus ada dalam dirinya, maka dia wajib hidup sama seperti Yesus hidup. Iya. Nah, Yesus ini hidup sebagai orang Yahudi, praktisi kegiatan yang dilakukan sebagai praktisi Torah, atau dia hidup sebagai praktisi surat-surat Paulus. Oh, Paulus kan pengikut Kristus bukan Tuhan. Paulus mencatat bukunya pun berdasarkan apa yang dia baca, Bang. Iya kan kami berdampingan nih, kami umat Islam berdampingan dengan orang Kristen. Kami lihat cara hidup mereka orang Kristen ini. Pertanyaan saya, apakah Yesus hidup orang Kristen ini? Coba diulang pertanyaannya, Bang. Apakah Yesus hidup? Halo, Bang. Apa tadi pertanyaannya? Bang Fandi, suara Bang Juma nggak aku dengar, Bang. Itu jaringan mungkin. Jaringan saya. Betul. Nah, saya melihat kemudian orang Kristen hari ini hidupnya itu tidak segambar dan tidak sama seperti hidupnya Yesus. Yesus seorang praktisi Taurat yang taat. Dia seorang Muslim. Dia hamba Tuhan yang suci. Siang malam berdoa dengan cara-cara doanya sebagai orang Yudaism. Saya lihat cara hidupnya orang Kristen mabuk-mabukan, semua makanan dimakan, ya, menyembah Yesus, terus kemudian ibadah minggu. Itu tidak seperti itu penggambaran hidupnya Yesus. Tapi Anda mengatakan ya orang Kristen harus hidup seperti Tuhan. Nah, jangankan seperti Tuhan, seperti Yesus aja kagak. Yesus hidupnya kalau Anda mau lihat di dalam Galatia 4 nomor 4 sampai nomor 5. Baca di situ. Yesus hidup di bawah hukum takluk di bawah hukum Taurat. Artinya dia mempraktekkan bagaimana seorang Yudaism yang taat. Itu. Makanya saya katakan bahwa yang menggenapi ucapan-ucapan Yesus dalam Bible tentang serigala buas yang bukan domba tapi ngaku domba, yaitu Kristen itu sendiri. Oke. Tadi Abang bicara mengenai tata cara atau lifestyle ya, lifestyle hidup Iya, Yesus. lifestyle, iya betul. Mulai dari perilaku sampai kepada cara makan atau makan minum, banyak yang nggak senonoh, mabuk-mabukan begitu. Itu dilarang, itu dilarang, Bang. Nggak boleh orang mabuk-mabuk. Bolehlah minum anggur kalau itu
mengarah kesehatan ya. Tetapi kalau sampai mabuk itu dilarang karena bisa merusak pikiran, dan bukan hanya kesehatan fisik tetapi kesehatan psikologis juga akan dirusak. Tetapi ada di kitab Matius 15 ya, Yesus menentang orang-orang Yahudi atau yang mengikuti Yesus pada saat itu. Yesus berkata, kamu melanggar perintah Allah demi menjalankan adat istiadat kamu, begitu. Nah, Yesus juga mengatakan contoh di situ dikatakan di Matius 15 itu adat istiadat seperti apa. Orang membangun contoh nih, orang membangun gereja, orang bersedekah, lalu orang memberikan banyaklah kayak kemarin itu sembako ya pada masa COVID-19 tahun 2020. Lalu ketika sudah melakukan itu semua, mereka berkata udah nggak perlu lagi memperhatikan orang tua. Nah, itu Yesus sangat menentang karena kasihilah orang tuamu itu adalah hukum yang kelima, namun dalam relasi horizontal antara manusia dan manusia yang lainnya itu the first, paling atas bang. Nah, lalu di atas di bagian ayat pertama orang Farisi berkata, muridmu makan enggak cuci tangan, begitu. Lalu itulah Yesus menjawab, kamu pun seperti itu. Kamu melanggar perintah Allah demi adat istiadat. Banyak lagi adat istiadat yang mereka langgar ya. Yesus juga berkata, mana yang kamu pilih di hari Sabat, orang menyelamatkan nyawa seseorang daripada di hari Sabat kamu membunuh seseorang. Nah, Yesus berkata, atau mana lebih bagus kamu menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat daripada kamu membiarkan orang itu sakit. Jadi ajaran Yesus itu banyak juga sih yang begitu keras diterima oleh orang Yahudi, begitu bang. Lalu mengenai makanan bang, Yesus berkata apa yang masuk ke dalam tubuh kita itu pada akhirnya akan terbuang ke jamban. Maksudnya di sini yang terutama itu adalah dikatakan najis perkataan kita bang, berpikiran kita yang sesat, hati kita yang sesat, yang salah, itulah yang najis, dan itulah yang dikatakan tidak ada boleh masuk ke bait Allah jika tidak dia bersunat secara physically atau kulit katannya dikerat dan sunat hatinya. Kalau sunat kulit katan dikerat itu saya baca di Google itu untuk membersihkan alat kelamin laki-laki. Nah, yang Yesus maksud yang lebih penting adalah sunat hati, ada di kitab Mazmur, dan Yesus juga berkata tadi ya, hati kita ini yang selalu kita jaga supaya tidak terkontaminasi dari dosa-dosa dan kelanggaran. Jadi kita tahir hidup kita, hati kita suci, pikiran kita suci, begitu bang. Silakan bang. Ya, jadi gini, kata Yesus nih ya, di dalam kitab yang Anda imani, Yohanes 14:12. Sesungguhnya setiap orang yang percaya kepada Aku akan melakukan semua pekerjaan yang telah Aku lakukan. Nah, kalau mengikuti pekerjaan-pekerjaan Yesus dan mempraktekkan pekerjaan-pekerjaan Yesus, orang itu disebut percaya.
Dan kalau orang itu melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesus, maka dia bukan Kristen, dia adalah seorang Yudaism. Coba aja praktekkan pekerjaan Yesus. Apakah nampak orang ini akan menjadi seorang Kristen? Enggak. Enggak akan mungkin. Yesus mengatakan itu. Sesungguhnya setiap orang yang percaya kepada Aku akan melakukan semua pekerjaan yang telah Aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar. Nah, pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, runutannya ketika levelnya dinaikkan, maka orang itu akan menjadi seorang Muslim. Yesus puasa cuman sekali, 40 hari 40 malam. Tapi cuman sekali. Yang lebih besar itu puasa setiap tahun, 30 hari. Yang lebih besar, lebih dahsyat daripada itu. Yesus sujud. Yang lebih besar dari pekerjaan itu, sujud minimal 17 kali dalam sehari semalam. Jadi harus melakukan yang lebih besar. Kalaupun dia tidak lebih besar, tetapi sama seperti Yesus, tidak akan menghantarkan orang itu menjadi Kristen. Orang itu akan diantarkan menjadi seorang praktisi Torah, Yudaism. Karena Yesus itu adalah praktisi Torah. Coba dilihat ini. Perintah-perintah Yesus, pernyataan-pernyataan Yesus kemudian yang sangat menyakitkan saudara Kristen. Andai saja saudara Kristen ini menelaah Bible dengan menggunakan akal. Barang siapa mau melakukan kehendak Tuhan, ia akan tahu entah ajaranku ini berasal dari Tuhan, entah aku berkata-kata dari diriku sendiri, kata Yesus. Nah, Yohanes 8:47, barang siapa berasal dari Tuhan, dia mendengarkan firman Tuhan. Salahnya orang Kristen, karena ucapan-ucapan Paulus, ucapan Markus, ucapan Lukas, itu dianggapnya sebagai firman Tuhan. Sementara Yesus ketika berbicara mengenai firman Tuhan adalah kitabnya orang Yahudi. Berarti yang harus didengarkan di sini adalah perjanjian lama. Barang siapa berasal dari Elohim, ia mendengarkan firman Elohim. Itulah sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Elohim. Yohanes 10 nomor 26, nomor 27. Tetapi kamu tidak percaya karena kamu tidak termasuk domba-dombaku. Domba-dombaku mendengarkan firmanku, mendengarkan suaraku. Dan aku mengenal mereka dan mereka mengikuti aku. Kenapa kamu tidak percaya? Karena kamu tidak berasal dari domba-dombaku. Kamu hanya penyamar, kamu serigala. Tapi ngaku dombaku. Kalau kau dombaku yang betul, maka dombaku yang betul mengikuti aku. Mengikuti, bukan menyembah, tapi mengikuti. Aku menyembah Elohim, dombaku mengikuti aku. Menyembah Elohim. Kristen menyembah siapa? Menyembah Yesus. Nah, ini ajaran yang dari mana gitu loh. Oleh karena itulah kemudian ketika kita berbicara mengenai ajaran yang datang kepada Bani Israel, Yesus mengatakan, supaya dunia tahu. Tuh, Yohanes 14 tuh. Supaya dunia tahu, artinya supaya orang Indonesia tahu. Hei, saudara Yesus, ya, apa yang harus saya tahu? Sebab dunia tahu itu tentang kamu itu apa? Supaya dunia tahu, agar dunia tahu bahwa aku Yesus senantiasa melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Bapakku. Sekarang ada nggak perintah Bapaknya Yesus agar orang ke gereja, agar Yesus ke gereja, agar Yesus kemudian tidak disunat, agar Yesus kemudian keluar dari Bani Israel? Ada nggak? Nggak ada kan? Nggak ada firman Yesus, firman Tuhannya Yesus. Yesus sampaikan kepada manusia, engkau kuutus untuk seluruh umat manusia. Nggak ada kan? Aku hanya diutus kepada domba yang sesat dari umat Israel. Dunia harus tahu loh. Bukan hanya orang Kristen, bukan hanya orang Katolik, bukan hanya orang Protestan, tapi kami pun manusia harus tahu bahwa Yesus itu mengasihi. Siapa yang dikasihi? Tuhan. Ketika orang Yahudi mengasihi Tuhan, praktiknya harus selaras dengan Ulangan 11 nomor 1, Yosua 22 nomor 5. Harus.
Apa itu? Mengasihi yaitu dengan setia melakukan segala ketetapan, peraturan, perintah, larangan dan seterusnya yang diperintahkan Tuhan Elohim kepada Bani Israel. Itu baru disebut mengasihi. Tetapi supaya dunia tahu, artinya supaya orang di dunia ini semuanya tahu bahwa aku mengasihi Bapa. Apa itu? Mentaati. Nah, Yesus menerangkan, apa itu mentaati? Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan Bapa kepadaku. Ada nggak perintah Bapa kepada Yesus agar Yesus mengkristenkan dunia? Nggak ada. Ada nggak perintah Bapa kepada Yesus untuk membatalkan hukum Taurat? Nggak ada. Ada nggak perintah Yesus kemudian agar manusia menyembah Yesus? Nggak ada. Ada nggak perintah Tuhan kepada Yesus agar orang beribadah hari Minggu? Nggak ada. Ada nggak perintah Tuhannya, Bapaknya Yesus kepada Yesus agar orang masuk ke rumah ibadah dengan tidak mandi tahir, dengan tidak membasuh tangan kaki, tidak melepaskan alas kaki? Ada nggak? Tak ada. Lalu apa yang kita harapkan dari agama Kristen ini untuk kepada keselamatan? Hanya mimpi, akal-akalan, sulap-sulapan, imajinasi, hayalan, tahayul, khurafat. Sementara data sudah jelas. Dunia harus tahu aku Yesus mengasihi Bapa, bahwa aku senantiasa melakukan segala apa yang diperintahkan Bapakku. Berarti Yesus ini seorang Muslim. Yes, karena dia orang yang taat. Apa yang diperintahkan oleh Bapa, oleh Tuhan kepada dirinya, itu yang dilakukan. Makanya di dalam Yohanes 8:29 Yesus mengatakan apa? Karena aku melakukan segala apa yang diperintahkan Bapa kepadaku, maka Bapa berkenan kepadaku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, melainkan Bapa senantiasa menyertaiku. Sebab aku senantiasa berkenan untuk melaksanakan segala apa yang diperintahkan kepadaku. Aku dan Bapa adalah satu. Kenapa Bapa? Aku dengan Bapa satu. Karena Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, maka Bapa menemani aku. Berarti aku dan Bapa adalah berdua. Aku dan Bapa adalah satu. Kami berdua, bersatu kami. Disebabkan aku taat apa yang diperintahkan Bapakku, itu yang aku lakukan. Maka Tuhan berkenan kepadaku. Tuhan tidak meninggalkan aku seorang diri. Karena aku senantiasa melakukan apa yang diperintahkan. Nah, saudara Kristen datang melihat pernyataan Yesus. Oh, Bapa dan Yesus itu satu. Oh, berarti Yesus dan Bapa itu adalah satu. Tuhan itu sendiri. Nah, inilah celakanya kalau orang itu tidak memiliki Roh Kudus dalam dirinya, hanya memiliki kemudian angan-angan, tapi dianggap Roh Kudus. Padahal Roh Kudus itu membimbing kepada akal sehat. Yohanes 14:31. Dunia harus tahu, aku Yesus itu mengasihi Bapa. Apa itu? Aku melakukan segala sesuatu seperti yang diperintahkan kepada Bapakku. Sama seperti dalam Al-Quran. Fattakullah wa ati'un. Itu Nabi Isa tuh. Perintahnya Nabi Isa untuk mentaati, kemudian taat kepada siapa? Taat kepada pencipta yang mengutus dirinya dan mengikuti ajarannya. Wa ati'un. Tapi saudara Kristen bentukan dari barat, ya memoles mulutnya dan pernyataan suci. Tak ada orang suci, tak ada orang yang menyunatkan hatinya kalau masih menjadi Kristen. Maaf ini Mbak Ted, maaf. Saya uraikan 1 menit paling lama. Kenapa saya katakan bahwa orang yang menyunatkan hatinya itu adalah orang yang menghilangkan kesombongan kepada perintah Tuhan. Ketika perintah Tuhannya datang, maka hati tunduk. Meskipun hati ingin melakukan B, C, D, E, F, tetapi itu dia kalahkan sendiri. Dia runtuhkan keegoannya, tunduk kepada perintah Tuhannya, yaitu A. Meskipun dia pingin kali makan, tapi perintah Tuhannya jangan kau makan. Maka dia sunat keinginannya itu. Dia pangkas, dia potong nafsu syahwatnya yang ingin makan. Mengingat kemudian kepada perintah Tuhannya, jangan engkau makan, itu haram bagimu. Meskipun mau, tapi karena dia sunat hatinya, tunduk berserah diri kepada Tuhan, maka dia kemudian tidak melakukan makan apa yang diharamkan. Itu baru disebut sunat hati. Yang disebut sunat hati adalah tunduk kepada perintah Tuhan. Meskipun syahwat tinggi,
Nafsu tinggi melihat anak gadis kemudian berbaring seorang diri dalam keadaan pingsan sendiri dan cuman berdua, tak ada yang melihatnya. Tapi karena dia sunat hatinya, ini adalah zina, ini adalah hal yang dilarang oleh Tuhanku yang melihatku, maka dia tidak melakukan. Tetap aja dia duduk di samping wanita yang lagi pingsan, menunggu dia siuman. Begitu dia siuman, dari mana dek? Mau kemana dek? Kenapa anda pingsan dari tadi? Apa yang terjadi? Jawablah perempuan itu, bang, sebenarnya aku pura-pura pingsan aja loh. Tapi karena yang di sampingnya ini adalah orang yang menyunat hatinya, menjaga dirinya dari syahwat, tidak jadi. Meskipun wanita ini sebenarnya rindu, ingin kemudian disentuh. Pura-pura aja lo pingsan, bang. Oh abang, nggak asik abang ini, nggak selera rupanya. Nah, itu orang yang menyunatkan hatinya. Tapi kalau ada orang berkata, kita sunatkan hati kita, kita tidak lagi sunat kulub tapi sunat hati, istrinya orang diambat, makanan diharamkan dimakan, ibadah Sabtu dirubah Minggu, nyembah Elohim dirubah menjadi Yesus. Kayak mana mau sunat hati? Gak ada cerita itu sunat hati orang Kristen, gak ada. Saya sekali lagi mengatakan, tidak ada orang Kristen sunat hati. Karena dengan adanya pembangkangan dan pengingkaran Bani Israel, dalam hal ini orang Farisi, lahirlah agama Kristen. Kristen itu lahir dari pembangkangan terhadap perintah Tuhan. Ini ucapan saya. Dan saya bisa mempertanggungjawabkan itu berdasarkan Bible dan berdasarkan Al-Quran. Gitu Mbak Ted. Makasih. Iya, oke Bang. Aku mau menanggapi yang belakangan yang Abang sampaikan mengenai sunat hati. Berarti mengekang hati kita untuk tidak melakukan yang melanggar perintah Tuhan, meskipun walaupun kita ada keinginan, mungkin saja itu keinginan yang sangat menggebu-gebu, punya hasrat, punya syahwat, ya, untuk memiliki, untuk mencintai, untuk mengasihi ini itu, untuk milik ini itu, ya, terkadang orang sampai korupsi dan lain sebagainya. Nah, disinilah kita, Yesus berkata, barang siapa mengikuti aku, dia pikul salib dan menyangkal diri. Menyangkal diri artinya keinginan-keinginan kita, sama seperti Bang Juma sampaikan, tunduk kepada Allah itu satu bukti kita mengasihi Allah. Jadi kalau kita mengasihi Allah, kita tunduk, walaupun kita terkadang sampai setengah mati untuk melawan hasrat yang tidak wajar, keinginan yang tidak wajar, sampai nangis-nangis, ya, mohon kekuatan daripada Tuhan. Kita tidak melakukan, dan itu sudah digaransi oleh Tuhan. Mengapa kita untuk hal-hal tertentu kita harus menyangkal diri kita, ya, walau ada godaan, ya, untuk keselamatan jiwa kita, bukan hanya fisik kita, kesehatan kita, tetapi kesehatan secara emosional kita, ya. Apa yang Bang Juma sampaikan betul, di Alkitab juga seperti itu. Orang yang sunat hati berarti dia harus pikul salib, menyangkal diri dan tunduk kepada kehendak ilahi, bukan kepada keinginan kita semata. Itu mengenai sunat. Lalu tadi di Yohanes 14 ayat yang 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Tadi Bang Juma mengatakan bahwa Yesus itu adalah praktisi dari Judaism. Ya, betul. Dan apa yang diajarkan oleh Yesus, hukum yang terutama, barangkali siapa yang bisa bantu saya mencari ayat itu di mana, di Matius, tapi lupa Matius berapa, Matius 22. Ya, Tuhan itu 34. Esa. Tuhan itu Esa, sembahlah, iya, hukum yang pertama
Ya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap pikiranmu, dan dengan segenap akal budimu. Ini adalah hukum Taurat yang diberikan oleh Allah kepada Musa untuk bangsa Israel, yang ditulis di dalam dua loh batu. Loh batu yang pertama itulah yang mengatur hubungan antara manusia dan Tuhan secara vertikal. Itu di loh batu yang pertama, itulah hukum pertama yang disampaikan oleh Yesus. Yesus hanya membuat hukum itu menjadi dua, mengasihi Tuhan Allah, yaitu yang hukum pertama dan keempat. Lalu Yesus mengatakan, kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Itulah di loh batu yang kedua yang Tuhan Allah berikan kepada Musa, yang disampaikan kepada umat Israel pada waktu itu. Jadi menjadi orang Kristen ya tetap menjadi praktis Judaism. Ya, itu. Kembali lagi kita mengartikan Kristen itu adalah pengikut Kristus. Tadi Bang Juma mengatakan apakah Ya, salam kakak semuanya. Apakah Yesus Giliran saya dulu ngomong, Kak. Saya lanjutkan dulu sebentar, mau menanggapi Bang Juma. Apakah Yesus menyuruh mengkristenkan dunia? Akar kata dari Kristen adalah pengikut Kristus. Nah, di Matius 28 ayatnya yang ke-19, kita buka dulu sebentar. Udah Matius 28 kepanjangan. ayat Ya, 19, dong. karena itu Udah, gantian, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah, ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir dunia. Dan Yesus juga berkata, aku tidak hanya memperhatikan domba yang di kandang ini, maksudnya umat Ibrani yang tersisa, tetapi aku juga memperhatikan yang di luar kandang atau domba, itu berarti semua bangsa. Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, maka dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya tidak binasa tetapi memperoleh hidup kekal sampai selama-lamanya. Begitu Bang Juma. Oke, saya boleh tanggapi? Boleh, silakan Bang. Oke. Jadi yang pertama terkait dengan apa yang dan Tuhan Elohim akan menyunat hatimu dan hati keturunanmu sehingga engkau Tuhanmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu supaya engkau hidup. Nah, sunat hati itu adalah melahirkan manusia itu mengasihi Tuhan. Mengasihi Tuhan itu adalah senantiasa melakukan dengan setia kewajiban terhadap Dia, senantiasa berpegang pada segala ketetapan, peraturan, dan perintahnya. Perintah siapa? Perintah Tuhan. Yang mana? Yang datang di tengah-tengah Bani Israel, bukan Yesus, bukan Paulus. Haruslah engkau mengasihi Tuhan Elohim dan melakukan dengan setia kewajibanmu. Nah, di dalam kitab Yosua 22 nomor 5, hanya lakukanlah dengan sangat setia perintah dan hukum yang diperintahkan oleh Musa kepadamu, hamba Tuhan itu, yakni mengasihi Tuhan Elohim, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Itu baru mengasihi. Makanya Yesus mengatakan bahwa orang yang mengasihi Tuhan itu pasti mendengarkan firman Tuhan. Mengasihi Tuhan itu adalah ajaran yang diajarkan oleh Yesus kembali kepada hukum Taurat. Bukan justru masuk ke dalam ajaran Paulus. Apa yang dikatakan kemudian? Hanya dengan lakukanlah dengan setiap perintah dan hukum yang diperintahkan kepadamu oleh Musa. Oleh Musa, bukan oleh Paulus, oleh Musa.
yakni mengasihi Tuhan Elohim, hidup menurut segala jalan yang ditunjukkannya, tetap mengikuti perintahnya, berpaut padanya dan berbakti kepadanya dengan segenap hati dan jiwa yang diperintahkan oleh Musa. Makanya Yesus mengusir orang-orang Kristen di dalam Matius 7. Kenapa? Karena tidak melakukan kehendak Bapa. Kehendak Bapa itu apa? Perjanjian yang diberikan kepada Musa. Itu yang pertama. Yang kedua, kita lihat pengakuan saudara. Anda mengatakan bahwa Kristen itu adalah pengikut Kristus. Memang, saya pun aku itu. Kristen adalah pengikut Kristus. Tapi Kristus yang bukan manusia. Mana Kristus yang bukan manusia itu? Baca Galatia 2 ayat 1 nomor 12. Paulus berkata, aku menerima Injil bukan dari manusia. Berarti bukan dari anak Maria. Tetapi aku menerima dari pernyataan Yesus Kristus. Berarti Yesus Kristus ini adalah yang datang kepada Paulus. Bukan anak manusia. Tetapi ada Kristus baru yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Berarti bukan anaknya Maria. Anaknya Maria itu manusia. Sedangkan yang diterima Paulus ajarannya bukan dari manusia. Yesus mengaku manusia. Kemana-mana Yesus mengaku manusia. Bahkan duduk di samping kanan Tuhan itu sebagai manusia. Turun untuk yang kedua kalinya juga sebagai anak manusia. Sedangkan Paulus menerima ajarannya, ajaran Kristennya bukan dari manusia. Berarti bukan dari Yesus. Tetapi dari Kristus yang mengaku Yesus. Ingat, Lukas 21 nomor 8. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Ingat, Paulus menerimanya bukan dari manusia, tapi dari makhluk yang mengaku Yesus. Siapa dia ini? Dari sanalah asalnya agama Kristen. Kemudian, Anda mengatakan domba di luar kandang. Anda domba Israel. Yeremia 50 nomor 17 yang disebut domba Bani Yakub. Di dalam Yehezkiel 5 nomor 12 Tuhan berkata, aku membuat Bani Yakub 3/4, kemudian aku hembuskan kepada seluruh penjuru mata angin. Artinya Bani Israel itu bukan cuma ada di Aule. Maksudnya Aule itu apa? Bukan hanya ada halaman Yerusalem, tetapi Bani Yakub ada juga di luar Aule, di luar Bani Israel, di luar Yerusalem. Siapa mereka? Mereka yang sudah keluar tinggal di bangsa-bangsa asing. Kepada mereka lah kemudian Yesus diutus. Makanya dikatakan oleh Yesus kepada murid-muridnya, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya agar jangan ke bangsa lain, tetapi pergilah kepada Bani Israel, tetapi pergilah kepada murid-muridku, yaitu dari umat Israel. Matius 10 nomor 5 nomor 6. Jadi ketika Yesus mengatakan di Yohanes 10 nomor 16 itu, masih ada lagi domba-dombaku yang harus kugembalakan di luar dari Aule, di luar dari Yerusalem, halaman Yerusalem ini. Yang dimaksud domba di situ bukan kita orang Indonesia. Yang dimaksud domba di luar Aule, di luar Yerusalem adalah Bani Yakub yang sudah dihembuskan oleh Tuhan keluar dari kota Yerusalem. Yang ketiga, yang terakhir, barang siapa yang percaya. Nah, tadi kan saya sudah mengatakan, ketika di dalam kitab saudara dikatakan dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan akan dunia ini sehingga ia menganugerahkan anaknya yang tunggal supaya siapa yang percaya memperoleh hidup. Nah, ketika Yesus mengucapkan ucapan-ucapannya, simpulnya di mana? Coba Mbak Ted lihat di dalam Yohanes 17 nomor 8. Apa kata Yesus? Segala firman, segala ucapan, segala perkataan yang Tuhan, yang Bapa berikan kepadaku, telah aku sampaikan kepada mereka. Mereka ini bukan Kristen, tapi muridnya Bani Israel. Kepada mereka, dan mereka telah menerimanya. Iya. Salam buat Bang Zuma, buat Ustadz Alif. Dengan betul dan muridku percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Muridku. Mereka muridku setelah
menerima segala firman yang Tuhan berikan kepadaku, telah kuajarkan kepada mereka. Nah, firman yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya itu semuanya telah disampaikan sebelum terangkat ke langit. Berarti ucapan-ucapan Paulus, ucapan Lukas, ucapan Markus itu bukan firman dari Yesus. Yang datang di Pulau Patmos, akulah Yesus yang kau aniaya. Yang datang kepada Paulus, akulah Yesus yang kau aniaya. Itu bukan Yesus. Karena Yesus tidak ada lagi firman. Segalanya telah disampaikan Yesus sebelum terangkat ke langit. Itu pasti itu. Nah, setelah firman-firman ini diambil oleh pengikutnya, muridnya, yang nanti dianiaya oleh Paulus, murid-muridnya percaya bahwa Yesus itu adalah Rasulullah. Yesus itu adalah Rasulullah. Lalu kalau semua firman sudah diterima, sudah disuapin Yesus kepada muridnya, ternyata endingnya muridnya hanya percaya Yesus adalah Rasulullah. Lalu dari mana Kristen mendapatkan ilmu bahwa Yesus itu adalah Tuhan? Dari mana? Dari mana? Dari makhluk yang datang kepada Paulus yang ngaku-ngaku Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itulah dia. Tapi itu bukan anak Maria. Itu adalah makhluk penyesat yang mengaku namanya Yesus. Segala firman telah Yesus sampaikan. Lalu buat apa lagi dia datang kepada Paulus? Lalu buat apa lagi dia datang ke Ananias? Lalu buat apa lagi dia datang kepada penulis kitab Wahyu di Pulau Patmos? Bukankah firman semuanya telah disampaikan? Dan di antara seluruh firman itu, Yesus berkata, waspadalah iblis yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Makanya murid-murid Yesus tak ada menjadi Kristen. Yang menjadi Kristen itu orang Roma, orang Yunani, orang Belanda, orang Indonesia. Yudaism tidak mau menjadi pengikut Yesus, pengikut Paulus. Kenapa? Karena yang datang kepada Paulus itu bukan anak Maria, adalah makhluk halus yang datang kepada Yesus itu, yang datang kepada Paulus. Makanya agama Paulus dengan agama ajaran Yesus itu berbeda. Mengasihi itu Tuhan, mentaati hukum Taurat. Sekarang begini, 1 menit paling lama. Yeremia 31 nomor 31 sampai 36. Apa kata Tuhan di sana kepada Bani Israel? Aku akan mengadakan perjanjian baru. Coba, saya ulang. Aku akan mengadakan perjanjian baru. Bukan sama seperti perjanjian yang telah kuadakan kepada nenek moyangmu ketika aku membawa mereka keluar dari Mesir. Perjanjian yang akan aku lakukan itu adalah aku akan menanamkan kepada Bani Israel dan Bani Yehuda. Apa itu? Menanamkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Itulah perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel. Apa itu? Hukum Taurat. Makanya Yesus mengatakan tidak setitik pun dihilangkan sebelum langit dan bumi lenyap. Barang siapa yang meniadakan meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat yang paling hina. Nah, kemudian Yesus juga mengatakan barang siapa yang meniadakan hukum Taurat, berarti dia tidak melakukan kehendak Bapa. Nah, itu kata Yesus tuh. Karena kehendak Bapa itu adalah hukum Taurat, perjanjian baru. Tapi oleh Kristen, perjanjian baru Tuhan dirubah menjadi perjanjian lama demi untuk mengangkat harkat martabat surat-surat Paulus dan kawan-kawannya. Perjanjian baru Tuhan Elohim kepada Bani Israel dijadikan sebagai perjanjian lama demi untuk mengangkat buku-buku yang mereka loloskan pada saat konsili-konsili dan pengkanonan. Dianggaplah itu perjanjian baru dan perjanjian lama dipensiunkan. Meskipun masih dibawa-bawa sebagai apa? Sebagai tameng. Sebagai bahwa mereka ini berasal dari Bani Israel padahal kagak. Itu dia. Jadi sekali lagi, perjanjian baru Tuhan kepada Bani Israel adalah hukum Taurat. Perjanjian lama itu mereka adalah ketika dikeluarkan dari dikeluarkan dari penjajahan Mesir, Firaun. Itu perjanjian lama. Perjanjian barunya adalah hukum Taurat. Kristen muncul mengatakan firman Tuhan itu adalah sudah usang, enggak lagi berlaku, yang berlaku sekarang yang baru. Inilah yang dinubuatkan Yesus dalam Matius 24 nomor 15 bahwasanya apabila engkau melihat sang pembinasa keji berdiri di tempat kudus. Maksudnya ada pembinasa keji yang berdiri di tempat kudus. Tempat kudus itu apa?
kedudukan yang suci. Apa kedudukan suci itu? Rasul. Padahal yang duduk sebagai rasul di situ adalah pembinasa keji, sebagaimana yang dinubuatkan oleh Nabi Daniel. Daniel 7:25 yang dinubuatkan di situ adalah pembinasa keji yang membantah perkataan Sang Yang Maha Tinggi dan merubah hukum-hukum Tuhan yang Sang Maha Tinggi. Siapa dia? Ya itu tadi, perjanjian baru diputar menjadi perjanjian lama. Perjanjian baru, perkataan-perkataan mereka sendiri yang kemudian pengikutnya anggap itu adalah firman Tuhan. Apa yang terjadi? Yesus asli ketika bertemu dengan penyembah-penyembah Yesus palsu, apa kata Yesus? Pada hari terakhir nanti banyak orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Karena Yesus palsunya enggak menampakkan diri. Yesus palsunya itu adalah makhluk roh, tidak menampakkan diri. Si Kristen mencari yang tidak menampakkan di mana Yesus ini, mana? Tak ada menampakkan diri. Yang nampak hanya Yesus anak Maria. Datanglah mereka. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Mengusir setan pakai namamu? Bermukjizat pakai namamu? Apa kata Yesus? Apa? Enyahlah daripadaku. Aku tidak mengenal kalian. Kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kaget Kristennya loh. Bukankah kami bernubuat loh, bermujizat loh, sampai pada level tinggi mengusir setan loh pakai namamu, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Apa kata Yesus? Hei, aku datang ke tengah-tengah Bani Israel untuk agar Bani Israel melakukan kehendak Bapakku. Lu siapa pada? Lu siapa? Lu siapa? Aku tidak mengenal kalian. Ternyata selama ini yang mereka kenal Yesus Kristus, Tuhan Yesus itu bukan anak Maria, tapi Yesus yang makhluk roh yang datang kepada Paulus yang kemudian orang Kristen sembah hari ini. Mohon maaf, ini data di Bible. Yesus sendiri mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Namaku siapa? Yesus. Oh, berarti penyesat itu memakai namaku. Namaku Yesus. Berarti penyesatnya bernama Yesus. Yang datang kepada Paulus, makhluk roh. Yesus datang untuk kedua kalinya dalam bentuk roh? Enggak. Yesus mengatakan dalam Yohanes 16 nomor 7, benar yang engkau katakan adalah lebih baik jikalau aku pergi. Sebab jika aku tidak pergi, maka roh kebenaran itu tidak akan datang kepadamu. Berarti yang datang setelah Yesus terangkat ke langit adalah roh kebenaran, yaitu penghibur. Tetapi yang datang kepada Paulus adalah makhluk halus yang ngaku Yesus, bukan Roh Kudus, bukan Sang Penghibur, bukan roh kebenaran, tetapi makhluk halus. Makanya diajarkan di Kristen menyembah roh, Tuhan itu roh, padahal yang datang kepada Paulus itulah roh. Sedangkan pencipta langit dan bumi adalah pencipta roh. Roh itu ciptaan Tuhan, bukan Tuhan. Nah, saya kira seperti itu, Mbak Ted. Maaf kepanjangan ya. Ini hanya edukasi aja. Mau dipercaya silakan, tidak dipercaya juga nggak apa-apa. Silakan. Iya, betul. Di Yeremia itu ya, Yeremia kalau kita baca pasal 31 itu ada sampai 40 ayat. Jadi yang dimaksud perjanjian baru di sini adalah kalau pada perjanjian lama itu ya, mata ganti mata, gigi ganti gigi, dirajam. Nah, perjanjian baru dikatakan dia akan mengajar langsung, dia menjadi manusia penuh dengan kasih sayang. Nah, jadi wujud Yesus itulah perjanjian baru. Dan di situ dikatakan di ayat yang ke-15, ketika perjanjian itu datang, ketika Yesus ya datang, Rahel menangis, sampai dimasukkan juga ayatnya, Bang. Jadi artinya perjanjian lama itu pada zaman nenek moyang orang Yahudi, hukum-hukum Taurat ya, di situ kalau misalkan yang jahat, ada hukum yang jahat juga. Tetapi ketika perjanjian baru yang merujuk kepada kedatangan Yesus, ya ajarannya yang penuh dengan kasih sayang, itu perjanjian baru itu seperti itu maksudnya. Perjanjian baru bukan seperti masa-masa sebelumnya. Dan masa sebelumnya itu hidup bangsa Israel dan sekitarnya sudah membelakangi Tuhan.
udah hidupnya enggak benar, sudah kacau balau, para imam pun tidak memimpin jemaahnya dengan baik, malah mereka menginjak-injak umatnya. Jadi tidak ada welas asih di sana pada masa perjanjian lama itu. Jadi Tuhan menjanjikan perjanjian yang baru, yaitu dengan dia menggembalakan langsung umatnya, mengajari langsung. Maka Yesus dikatakan juga gembala yang agung, guru yang baik dan mengajar. Di sini memang logika berpikir kita kok bisa ya? Ya karena dia Tuhan, akulah Tuhan yang Maha Kuasa. Itu maka dia bisa menjadi manusia di dalam diri Yesus. Begitu. Itulah yang dikatakan iman yang transenden, yang melampaui akal manusia. Bukan tidak masuk akal, masuk akal ketika kita mempercayai Tuhan itu Maha Kuasa. Dia bisa berbuat apa saja. Transendennya kok bisa ya? Ya karena dia Tuhan. Kalau manusia nggak bisa kita jadi Tuhan. Tapi Tuhan bisa berbuat apa saja sekehendaknya. Kalau di Muslim kun fayakun, Tuhan mau apa jadi. Seperti dia menciptakan jadilah terang, maka jadi terang. Itulah perjanjian baru itu, itulah letaknya di situ, Bang. Oke, saya tanggapi boleh? Boleh, silakan, Bang. Yang pertama terkait dengan Tuhan menjadi manusia. Ini konsep paganisme. Tidak pernah diajarkan oleh para nabi. Nggak ada nabi yang mengajarkan itu, termasuk Yesus. Kalau Yesus itu Tuhan menjadi manusia, yang berhak mengatakan itu Yesus. Kalau Yesus bisu, yang berhak mengatakan itu mamanya, ibunya. Kalau mamanya pun bisu, yang berhak mengatakan itu adalah saudara sekandungnya. Kalau sekandungnya pun bisu, maka yang berhak mengatakan itu adalah ayah tirinya. Tapi tidak ada narasi-narasi itu. Itu yang pertama. Kemudian, kalau Tuhan yang Maha Kuasa ini mampu menciptakan dirinya menjadi bukan Tuhan, yaitu manusia, maka Tuhan jauh lebih berkuasa menciptakan Tuhan yang kembar dengan dirinya. Ayo. Tuhan menciptakan, Tuhan membuat dirinya menjadi manusia. Berarti Tuhan kalau dari segi ini kita bisa menelaah, berarti Tuhan lebih mampu menciptakan Tuhan yang kembar dengan dirinya. Jangan turun derajat, tapi kembar. Tapi apakah itu mungkin? Tuhan menciptakan dirinya menjadi kembar? Tidak bisa. Kenapa? Karena segala sesuatu yang diadakan setelah Tuhan, mau dia Tuhan disebutnya, mau dia pencipta disebutnya, mau dia segala-galanya disebutkan Alfa dan Omega atau apapun itu, tapi dia ada setelah yang menciptakan, maka kedudukannya tetap aja ciptaan. Tidak layak dituhankan. Ada Tuhan kembar, Tuhan yang satu menciptakan Tuhan yang setara dengan dirinya. Mana yang Tuhan? Dua-duanya mustahile. Karena kenapa? Tuhan itu esa, absolut, tunggal, gak boleh ada yang lebih. Nah, Yesus, bagaimana mungkin dia adalah Tuhan? Setara dengan Tuhan saja kagak. Dia adalah makhluk, dia manusia. Sedangkan Tuhan mustahil tidak kuasa. Yang disebut Maha Kuasa bukan kuasa. Yesus kemudian berkuasa, betul, berkuasa kemudian membimbing murid-muridnya, berkuasa melumpuhkan air, berkuasa kemudian melumpuhkan penyakit buta, orang buta kemudian melihat, orang berkuasa dia, tapi dia tidak maha kuasa. Kenapa dia tidak maha kuasa? Baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel harus tahu, yang kumaksud adalah Yesus Kristus yang ditentukan oleh Allah untuk menjadi perantara, yang dibekali dengan mujizat-mujizat, tanda-tanda, kekuatan-kekuatan yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus. Jelas kok.
Jadi bukan Tuhan jadi manusia. Tuhan berkuasa menciptakan manusia tanpa ayah. Lahirlah Yesus. Lalu Tuhan yang berkuasa menciptakan hambanya, ciptaannya tanpa ayah, dibekali dengan mukjizat. Karena Yesus ini bukan manusia biasa. Yesus ini adalah juru kepada Tuhan. Maka dia mengatakan, hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang kau utus. Makanya murid-muridnya mengenal Yesus hanya sebagai utusan. Kristen muncul belakangan menganggap Yesus Tuhan. Kenapa? Itu tadi. Yang dianggap Tuhan itu adalah makhluk yang datang kepada Paulus, bukan yang datang kepada Bani Israel. Itu satu. Yang kedua, tadi kasih kepada Tuhan adalah melakukan kehendak Tuhan. Mbak Ted kemudian mengatakan gigi ganti gigi, mata ganti mata, dan seterusnya, nyawa ganti nyawa. Itu betul. Lalu kemudian melalui ajaran Yesus yang datang kepada Paulus, Mbak Ted mengatakan itu sudah tak berlaku lagi. Yang berlaku itu adalah kasih. Lagi-lagi bertentangan dengan ajaran Yesus yang asli. Coba Anda baca dalam Matius 5. Kalau di dalam hukum Taurat tentang berzina, apa kata Yesus? Jangankan berzina, sekarang ini aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Malah semakin keras. Maka Yesus mengatakan, maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkillah dan buanglah itu. Adalah lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jikalau satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke dalam neraka. Yesus lebih parah lagi. Kalau kau lihat perempuan dan kau mengingini perempuan itu dalam hatimu padahal dia bukan istrimu, cungkil matamu. Kata Yesus, cungkil. Jika kau tanganmu menghendaki mengambil barang orang lain padahal itu bukan punyamu, maka penggal. Itu kata Yesus. Jadi tak akan pernah kemudian orang Kristen itu benar melawan Yesus. Yesus selalu menang. Meskipun orang Kristen ingin memadamkan cahaya ajaran Yesus, tidak bisa, coy. Tidak bisa. Karena kami ada Islam yang akan mensucikan Yesus dari pitnahan-pitnahan orang-orang kafir terhadap dirinya. Yang Anda ajarkan itu ajaran Yesus yang datang kepada Paulus yang bukan manusia. Sedangkan yang benar adalah Yesus yang manusia ini. Ajaran Yesus yang manusia ini mengharamkan pembatalan hukum Taurat. Cungkil matamu jika matamu menyesatkan. Penggal jarimu, tanganmu, jika tanganmu menyesatkan. Adalah lebih baik kamu kehilangan satu anggota tubuhmu daripada utuh tetapi dilemparkan ke dalam api neraka. Kata siapa? Kata Yesus, bukan kata saya. Tapi lagi-lagi orang Kristen mengikuti kata Paulus. Apa kata Paulus? Marilah kita meninggalkan aturan-aturan lama. Di dalam Kolose 2, wah lebih parah lagi tuh. Kalau di Kolose 2, Paulus itu wah menang kali dia. Dia menang semenang-menangnya. Dia butahkan semua orang-orang yang menjadi pengikutnya untuk meninggalkan perintah-perintah Tuhan. Habis itu dia poles. Kasihilah musuhmu, kasihilah sesamamu manusia, lebih dari dirimu. Itu ajaran-ajaran ini yang diambil kemudian. Padahal ajaran mengasihi itu adalah implementasi dari cakupan dan rangkuman daripada hukum Taurat. Kepada dua hukum inilah kemudian termaktub segala hukum Taurat, kata Yesus. Nah, sementara Paulus mengatakan apa? Dengan matinya Yesus, hukum Taurat sudah dibatalkan beserta segala ketetapan yang ada di dalamnya. Dengan demikian, ajaran kasih dibatalin. Ya, tapi lagi-lagi saya kembalikan kepada Mbak Ted. Silakan Anda percaya iman Anda, tapi satu hal yang perlu dipahami, bahwa Yesus mengatakan dalam kesaksiannya Yohanes 5 nomor 36, ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis. Kalau Yohanes Pembaptis aja nih yang membaptis Yesus, kesaksiannya kalah dari kesaksian Yesus, bagaimana dengan kesaksian Kristen? Lah, kesaksian Yohanes Pembaptis itu jauh lebih hebat. Tapi Yesus mengatakan, oh lebih hebat kesaksianku, Bung. Apa itu? Segala pekerjaan yang aku lakukan, bermujizat,
bernubuat, bangkitkan orang mati, orang lumpuh kubuat berjalan, orang buta kulit melihat. Semua itu bersaksi bahwa Bapa yang telah mengutus aku. Jadi kesaksian Yesus, dirinya adalah utusan Bapa. Kesaksian Yesus seirama dengan kesaksian umat Islam. Dia adalah Rasulullah. Kesaksian Yesus tentang Yesus, kesaksian dirinya tentang dirinya, kesaksian daripada Yesusnya sendiri. Dia itu adalah Rasulullah. Jadi kalau kesaksian Batet, kesaksian bapak-bapak gereja, kesaksian kemudian Paulus, kesaksian pastor, kesaksian jemaat-jemaat Kristen, cemen, gak dianggap. Lah Yohanes Pembaptis aja apa dibilang? Aku punya kesaksian yang jauh lebih hebat, yang lebih penting dari kesaksian Yohanes. Apa itu? Aku utusan Tuhan. Hebat kan Yesus itu? Nah kalau Kristen datang, engkau adalah Tuhan itu sendiri. Apa kata Yesus? Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Inilah yang diterangkan oleh Al-Quran. Wa idza husyiran nasu kanu lahum a'ada wa kanu bi ibadatihim kafirin. Pada saat nanti manusia dikumpulkan, apa yang mereka sembah di dunia ini selain daripada aku, kata Allah, yang disembahnya itu justru akan menjadi musuhnya. Dan pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepada selain daripada aku, yaitu yang mereka sembah, akan menjadi diingkari oleh mereka. Semuanya itu akan diingkari. Terbukti Matius 7 tadi. Bukankah kami menuhankanmu? Bukankah kami bernubuat untuk namamu? Bukankah kami? Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian. Makanya Allah bertanya, wa isqalallahu ya Isa bin Maryam, anta qulta linnas, kamu kesini, kau nabiku kan? Ya Rob, kamu mengajarkan mereka menuhankan dirimu selain daripada aku. Oh, tidak. Qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqq. Maha suci engkau ya Allah, ya Tuhanku, tidak patut aku berkata sesuatu yang bukan hakku untuk aku katakan. Yohanes 12:49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang diperintahkan oleh Bapakku, oleh Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Jelas kok itu. Tapi muncul kemudian Kristen menggabungkan antara Nabi Yesus dengan makhluk Yesus, roh makhluk yang bernama Yesus yang berbentuk roh yang datang kepada Paulus, digabungkan menjadi satu. Sehingga apa? Yesus kadang 100% Tuhan, Yesus kadang 100% manusia. Padahal dua oknum ini berbeda. Yang manusia ini murni yang datang ke tengah-tengah Bani Israel. Yang Tuhan ini murni yang datang kepada Paulus. Kalian gabungkan menjadi satu. Makanya kalian itu kadang, oh Yesus itu memang pada saat dia mati itu kan kemanusiaannya. Keilahiannya itu ya beda lagi. Keilahian itu ada di Paulus. Contoh, di Kolose 2 nomor 9. Di dalam tubuh Yesus kepenuhan secara jasmani keilahian. Tuh. Jadi menurut Paulus, kakinya Yesus, tangannya Yesus, matanya Yesus, semua jasadnya Yesus itu adalah ilahi. Menurut Yesus, dia adalah manusia. Menurut Paulus, Yesus itu adalah ilahi. Nah sekarang Kristen mengikuti siapa? Paulus. Maka Kristen ini pengikut Kristus. Kristus yang mana? Kristus yang datang kepada Paulus, yang menganggap tubuhnya Yesus adalah ilahi. Sedangkan Yesus, dia mengatakan dirinya manusia. Saya kira begitu Mbak Ted. Mungkin itu terakhir dari saya. Kalau teman-teman Muslim mau menanggapi silakan. Silakan Mbak. Oke, saya tanggapi dulu ya, Bang. Iya, silakan. Juga ngantuk mau tidur. Baik, menarik ya tadi. Mengapa Tuhan itu mau menyatakan dirinya menjadi manusia? Itu yang aku tangkap dari semua statement Bang Zuma ya. Nah, ketika Yusuf ragu untuk mengambil Maria menjadi istrinya, malaikat Gabriel atau Jibril itu mengatakan jangan takut mengambil Maria sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Lalu di Lukas 2 ayat yang ke-11, malaikat Jibril juga atau Gabriel yang mengatakan, hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Kita rangkai dengan tadi Abang Juma sempat juga mengatakan Yesus dari Roh Kudus. Betul.
dan Allah itu adalah roh. Saya bacakan beberapa ayat ya. Di Yohanes berapa tadi ya? Bentar, Bang. 4:24. Bukan, Bang. Yohanes 4 yang Yesus adalah roh, yang dikatakan dia sendiri Allah adalah roh. Baik, demikian. Yohanes 4 ayatnya yang 19 ini pembicaraan antar perempuan yang ada di sumur, yang dia pun mempunyai suami 5 orang dan bahkan suaminya saat itu pun bukanlah suaminya, dan perempuan itu sangat terheran-heran dan kagum. Lalu dia pun memanggil Yesus Tuhan. Sebelumnya dia tidak memanggil Yesus Tuhan. Ayat yang 19 dimulai ayat yang 19. Kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, nyata sekarang padaku bahwa engkau seorang nabi. Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah. Kata Yesus kepadanya, percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Ini yang perlu kita sadari, bahwa Allah itu adalah roh. Sekarang kita boleh berpikir masing-masing, roh itu seperti apa ya, cara kerjanya seperti apa ya untuk memenuhi hati manusia. Nah, ini baik PR aja masing-masing ya untuk direnungkan. Tapi saya mohon maaf sebelumnya bila tidak berkenan apa yang saya sampaikan, saya bilang PR atau kita renungkan begitu. Karena saya pun nggak paham banget tentang Al-Quran ya, mohon maaf sebelumnya ya. Ini saya mengatakan PR, saya menyoroti dari perspektif yang saya ketahui begitu. Yang saya tahu bahwa Allah is a zat. Nah, itu saya tidak tahu ya, itu yang saya tahu di mungkin. Baiklah Bapak Ibu semuanya, Bang Zuma, thank you Bang, God bless you Bang, God bless you. Terima kasih. Oke Bang. Bentar dulu Ted, aku mau ngomong bentar lu. Ya. Ted. Iya Bang, ya, Allah silakan Bang, silakan Bang. Allah itu sembahannya umat Islam. Iya tahu. Ntar dengerin dulu Ted. Terus LAI pinjem dijadiin roh, kan kurang ajar terjemahan itu. Kalau mau Tuhanmu roh, bilang aja Theos itu roh. Siapa kek nama Tuhanmu, ganti gitu loh, jangan nama Tuhannya umat Islam ya, lain kali gitu loh. Kasih tahu tuh LAI itu yang suka tepo-tepo tuh, nista itu. Karena Allah itu menciptakan roh. Allah itu menciptakan roh untuk kehidupan manusia. Di Babylon juga ada kok, Zakaria ya 12 nomor 1. Ya. Tapi kalau Tuhan roh nggak apa-apa. Yang datang kepada Paulus ya nggak apa-apa kalau Anda mau menuahkan roh, seperti yang mana roh melayang-layang di atas permukaan air, ya nggak apa-apa, Tuhan mau melayang-layang lah apalah, tapi jangan bawa-bawa nama Tuhan kami kan gitu. Lain kali ya kita ya. Bang Handi, excuse me, gini loh Bang, Allah itu kan akar kata. Terus Bible-mu bahasa apa? Bahasa Indonesia, tapi kan enggak, akar katanya aslinya Bible bahasa apa? Bahasa Ibrani. Ibrani ada nggak akar kata Allah di sana? Itu kan sudah di translator Bang. Iya kan. Nggak usah translator yang bener aja kan. Saya bilang LAI itu kan penipu. Karena warisan dari Belanda penipu kan gitu. Jangan suka nipu-nipu lah. Satu ya. Terus perjanjian baru Yunani kan Theos. Theos itu dewa. Oke.
Jadi tidak ada akar kata Allah itu di dalam Bible, yang ada hanya di Al-Quran. Itu sembahannya umat Islam. Bahaya loh kalau umat Islam marah nanti dikepung, nanti dibilang tidak toleran lagi. Jadi cukuplah satu-satu kita ajarin di sini. Jangan beli bukunya lagi lah itu, kalau dibohongi lah itu rusak imanmu loh. Aturan kau menyembah roh, sebagaimana dari Yunani menyembah roh, penyembah roh semua kan gitu ya. Tapi jangan bawa Tuhan kami gitu loh. Tuhan kami bukan roh tapi pencipta roh. Oke, jelas di sini ya. Iya. Ya, yang terakhir nih, saya kan pendengar yang baik. Bisa nggak sih Tuhan itu berhenti menjadi Tuhan? Nggak bisa. Nggak bisa. Kalau Tuhan menjadi manusia, Tuhan ini berhenti menjadi Tuhan nggak? Enggak. Tetap Tuhan. Berarti Tuhan menjadi manusia. Berarti sudah menjadi manusia. Manusia ini Tuhan nggak? Manusia itu bukan Tuhan. Berarti Tuhanmu berhenti menjadi Tuhan, dia jadi manusia dia. Enggak. Ini pelajaran anak SD loh. Pelajaran anak SD nih, Ted. Bang. Ayo nah. Bang, Allah itu kan roh, God is Holy Spirit. Mulai lagi Allah itu roh. God is Holy Spirit. Iya udah arti. Jadinya roh ini sudah menjadi manusia toh. Tuhanmu yang roh ini menjadi manusia. Atau dirubah kata-katanya, roh Tuhanmu ini ikut ke dalam diri manusia. Diganti bagaimana? Gini. Gimana? Jadi gini Bang, Allah menciptakan God. Allah lagi. Tuhan. Bang Andi, ya. Ada kata Allah di dalam Allah di dalam bahasa Ibrani. Boleh dibaca di dalam Yosua 24 nomor 26. Di situ ada kata Allah. Tapi bukan alif, tapi ayin. Kalau kita ain. Jadi harusnya kalau mau mengambil kata Allah bukan dari Al-Quran, menyebutnya Allah. Itu dalam bahasa Ibrani. Artinya pohon. Iya. Dia punya Latin A-L-L-A-H. Betul itu. Yosua 24 nomor 26. Tapi artinya dalam bahasa Indonesia pohon. Kalau tidak mengambil dari Al-Quran, berarti ambil dari Ibrani. Ada kata Allah itu. Ada kata Allah. Tidak ada, Tadi Yosua berapa Bang? Yosua 24 nomor 26. Silakan kita buka. Ada nggak yang bisa buka ini? Kamera. Silakan. Di original teksnya itu kayaknya. Iya, Yosua 24 Bang, ayat berapa Bang? 26. 26, ada Alkitab depan saya Bang. Iya. Yosua 24 ayat yang ke-26. Yosua menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Allah. Ya. Lalu ia mengambil batu yang besar dan mendirikannya di sana, di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Ya. Berarti Pohon di situ bahasa Ibraninya apa? ini bahasa Inggris Bang. Di sebelahnya bahasa Inggris. Bahasa Ibrani. Ada yang bisa buka kamera Ibrani? Tertulis apa di situ? Allah. Nanti coba dilihat. Yosua ya, 26 ya. Coba Bang Handi, bisa buka kamera Bang Handi? Oh, bisa kayaknya nih. Coba. Ya, mohon kita tunggu Mbak Tet ya, bener ya. Iya Bang. Oke, yang gue buka sarapan pagi aja ya. Punyanya Ira Tawayu ya, nggak apa-apa ya. Sama aja sih. Di Alkitab Sabda, paralel. Ini supaya aja kita bisa. langsung kebaca tuh itu tuh. Ini nah. Ini kan Yosua 24 26 ya. Benar ya? Iya, betul. Yang mana itu Pak? Apa bacanya?
nggak kebaca dengan saya bang kalau begitu. Jauh sekali saya ini. Taruh dulu ya. Aduh casnya jauh lagi. Kalau gue lepas casnya dulu. Nggak bisa di Alkitab paralel. Coba ini. Ustaz Alip. Kalau Ustaz. Sorry. Aku Ustaz Alip lah. dari perangkat. Berat ya, HP saya berat. Nah, coba dek. Di sini ya. Iya. Ini Wayiftaf. Yehosh ini kan 26 ya. 26. Di sini gimana bacanya nih? Ini yang saya tahu di sini. Makanya ku minta tadi yang ini nih paralel. Kalau aku baca Yang Latinnya aja bang, yang Latin. Yehoshia et Hadabarim HL. Bukan dari ini. Oke. Bentar. Paralel aja ya. Soalnya saya mau menunjukkan Latinnya gitu loh. Aku buka dulu gitu. Yosua 24:26. 24:26. benar itu Hale. Hadefarim Hale. Benar ya menyebut Hale ya? Masih ejaan tapi ya makanya di Alkitab Sabda Paralel. Karena saya ingin menunjukkan Latinnya Dinda. Siap. Kan orang Kristen kita ini kan cuman paralel terjemahan Latin bukan bahasa Ibrani. Di ini gimana? Ini nih. Pohon. Klik pohon besar. Klik. Diklik. Kita buka ya. Apa itu? Tuh. Ini. Allah kan? Tapi di sini pakai ayin. Bukan koma buk. Berarti Yesus anak pohon. Ya, kan itu konsekuensinya menggunakan kata Allah itu kan. Gua nyoba ilmunya sampai di situ ya, gua nggak nyampe loh. Aduh. Tentu saudara Kristen tidak mau Yesus disebut anak pohon kan? Maka larinya kemana? Ke Tuhannya umat Islam. Satu-satunya itu. Endongnya di situ ya. Iya. Enggak, itu karena kesalahan terjemahan aja bang. Bukan iya. Ini sudah betul ini. Udah benar ini. Iya Yosua itu salah terjemah. Mestinya di sini hukum pohon. Ya coba ya. Kitab hukum pohon. Ini kan dia pakai H ini biasanya itu kan menuju kepada pohon tertentu. Kalau kita itu kayak pakai alnya gitu kan. Nah, cuma di sini pakai ayin, makanya bahasa Inggrisnya kan H Allah gitu. Kayak gitu loh. Nah kan gini, Yosua menuliskan semuanya itu di dalam kitab hukum apa? Hukum Elohim. Hukum Elohim. Lalu ia mengambil batu besar dan mendirikannya di sana di bawah pohon, di bawah Allah, kan gitu. Pakai ayin jadi di bawah ayin. Allah. Gitu. Ya, bukan. Makanya mungkin dari sana saudara Kristen mengambil data sehingga menyebutnya Allah, ya kan? Nah kalau menyebutnya sebagai Allah, berarti larinya ke pohon. Yesus anak Allah, Yesus anak pohon. Bahaya ini. Yesus menuliskan semuanya itu dalam kitab hukum Elohim. Lalu ia mengambil batu yang besar. Ada pohonnya. Ini ada pohonnya. Bener nih. Ini pohon. No. Enggak, Bang Zuma bersinergi nggak sih antara kalimat pertama dengan kalimat kedua? Pohon kan ciptaan bang. Yosua menuliskan sebuah buku, semuanya itu di dalam kitab hukum Elohim. Lalu ia mengambil batu yang besar
dan mendirikannya di sana di bawah pohon besar di tempat kudus Tuhan. Itu tidak ada masalah sebenarnya. Yang bermasalah, nggak ada masalah memang. Cuman yang kita tarik ini kan akarnya dipermasalahkan Bang Handi. Ini tadi Mbak Ted selalu membawa nama Allah. Nah, gitu maksudnya. Jadi kalau Mbak Ted tidak larinya ke Tuhan yang umat Islam, ya berarti larinya ke pohon yang ada di dalam bahasa Ibrani. Oh, itu maksudnya. Iyalah, iya. Kan tadi ngakunya Baru nyambung, Bang, baru nyambung. original teksnya kan bahasa Ibrani katanya. Nah kalau Ibrani panggilan Allah itu berarti larinya ke pohon. Yesus anak Allah, Yesus anak pohon, kan gitu. Makanya kami umat Islam memohon dengan hormat kepada saudara Kristen jangan menggunakan kata Allah. Karena kalau larinya Allah itu larinya ke Islam, berarti Tuhannya umat Islam. Kalau dia larinya ke Ibrani berarti itu anak pohon. Kalau ke Ibrani ya, Bang, masih belum, anak pohon. belum lagi Banyuma Estetenias, dengar dulu diam. Belum lagi Estetenias mengatakan Allah itu ular naga. Nah, jadi kalau ikuti Estetenias pakai itu berarti Yesus anak ular, waduh parah deh Estetenias itu. Parah itu Estetenias itu. Kita PLT Diam ya, dulu Kak Waryanto. Ntar dulu Waryanto. Nah, Anda mau ikuti Estetenias atau mau ikut mana nih, Ted? Nah, ikut Tuhan lah, Bang. Iya. Gitu, begitu aja sih tambahan dari saya. Silakan teman-teman. Jadi lanjut lagi ya, Ted. Jadi Tuhan itu nggak boleh berhenti menjadi Tuhan. Kalau dia menjadi manusia, berarti dia menjadi manusia berhenti menjadi Tuhan. Kecuali diganti Tuhan yang berbentuk roh ini, Tuhanmu yang roh ini gitu, masuk ke dalam diri manusia. Ikut ke bumi, meninggalkan surga, masuk ke dalam diri bayinya Yesus melalui rahim Maria. Jadi di dalam rahim Maria itu ada Tuhanmu, ikut bersama janin, dilahirkan oleh Maria. Nah, bayi ini tubuhnya manusia, rohnya Tuhan, tapi surga kosong. Bagaimana, Ted? Ya, apa susahnya Tuhan menyatakan dirinya menjadi manusia, Bang? Dia Bukan menjadi manusia, masuk ke dalam diri manusia. Iya, di dalam dikandung oleh Maria, oleh Roh Kudus. Allah itu Roh Kudus. Kok Allah lagi? Pohon itu. Aduh, aku udah nyaman dengan kata Allah. Nyaman. Udah nyaman dengan kata Allah banget, mau gimana lagi. Jadi aku pun ditegur sama temen juga kalau lagi ibadah jangan pakai Allah, itu Ya, udah itu. sesama Kristen itu, Bang. Tapi aku udah nyaman, nggak Ya, bisa kalau lagi. kalau mau lebih nyaman lagi, ikrar aja syahadat, lebih nyaman itu. Bentar, Bang. Dia mulai mensyahadatkan orang. Bentar dulu, Bang. Saya selesai dulu sama Ted ya. Jadi roh Tuhanmu satu sih ya? Satu apa dua apa tiga? Roh Tuhan. Roh yang kau sembah. 1, 2, 3. Esa satu ya. Nah, berarti kalau roh Tuhanmu turun ke bumi, masuk ke dalam diri Yesus, berarti menurut kamu surga atau yang jaga alam semesta itu berada di bumi, betul? Di bumi dan di surga ada tetap. Loh, kan cuma satu dia turun ke bumi. Nah, di sinilah Allah itu kan nggak kayak kita, Bang. Kayak Abang Handi misalnya udah ada di mana di rumah Abang, mana Abang bisa lagi di tempat lain. Oh, jadi memanjang itu ya. Itu roh memanjang dari surga ke masuk ke dalam, memanjang gitu, menjulur ya, menjulur. Ibaratnya seperti cahaya, Bang. Seperti cahaya kayak gitu, ibaratnya cahaya matahari satu, tapi bisa menerangi seluruh bumi ini, bulan, bintang semuanya. Tapi matahari nggak masuk ke dalam diri manusia. Betul. Nah, sekarang yang menciptakan Maria itu menurut kamu siapa? Tuhan Allah. Tuhan Allah lagi, Tuhan pohon. Masa pohon ya ciptain Maria, gimana sih? Terus siapa lagi? Ya itu Tuhan Allah. Ya Yesus lah, lo ya kan Tuhan Yesus gitu loh. Yesus namanya, Bang. Ya udah, arti Yesus, Tuhan Yesusmu yang menciptakan Maria kan gitu. Iya.
Ya, kemudian Tuhan Yesusmu ini yang menciptakan Maria, masuk ke dalam kandungan Maria, istirahat 9 bulan, kan begitu? Enggak istirahat dia sebagai Terus ngapain dalam kandungan? Terus ngapain dalam kandungan 9 bulan? itu kuasanya itu bang, kuasanya yang Apa sih kuasa orang dalam kandungan kok nggak bisa ngapa-ngapa? ke dalam tubuh Maria itu kuasanya gitu loh, kuasanya. Ya kan Bunda Maria mengandung apa coba? Mengandung Yesus. Yesus, ya itu kan Tuhanmu yang dikandung. Iya. Ya iya, artinya Tuhanmu istirahat 9 bulan dalam kandungan kan nggak bisa ngapa-ngapa di dalam. Gimana sih? Bisa Ngapain? Ngapain dalam kandungan? Ada kehidupan di dalam. Oh, iya memang kehidupan dalam rahim Maria mah. Bunda Maria bergizi, ya dia salurkan gizi melalui pusarnya Maria kan gitu. Kan punya tali pusar tuh. Tempat dia bernapas, mencerna makanan dari Maria kan gitu ya. Iya. Ya. Terus kemudian Tuhanmu dilahirkan jadi bayi dia. Nah, siapa tuannya Maria waktu itu? Kan Allah menyatakan diri Pohon lagi. menjadi manusia. Pohon lagi. Iya. Yang ini kan yang dikandung Maria ini kan Tuhanmu nih, masuk ke dalam nih ke rahim. Jadi Tuhannya Maria itu, kalau itu Tuhan, ini Erik diam dulu kau. Jadi kalau Tuhannya Mbak Ted ini di dalam rahim, berarti Tuhannya Maria yang ada dalam rahim Maria juga kan gitu. Bener gak? Iya kan malaikat bilang gitu juga. Artinya Tuhannya Maria isi kandungannya Maria kan gitu. Iya. Nah kalau Bunda Maria berdoa bagaimana? Ya Tuhanku dalam kandunganku, gitu ya? Iya juga lah. Iya juga. Enggak begitu mbak. Aduh. Mbak Jiwa mau tidur nggak jadi. Mbak Ted ini lucu deh mbak. Mbak Jiwa mau tidur nggak jadi. Mbak Tednya lucu deh. Bukan lucu, kan Bang Hadi yang berdoa ya begitulah. Enggak, yang dikandung Maria itu Roh Kudus, dan Roh Kudus itu gandaan Tuhan Sang Pencipta. Ada lagi pilihan ganda ini. Menggandakan dirinya jadi manusia gitu. Waduh, lebih parah ini menggandakan diri. Menggandakan, itu di agama Hindu yang banyak kayak gitu. Kok agama Hindu lagi sih Mbak Ted? Ini kebenaran sesuai yang kita kasih. Sekarang aku tanya, daripada kita gantek, mending jadi begini lah nggak apa. Tuhan menggandakan diri. Tuhan itu menggandakan diri. Ya iya, karena dia kan maha kuasa dong. Kalau nggak bisa ya nggak kuasa dong kalau gitu. Itu Bang Juma masuk akal Bang. Enggak. Bilang menggandakan dirinya jadi manusia. Tuhan itu maha suci. Jadi di sorga ada, di bumi ada. Tuhan itu di sorga ada, di bumi ada karena menggandakan dirinya. Maaf ya. Berarti ada juga di planet Pluto. Ya bisa aja kalau Tuhan mau kok. Berarti Tuhan Itu jadi suka-suka banyak. Tuhan. Masuk ke agama Hindu berarti. Dewa-dewa banyak. Berarti kembali kepada ajaran Romawi Yunani kuno dong. Dewa kan beda. Dewa kan itu. Loh, Tuhan itu nggak bisa berubah, Bang. Tuhan itu nggak pernah bisa berubah. Tuhan itu Iya tetap kan nggak Tuhan. berubah, namanya juga nggak berubah. Tapi kok namanya sih berubah sih gimana? Ya itu sifat, sama seperti Bang Suma. Nama Bang Suma itu banyak, panggilan itu gelar. Tetapi kalau dikatakan bahwasanya Tuhan itu berubah, itu bukan Tuhan, itu dewa. Coba Anda lihat di dalam Keluaran 9 nomor 14. Tidak ada yang seperti aku. Jadi tidak ada yang digandakan di seluruh bumi, nggak ada. Iya, tidak ada yang digandakan, tapi Tuhan sendiri yang menggandakan dirinya. Nah, ini Tuhan sendiri yang berkata, Keluaran 9 nomor 14, tidak ada yang seperti aku di seluruh bumi. Loh, kok Anda memaksakan Tuhan menggandakan diri? Tuhan sendiri mengatakan tidak ada. 1 Raja-Raja 8:23, tidak ada Tuhan seperti engkau baik di langit maupun di bumi. Yesaya 46 nomor 5, kepada siapa hendak kau samakan aku? Nah, saudara menjawab, kepada Yesus. Ditabuklah Anda dengan Tuhan oleh Tuhan. Yesaya 46 nomor 7,
Akulah Tuhan, tidak ada yang lain, tidak ada yang seperti aku. Berarti tidak ada Tuhan gandaan. Interupsi Bang Juma, interupsi Bang Juma. Sekarang Kalau tidak ada Tuhan gandaan yang fenomena yang awan yang api sekarang kita tanya bahwa Tuhan menggandakan, maksud abang kayak mana? Jelasin dulu. Ya, silakan. Menggandakan diri itu gimana? Gandaan Kayak itu Mana membuat itu? dirinya jadi dua tapi tetap satu. iya. Aduh, Dua tapi satu Dosa. pribadi. Dua tapi satu pribadi gitu. Akut ini sakitnya ini, bet. Yesaya Akut ini. 43 nomor Apaan sih? 10. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan. Hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Tuhan yang dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada Tuhan yang dibentuk. Yesus tadi bentuk menjadi daging. Tidak ada itu. Mau main bulu tangkis aja lo, pilih yang ganda lo bro. Misalkan ganda campuran. Iya kan. Jadi kalau menurut abang Perjanjian yang lama itu loh. jadi manusia itu siapa? Ciptaan Tuhan. Masa bergandakan Bukan. diri menciptakan Itu manusia adalah ya? gandaan atau fenomena. Kalau dibilang gandaan, fenomena juga bisa. Oh, iya terserah lu lah. Tidak ada Tuhan yang dibentuk daging, baik daging manusia maupun daging burung merpati, nggak ada. Dalilnya Yesaya 43 nomor 10. Saya lebih percaya tulisan yang ada di Bible saudara daripada ucapan saudara. Masa Enggak, saudara nggak? soalnya begini bang, soalnya Tuhan Yesus atau Yesus itu datang ke dunia ini jadi manusia itu penggenapan dari kitab perjanjian lama. Aduh, Marusa. Ini yang saya baca barusan itu perjanjian lama. Ini kan kedatangan Yesus itu kan penggenapan dari nabi-nabi, penggenapan dari kitab nabi-nabi di perjanjian lama gitu. Kalau menurut kami di Bible kami, kalau di Al-Quran mungkin beda kali. Aku datang di atas muka bumi bukan atas kehendakku sendiri. Berarti bukan Yesus yang Bapa. Yang maha berkehendak itu Bapa. Tapi Yesus berkata, aku datang menjadi manusia bukan atas kehendakku. Berarti Yesus murni ciptaan. Soalnya begini bang, kalau menurut ajaran kami, kedatangan Tuhan Yesus atau Yesus ke bumi itu untuk menebus dosa manusia, dan syarat untuk menebus dosa manusia ini adalah yang bisa menebus dosa manusia ini adalah orang yang tidak punya dosa. Gandaan Tuhan, jadi gandaan Tuhan nanti mati terkutuk. Gandaan. Parah sekali. Hati, Mary. Waduh. Abang ini gimana? Yesus datang ke bumi ini untuk nebus dosa. Itu adalah konsep yang dibangun oleh Kristen setelah Yesus terangkat ke langit melalui Paulus dari makhluk begini. dibisikkan makhluk itu tadi. Yang bisa menebus dosa itu adalah syaratnya bisa menebus dosa itu adalah manusia yang tidak berdosa. Aduh, tidak karena ada semua itu, Bang. manusia di bumi ini sudah berdosa semua. Bang, orang Yahudi yang dengar dulu, aku belum selesai ngomong. Anda salah, ngapain diperpanjang kalau salah? Untuk apa didengarkan pembodohan? Kami nih, Sekarang begini, saudara, dengarkan saya. Tuhannya Yahudi ketika mengajarkan konsep penebus dosa itu menggunakan orang, manusia, atau menggunakan hewan? Kalau yang menggunakan orang itu Dewa Molok. Kalau Tuhannya Bani Israel itu menggunakan hewan. Imamat 1 nomor 2. Jadi jangan Anda kemudian mencampur adukan antara ajaran makhluk yang datang kepada Paulus dengan ajaran Yesus. Tidak boleh. Imamat loh, Imamat 1 nomor 2. Perintahkan kepada orang Israel ketika mereka hendak mempersembahkan kurban penebus dosa, hendaklah mereka mempersembahkan hewan, domba, kambing, sapi, lembu.
Tak ada itu firman Tuhannya Yahudi persembahkan manusia, itu tak ada. Itu muncul nanti di ajaran Paulus. Kalau di ajaran Yesus itu tak ada. Sementara Anda ini pengikut Paulus. Saking maunya Yesus itu dianggap sebagai kurban, coba bayangkan di dalam 1 Yohanes 1:29. Yesus disebut anak binatang di situ. Apa itu pantas? Pantas enggak itu Yesus disebut sebagai anak binatang? Enggak pantas kan? Kenapa kalian bisa melakukan itu ucapan-ucapan seperti itu ya? Karena bisikan makhluk itu tadi. Masa Yesus disetarakan dengan anak binatang? Kenapa begitu? Karena orang Kristen pun tahu bahwasanya yang digunakan untuk nebus dosa itu adalah hewan. Nah, supaya Yesus ini dianggap kemudian penebus dosa, maka dianggaplah Yesus ini anak binatang. Kan kejam kali bang kalau kayak gitu. Padahal Yesus mengatakan ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Apakah dengan menganggap Yesus anak binatang itu memuliakan? Waduh, parah ini. Yesus itu manusia suci bang. Jangan digelari dengan gelar yang tidak rasional. Kami nggak terima umat Islam. Oke, baiklah. Saya mohon izin dulu ya. Izin Bang Zuma, Gurunda, semuanya Bang Andi. Ya pamit dulu sih. Ted, lu jangan menggandakan Tuhan ya. Enggak, dikit aja dulu sama Bu Ted. Izin Bang Andi. Dari tadi kan bahwa Bu Ted ini kan membawakan Yohanes 4 ayat 21 ya, Bu. Ya kan? Bahwa antara pembicaraan antara perempuan Samaria dengan Yesus ketika di sumur. Nah, tadi Bu Ted tadi membantah argumentasi Gurunda bahwa membuktikan bahwa Yesus itu dengan dalil tersebut Yesus itu adalah roh dan Tuhan. Mari kita baca ya, Bu. Percayalah kepadaku hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Dia mengatakan kepada perempuan Samaria itu. Kami. Kata kami di dalam tersebut termasuk Yesus enggak? Karena penyampaiannya Yesus. Kami menyembah apa yang dikenal sebagai keselamatan dari tetapi saat datang dan sudah sekarang bahwa penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh. Oke. Ibu tahu nggak, roh Allah itu bukan hanya kepada Yesus, ada kepada Musa, ada kepada Bazael. Lebih jelasnya Bazael itu Bu, di Keluaran 31 ayat 2, lihatlah telah kutunjuk Bazael bin Uri bin Hur dari suku Yehuda dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah, dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan. Jadi bukan hanya Yesus. Jadi roh itu juga kita memiliki, roh Allah itu kita memiliki. Untuk daging ini hidup, roh itu harus ada. Amen. Ketika kita mati, roh itu kembali kepada yang kuasa, siapa? Bapa. Jadi bantahan Ibu tadi kepada Gurunda itu tidak masuk. Apalagi membawa Yohanes ayat 24. Justru situ mengkonfirmasikan bahwa Yesus sendiri menyembah Bapa. Jadi itu tidak nyambung, Bu. Makanya kalau ibarat kata saya sering berdebat dengan argumentasi kepada Bapak Pendeta dulu, itu tidak nyambung jawaban mereka. Data by data mereka, memang mereka ngeluarin data tapi tidak nyambung dari apa yang dibahas. Kita bahas kepala, mereka bahas ekor. Nah itu salah satu poin. Kedua, soal tadi yang yang disampaikan Gurunda Juma itu tentang pohon besar, itu benar. Saya sebelumnya pernah membahas di GBI kepada pendeta saya, ini pohon besar loh, Allah ini. Kalau kita menggunakannya, justru kita seolah-olah menyembah pohon besar. Pada awalnya dia tidak percaya, bahkan seorang pendeta aja tidak percaya. Lalu ketika saya menggunakan Alkitab Sabda dan merujuk original teksnya, justru menjelaskan pohon besar. Makanya dari awal ketika Gurunda mengatakan, saya udah duga itu pohon besar. Jadi Bu Ted, saya hanya mengkonfirmasikan di Yohanes 14 tadi, tentang kata Allah, dan saya ingin nanti diskusi ke depan data yang dibantah itu harus kolerasi dengan apa yang disampaikan, yang dibantah.
Kira-kira begitu. Izin Gurunda, hanya itu aja yang bisa saya sampaikan. Iya, Dek. Makasih, Dek. Oke, saya izin pamit dulu ya. Makasih Bang Juma, Bang Andi, Pandi, dan semuanya ya. Sampai bertemu lagi. Siap. God bless. Saya Ted. Wassalam. Ya, pesan saya Ted, jangan sampai salah Tuhan. Itu aja. Iya Bang. Tuhan bedakan antara Tuhan dan manusia. Siapapun yang pernah dikandung lahir ke muka bumi itu ciptaan Tuhan. Dia bukan Tuhan. Itu aja dulu dipelajari Ted. Nggak ada yang lain. Oke, makasih. Nanti bisa kita diskusi, sharing lebih jauh lagi ya. Kita harus baca dulu supaya kita nggak salah. Jauh deketin aja, bedakan Tuhan dan manusia. Nggak usah jauh-jauh. Itu aja. Apalagi mengandalkan Tuhan, jangan. Ya enggak, kita harus proporsional menilai atau memahami tentang Yesus. Proporsional sebagai manusia. Lalu kebersamaan yang selalu bersama-sama dengan Bapak, aku dan Bapak selalu sama, aku utusan yang diucapkan kan, aku anak manusia kan, kayak gitu Bang. Yesus itu kan diutus ke muka bumi oleh Bapaknya. Sampai di bumi dia dilindungi oleh Bapaknya. Setelah cukup umur dia diberi firman oleh Bapaknya supaya dia pinter. Setelah dia pintar menghafal firman, diajarkanlah kepada Bani Israel agar Bani Israel kembali menyembah Tuhan. Itu tugasnya Yesus di bumi. Gak ada yang lain. Iya, sebenarnya yang menjadi persoalan di mana gitu loh. Anda yang bikin persoalan, orang Anda yang melawan Yesus. Anda yang suka bikin persoalan. Yesus berkata, aku hanya diutus kepada domba yang hilang di Israel. Dengarlah wahai orang Israel, Tuhan itu satu. Hukum terutama, satu-satunya Tuhan yang benar, Yesus utusan Tuhan. Aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dia bermukjizat, dia bersyukur kepada Bapaknya. Jadi tidak ada yang membuat Yesus Tuhan, itu Paulus. Mati hidup kembali menjadi Tuhan. Lukas 2 nomor 11, Bunda Maria melahirkan Tuhan. Kisah 2:36, Bapa di surga menjadikan Yesus Tuhan. Itu yang dipakai tadi, mengandalkan Tuhan. Semua ini tulisan manusia, bukan ajaran Yesus. Kenapa ini terjadi? Setelah Yesus nggak ada di muka bumi, ada roh kedengaran dari langit, diterima oleh penulis. Sehingga roh ini dianggap Tuhan. Jadi Tuhan Anda roh. Itu kesimpulan dari Banyuma tadi. Makasih. Berarti Bang Andi yang bermasalah ini Kristennya? Iya, Yesusnya nggak bermasalah. Bukan, masalahnya hanya di nama saja itu. Aku pikir kalau aku ikut. Enggak, bukan hanya di nama, Bu. Bukan hanya di nama. Tetapi tujuan kepada siapa kita tadi undang pergi nggak jadi lagi. Iya, oke, izin dah, bye. Jadi gini Bu, tadi saya ralat ya Bu, kita pertegas ya Bu, mohon maaf ya Bu. Bukan kami yang harus lebih belajar lagi membaca sepenuhnya, tetapi Ibu Ted. Karena kita bisa melihat dari hasil diskusi malam ini dibantai oleh Gurunda, ayat membantah data yang Ibu Ted bantah dari Bang Zuma itu tidak nyambung dari apa yang dibahas. Nah kan, ini gara-gara bermasalah ini sih. Aduh. sorry kesalahan dalam sambungan. Aduh. Ntar. Sorry. Bang Zuma kalau mau rehat Bang Zuma. Butet selamat pamit. Bang Zuma itu mau istirahat mungkin. Kita lanjut Ustaz Alif sampai pagi kita, Cak. Sampai aku tidur. Naikkan Pak Kris biar Ustaz Alif ada kerjaan dikit lah. Ya. Si Kris tadi. Pak Kris. Ini dulu yang dari tadi naik ini beliau ini. Biar Bang Zuma rehat dulu lah, sudah jam 2 ini. Iya. Bang Lots Boy.
Ya bang. Kristen ya bang? Benar bang. Waduh, Siap. kerja mana tuh Ustaz Alip? Silakan. Apa yang mau dibahas ini bang? Apa itu bang? Kristen Apa yang mau ikut dibahas? ajaran siapa gitu? Ya, silakan bang. Kristen ikut ajaran siapa gitu? Ya, boleh. Kristen ikut ajaran Kristus bang. Kristen mengikuti ajaran Kristus, maksudnya mengikuti ajaran Yesus. Iya benar. Sebelum kita lebih jauh, saya ingin tahu apa yang Anda seorang Kristen ikuti dari apa yang diajarkan oleh Yesus. Contohnya. Hukum Taurat bang. 10 hukum Taurat. Oke. 10 berarti kita di sini pembahasannya. Dalam 10 hukum Taurat, nomor satunya adalah jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Kan gitu? Iya. Itu yang pertama, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Itu yang diajarkan oleh Nabi Musa dan diteruskan ajaran itu oleh Yesus. Yesus sebagai orang Yahudi yang berpaham Yudaism, dia mengamalkan ajaran itu bahwa tidak boleh ada Tuhan lain di hadapan Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Nah, ini bagus ini. Di sini, Bang Los, yang Anda tuhankan itu siapa? Halo? Yang gimana maksudnya bang? Yang dituankan itu apa bro? Iya. Kristen mengikuti ajaran siapa? Yesus mengajarkan 10 hukum Taurat. Kata Anda mengikuti apa yang diajarkan oleh Yesus, yaitu seperti contohnya 10 hukum Taurat. Kita bahas satu persatu. Di dalam 10 hukum Taurat, hukum yang pertama itu kan jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Itu yang diajarkan oleh Yesus dan diajarkan oleh Nabi terdahulu, yaitu Nabi Musa. Nah, pertanyaan saya, yang Bang Los tuhankan itu siapa? Kristen kan ikut Kristus bang. Ya Kristus. Iya betul. Iya betul. Kristus. Hah? Maksudnya? Ya Tuannya Kristus. Kayak mana lah jadinya? Nah gimana? Saya ulang lagi ya. Anda mengikuti ajaran Yesus katanya. Iya. Contoh dari ajaran Yesus itu adalah 10 hukum Taurat. 10 hukum Taurat itu sudah pernah diajarkan oleh Nabi Musa, betul? Benar. Nah, di dalam 10 hukum Taurat itu diucapkan oleh Nabi Musa, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Betul ya bunyi ayatnya. Diulang lagi oleh Yesus, jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Nah, berdasarkan ajaran Taurat Musa, Tuhan yang benar yang tidak boleh ada yang lain adalah Tuhan yang mengutus Nabi Musa, kan gitu? Iya. Lah kok tiba-tiba di Kristen yang Tuhan yang mengutus Nabi Musa jadi Yesus? Tadi kan abang tanya Tuannya saya siapa? Saya Kristen. Ya terus kenapa? Ya Kristen itu ngikut Kristus, pengikut Kristus. Iya bang. Nah nomor satu itu kenapa Anda malah jadi menuhankan Yesus? Anda itu berarti di situ bukan pengikut Yesus tapi pentuhan Yesus. Paham nggak poinnya? Berarti Tuhan baru ya Yesus ini, Ustaz? Ya, Tuhan yang dibuat oleh Kristen. Jadi selama ini salah dijelaskan kepada halayak bahwa Kristen itu dikatakan pengikut Yesus. Ternyata bukan pengikut tapi pentuhan Yesus. Kalau mengikuti Yesus seperti yang diucapkan oleh Yesus, mestinya dengarkan sebagaimana Yesus ucapkan, sebagaimana Nabi Musa ajarkan. Yesus itu kan mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi Musa berkaitan dengan ketuhanan. Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Nabi Musa itu sama. Tuhannya Yesus dengan Tuhannya ahli Taurat itu sama.
Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Kristen beda. Siapa? Tuhannya Kristen adalah Yesus, Tuhannya Yesus adalah Tuhannya Nabi Musa. Nah, itu bedanya. Ya. Kita baru bertanya siapa yang saya sembah. Kalau gini itu baru level satunya ini. Ya, iya. Saya kan Kristen. Kristen itu betul. Kristus. Nah, faktanya pentuhan Yesus kan? Gimana? Iya, Anda mengklaimnya sebagai pengikut Yesus. Tapi begitu faktanya kita bahas, Anda ini bukan pengikut tapi pentuhan. Tadi kan pertanyaan abang, iya. Siapa yang Tuhan yang kamu sembah itu siapa? Abang bilang. Ya saya jawab, kan benar. Iya. Ya, jadi salahnya yang kau sembah kan Yesus. Benar. Yang Yesus sembah siapa? Elohim. Mana dari siapa yang disembah? Lah, maka Yesus kan bilang tadi Yohanes 4:22, kalian menyembah apa yang kalian tidak kenal, kata Yesus. Kami menyembah apa yang kami kenal. Siapa yang disembah oleh Yesus? Elohim. Itu kan bedanya. Itu kan tadi kan konteksnya tadi kan abang hukum Taurat tadi. Itu kan hukum Taurat, Bang. Hukum Taurat itu kan diturunkan Yesus kepada Musa. Loh, kok diturunkan Yesus? Yesus itu kan baru datang di abad pertama Masehi. Gimana sih? Taurat Nabi Musa mengajarkan hal yang prinsip, ada 10 hukum Taurat. Satunya adalah jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Itulah ajarannya, salah satu dari 10 Taurat Musa, kan gitu. Iya, yang nurunkan Taurat, hukum Taurat itu ya Yesus. Jadi Yesus udah lahir. Mesti lahir dia nurunkan itu. Hah? Oh, ada Yesus versi sebelum Nabi Musa. Jangan, ya saya tanya. Kita menciptakan, kita bukan kalau kita manusia menciptakan Bang di bumi, ya kan? Saya tanya lah Bang, kalau abang itu siapa yang ciptakan? Tuhan. Ya, Ini kenapa ini baru satu pertanyaan? Oh, udah macet. Gimana jadi? Bang, kembali contoh. Ya, saya pakai dalil lagi ya. Saya pakai dalil lagi aja. Enggak, hukum Taurat itu kan saya bilang Yesus yang nurun. Kalau itu kan ciptaan. Di mana di mana dalilnya bahwa hukum Taurat itu Yesus yang menurunkan? Kalau soal itu Bang, saya enggak. Ya, ini kan bukan gereja, Bang. Iya, saya jarang gereja, Bang. Iya, dan ini bukan gereja. Saya suruh main percaya gitu aja gitu loh. Iya. Mungkin abang lebih bisa tahu Alkitab ya kan? Iya. Iya, abang lebih tahu Alkitab, tapi tidak mengenal Yesus. Jadi kesimpulannya Anda ngarang. Bingung banget jadi abang ini. Kayak mana lah? Saya dibantu pakai dalil nggak sanggup. Enggak, saya tanya abang itu diciptakan siapa? Loh, yang menciptakan saya itu Tuhan. Iya, udah ada di bumi ini. Ada di bumi ini, yang di bumi ini manusia. Tuhanku meliputi segalanya. Tuhanku itu Tuhanku ini maha besar yang meliputi segalanya gitu. Ah ya, jadi ada nggak di bumi ini? Yang maha besar, bumi ini kecil. Saya tanya, ada di bumi ini nggak Tuhan abang itu? Kalau ada di bumi ini, berarti sama aja Tuhan itu bersemayam di bumi, yang bumi ini kecil gitu loh. Saya tanya, ada nggak di bumi ini? Bumi ini dalam genggaman Tuhan gitu loh. Allah, jawab aja, ada nggak di bumi ini Tuhanmu itu? Ya masa jawaban saya Anda nggak paham? Loh, jawab aja, ada atau tidak? Tuhan itu maha ada.
Ada atau tidak? Bumi ini kecil. Bumi ini kecil. Ya begitu juga hukum Taurat itu. Alamak. Ada, nggak mesti dia di bumi ini. Apa hubungannya? Ya, apa hubungannya? Itu kan ciptaan. Aduh. Ini yang salah, saya nggak memahami karakter pasien ini. Gini karakternya nih Ustaz. Nggak usah nggak tahu karakter sih. Bro, yang menciptakan bumi ini siapa bro? Menurut abang siapa? Saya nanya lu. Lu. Menurut abang siapa? Jawab dulu pertanyaan saya. Itu kan ada abang ke sekolah berarti. Ah, tuh kepala sekolah yang ciptakan. Kok kepala sekolah yang ciptakan? Masa abang nggak tahu, nggak sekolah berarti? Iya, apa? saya ini nggak sekolah, makanya saya tanya. Oh sama lah, kita nggak sekolah. Ya udah kalau begitu lu kemana nih? Malam ini rencana mau kemana sih? Mau kemana bang? Ya pada masuk sekolah lah bareng. Ustaz Ali udah serius ternyata. Gini. Itu tadi kan abang tanya, Taurat itu siapa yang ciptakan, betul nggak? Siapa? Ya, ini Bang Andi ada dari tadi naik Mulia Raja ini mungkin mau ngomong, silakan Bang Mulia Raja. Ya, baik. Terima kasih, Mas. Teman-teman semua, makasih. Suara saya jelas ya? Jelas Bang. Salam kenal Bang ya, salam toleransi. Silakan Bang. Ini apa mau dibahas ya? Ya, Salib coba Salib masuk. Siapa tahu nyambung ini. Coba Ustaz, coba. Ya, mungkin diluruskan yang tadi ya biar agak maju sedikit. Jadi dari tema ini Kristen ikut ajaran siapa? Tadi kan dikatakan mengikuti ajaran Yesus. Contohnya 10 Taurat Musa atau 10 hukum Taurat. Satu pertanyaan dari 10 itu adalah jangan ada padamu Tuhan lain di hadapanku. Itu kata Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Namun ketika kami tanya, jadi Tuhanmu itu siapa? Nah dia jawab Yesus. Nah ini yang bikin saya bingung. Dia sendiri yang bikin undang-undang, dia sendiri yang melanggar gitu loh. Nah coba diluruskan dulu bahwa Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Nabi Musa itu sama. Silakan Bang. Oke, terima kasih. Yesus itu Tuhan sendiri. Sama baik, Bang. Jadi gini, tahu nggak Bapak ini atau teman-teman semua, kenapa orang Israel atau orang Yahudi menyalibkan Yesus? Menurut iman kami ya, Tuhan disalib. Iya, itu kan Alkitab mencatat dan sejarah mencatat kan? Siapa yang menciptakan yang menyalib Tuhan? Enggak, itu dulu saya tanya. Tahu nggak kenapa yang mati? Enggak dulu. Waktu Yesus disalib itu, apakah Yesus adalah Tuhan? Yesus adalah Tuhan dan Yesus adalah manusia. Berarti yang disalib manusia dan Tuhan. Yang disalib benar manusia dan Tuhan, tapi yang mati adalah manusianya. Saya belum ngomong matinya. Jangan buru-buru matiin anak orang lu, buru-buru banget sih lu. Yang disalib itu manusia atau Tuhan? Manusia dan Tuhan. Oke. Siapa yang menyalib manusia Tuhan? Orang Yahudi melalui pemerintahan Romawi. Ya, siapa yang menciptakan orang Yahudi itu yang menyalib manusia dan Tuhan? Ya Tuhan. Siapa? Allah Tritunggal. Siapa yang menciptakan yang menyalib Tuhanmu? Siapa menciptakan menyalib Tuhan? Ya Tuhan. Bingung. Ya makanya gak usah bingung. Ya lu jawab aja, ciptaan menyalip penciptanya gitu loh. Bukan, jadi gini, dengar ya. Dengar dulu. Ada parah, dua-duanya parah nih Ustaz. Lapar gua dengerin. Lanjut teman-teman ya. Kalau memang kita membawa dari sudut pandang agama kita, ya tidak akan nyambung. Jadi dengar dulu dari sudut pandang kami. Ini kan berdialog ya. Kalau berdialog seperti itu kan. Ya. Nyambung kalau disalahkan karena kacamata berbeda. Oke. Sebelum dilanjut ke dialognya, saya ingin tahu barometernya apa yang digunakan, biar saya simak dengan baik dan seksama. Oke, baik, pakai Bible ya. Oke, silahkan. Nah, jadi begini Pak, ya teman-teman semua, Pak Ustadz, siapapun namanya ya. Ya, jadi kan menurut iman kami, Allah itu adalah Tritunggal. Esa, tetapi dalam 3 kepribadian. Ada Bapa,
Anak, dan Roh Kudus. Bapa itulah Allah yang bertahta di surga. Dan firman Aja, nggak usah menyebut Allah, Bapak aja, jangan usah menyebut Allah. Nggak ada Allah di Bible, nggak ada. Jadi gini, itu kan nggak boleh kan, hukum kan membolehkan ya memakai kata itu ya. Kecuali dilarang oleh hukum baru tidak boleh gunakan. Jadi gini Pak, karena Alkitab kami sekarang masih tercatat nama itu Pak. Ya, jadi firman Allah itu menjadi manusia. Itulah yang disebut dengan Yesus. Seperti itu. Baru ada Roh Kudus. Nah Yesus itu ketika dia menjadi manusia, dia adalah manusia 100% dan Allah 100%. Itulah yang disebut dengan dwi natur Allah menurut iman kami. Jadi yang menciptakan manusia itu yang tadi menyalibkan itu adalah baik. Ya orang yang diciptakan oleh pencipta sendiri ya Yesus yang Sudah manusia. Sudah sekian menit, ada dalilnya? Oke. Coba dibaca di Yohanes 1 ayat 3. Di situ sebutkan segala sesuatu dijadikan melalui Dia, maksudnya Yesus ya. Dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari Dia itu siapa? yang dijadikan. Yohanes 1 Dia ayat itu 3. siapa? Ya. Yesus. Dia itu siapa? Kenapa saya bilang Yesus? Hah? Lah, di mana ada Yesus di situ? Oke, baca Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, ya, karena kalau baca baru ada Yesus, tiganya belum ada. Dengar dulu. Dengar dulu Pak, santai. Kalau baca Alkitab itu Pak, tidak boleh hanya baca ayat 1, nggak baca ayat 2, tidak boleh hanya baca ayat 10, tidak baca ayat sebelumnya. Harus itu satu kesatuan. Itu kan cerita ya, kayak kronologi. Di ayat 14 ya, firman itu telah menjadi manusia, katanya. Dan tinggal di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaan Allah dan selanjutnya. Itu, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa. Anak tunggal ya. Anak tunggal, anak kan Tuhan Yesus. Bagi kami ya. Kepanjangan lu, Ustaz Alif lagi, kepanjangan lu. Silakan Ustaz. Iya, gini loh Bang. Jangan pakai nuansa karangan ya. Ketika dikatakan firman itu menjadi manusia, tadi firman itu adalah Theos, nggak ada di situ Tritunggal. Kalau dikatakan firman itu adalah Theos dan Theos itu sudah menjadi manusia, berarti Tuhanmu yang manusia itu gitu loh. Nah sekarang kita kembali aja kepada ucapan Yesus. Saya bilang tadi ya, kan Yesus mengucapkan dan mengajarkan nih, yang sering dan kita juga sering dengar ya, sangat familiar ayatnya di Markus 12 nomor 29. Ini yang diucapkan oleh Yesus. Apa dia katakan? Hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel, Elohim adalah Tuhan kita, Tuhan yang Esa. Tapi memang di sini Yesus mengajak berbicara dan suruh mendengar itu orang Israel. Pasti orang di luar Israel seperti Anda nggak mau dengar apa yang dikatakan oleh Yesus gitu loh. Karena kata Yesus, Elohim itu Tuhan kita. Berarti Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang Israel. Bukan Yesus itu adalah Tuhan. Nah di situ adalah Tuhan kita itu adalah Tuhan yang Esa. Tuhannya Yesus dan Tuhannya Israel itu adalah Tuhan yang Esa. Yang Esa di sini dijelaskan menurut ayatnya bahwa benar katamu guru. Memang benar katamu itu bahwa Dia itu Esa dan bahwa tidak ada yang lain kecuali Dia. Yang namanya Esa itu berdasarkan kitab Anda tidak ada yang lain kecuali Dia. Bukan kepada Yesus. Yesus di situ guru dan Tuhan itu adalah Tuhannya Yesus dan Tuhannya Bani Israel. Coba, kenapa kau bilang jadi Esa itu ada 3 pribadi? Dari mana itu? Sementara isi ayatnya memang tidak ada yang lain kecuali Dia. Gitu loh. Coba Anda cerna perkataan Yesus. Silahkan Bang. Silakan Pak Mulia. Akhir Pak. Jadi saya ngerti, saya juga Kristen. Dari Kejadian sampai Wahyu sudah baca. Jadi gini Pak. Jadi di iman kita ya kan, di iman, karena dipersoalkan tentang iman Kristen ya. Di iman kita, Yesus itu adalah pribadi kedua. Dan itu disebutkan bahwa Yesus bilang, ya, jangan iman terus data. Kalau iman kita hargai, iman Anda itu hargai. Kita lagi ngomongin data, bukan iman. Kan? Tadi kan saya baca.
Saya baca tadi kan. Nah kemudian, oke, saya baca lagi yang lain ya. Yang lain. Oke. Nah kemudian ada lagi ayatnya. Nah, ayatnya. Ya udah, kalau memang Anda sudah baca, coba tadi yang saya bacakan Markus 12 29 sampai 32, yang kau pahami di situ apa? Sebagai orang bukan Israel. Itu baik. Markus 12 ya. Ya. Markus 12 ayat 29. Jawab Yesus, perintah yang terutama ialah dengarlah hai orang Israel, Tuhanlah Allah kita. Tuhan itu Esa. Jadi begini. Ini kan konteksnya dia sedang mengajar. Dan dia mengutip, itu dikutip loh. Dikutip itu dari Ulangan 25 ayat 5 sampai 6. Itu mengutip. Dia mengutip. Iya. Tujuan mengajar itu apa? Tujuan mengajar itu apa? Jadi gini, dia tujuan mengajar, ya untuk supaya orang mengerti, memahami siapa. Dan ternyata supaya mereka paham siapa Tuhannya orang Israel dan siapa Tuhannya Yesus, kan gitu. Dan ternyata, ya, ternyata saya baca di ayatnya, sebentar ya, di sebentar. Kadang saya karena sebentar. Nah ini sebentar ya. Yesus datang mengutip ayat itu tujuannya untuk mengajar. Saya pengen tahu dari Kristen untuk dipahami atau tidak apa yang diajarkan oleh Yesus. Sangat di situ sudah jelas-jelas bahwa Elohim itu Tuhannya orang Israel dan Tuhannya Yesus, kan gitu. Ya, sebagai manusia dia bilang Tuhanku benar, Tuhannya dia dan Tuhan Israel. Tuh, tetapi jangan salah. Teman-teman Muslim kan sering bilang bahwa Yesus hanya diutus untuk menyembah Israel. Benar. Kenapa? Karena saat itu dia memang terbatas waktunya untuk mengabarkan Injil, hanya 3 tahun. Nah, akhirnya di Matius 28 ya, ayat 19 sampai 20 disebutkan supaya semua orang Kristen murid-muridnya menyebarkan Injil ke seluruh dunia. Artinya bukan hanya untuk orang Israel saja, tetapi saat itu dibatasi untuk orang Israel. Jadi Tuhan Elohim itu memang saat itu adalah Tuhannya orang Israel, tetapi saat ini adalah Tuhannya orang Kristen juga. Nah itu klaim Anda. Ya udah benar, sebarkan Injil kepada seluruh dunia, kan gitu. Termasuk di sini kan sedang kita bahas. Nah setelah disebarkan, pahami apa yang diajarkan oleh Yesus. Kalau yang diajarkan oleh Yesus bahwa Elohim itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang Israel, betul kan? Benar. Kasih paham seluruh dunia. Kasih paham sampai orang negara Indonesia kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan dan diutus untuk Bani Israel, dan Tuhannya Yesus dengan Tuhannya Bani Israel itu sama, kan gitu. Ya. Sebarkan ke seluruh warga negara Indonesia tuh, ke seluruh dunia. Bukan untuk dituhankan Yesus itu, tapi untuk dipahami kalau dia itu utusan Tuhan, gitu. Jadi gini, coba dibaca di Yohanes 5 ayat 18 dan Yohanes 10 ayat 33. Saya baca aja. Jadi ini alasannya ya, kenapa dia disalibkan menurut iman kami dan menurut yang tercatat dalam Alkitab. Ini katanya, sebab itu para pemuka Yahudi makin berusaha membunuhnya. Bukan saja karena ia melanggar peraturan Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri. Dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Satu. Kemudian satu lagi, jawab orang-orang Yahudi itu, bukan karena suatu pekerjaan baik, maka kami mau melempari engkau. Bang Mulia Raja, nggak usah lompat-lompat ayatnya. Dengar dulu, kan disuruh saya harus ada dalil. Iya, itu lompat yang kita bahas ini, yang kita bahas ini. Jangan lompat-lompat, itu udah masuk penyaliban, itu udah masuk apa? Yang kita bahas ini dulu, siapa Tuhannya Yesus? Dengar dulu Pak. Makanya bilangnya, dengar dulu, karena Tuhan itu tadi, karena kata Tuhan itu. Dia salibkan karena apa? Karena seorang manusia, kata orang Yahudi, menjadikan dirimu Allah. Mereka mengakui bahwa Yesus itu mengaku diri Allah. Itu makanya mereka menyalibkan dia. Gitu loh. Dia sendiri mengaku dia Allah. Tetapi tidak eksplisit. Karena apa? Karena begini Pak, harus dipahami, kalau orang Israel itu tidak gampang untuk menyebut nama Tuhan. Mereka bilang Elohim, Yahweh, Adonai, El. Giliran Allah kau sebut-sebut sembarangan. Tidak boleh. Enggak, kamu mau pakai dalil yang mana? Jangan loncat-loncat. Nah, saya udah baca tadi dalilnya Pak.
Ya, yang mana? Yang mana? Tadi Yohanes 5 ayat 18, Yohanes 10 ayat 33. Yohanes 5 ayat 18. Di situ. Nah, yang kau bacakan. Dan Yohanes 10 ayat 33 kan disebutkan di situ karena dia menyamakan diri dengan sama dengan Allah. Ya artinya dia mengaku Allah. Kemudian ada juga ayat yang lain, tapi saya lupa ya, saya cari nanti. Ada ayat yang lain menyatakan bahwa Yesus berkata, aku dan Bapa itu satu. Bapa itu ya Allah, ya Elohim, ya kan? Aku dan Bapa adalah satu. Kalau dia menyatakan dia dengan Allah itu satu, berarti dia satu substansi, dia Allah. Kemudian, Bang, oke, pelan-pelan. Baik, kita baca ya. Itu kan di Yohanes 5 ya. Kita baca nih. Ketika dia katakan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga anak diberikannya hidup dalam dirinya sendiri. Di situ ada Bapa, ada anak. Yang diberi kehidupan siapa? jadi gini, dia itu Kok jadi Allah. gini mulu? Jawab dulu. Enggak. Saya baca sekali lagi ya. Saya baca dulu sekali lagi. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan ia telah memberi kuasa kepadanya untuk menghakimi karena ia adalah anak manusia. Yang mengaku sebagai anak manusia di sini siapa? Ya Yesus, benar. Karena yang diberi kehidupan oleh Bapa di sini siapa? Yesus sebagai manusia, sebagai anak Allah. Sebagai manusia. Nah, sebagai manusia. Nah, sekarang nggak salah saya. Sekarang yang Tuhan itu yang memberi kehidupan atau yang diberi kehidupan? Benar. Yang memberi kehidupan. Tetapi jangan lupakan. Aku dan Bapa adalah satu. Saya nggak lupa. Gimana Kalau sih? dia bilang aku dan Bapa adalah satu, berarti sama dia dengan Allah. Berarti Bapak juga diberi kehidupan? Bukan. Substansi. Ini soal substansi. Berarti beda dong. Jadi begini Pak, saya coba kasih biar teman-teman mungkin bisa paham dengan biar makin terbuka. Biar makin terbuka pikirannya. Ini kan masih di kesaksian dia nih. Tadi kan Anda bawa Yohanes 5. Nah, berikutnya Yesus berkata, ini kan aku dan Bapa adalah satu kan menurutmu kan? Nah, jadi di sini dia berkata begini, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Itu kata Yesus. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti sama Bapak juga tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Nah, itu beda dong. Beda. Oke, baik. Nah, yang tidak bisa berbuat apa-apa itu Yesus atau yang mengutus Yesus? Ya, Yesus tidak bisa berbuat apa-apa kalau tidak ada apa. Jadi gini Pak, ya. Nah, gimana gini lagi? Jangan langsung dulu. Jangan langsung dulu. Ya, pelan-pelan Pak Lamsem, pelan-pelan Pak Lamsem ya. Nah, jadi gini, ya. Biar teman-teman bisa memahami apa yang kami imani seperti ini ya. Ini hanya kalau teman-teman bisa memahami yang saya bilang nanti, berarti harus Bang, kalau yang kalian imani, yang Anda imani kami paham. Justru yang perlu kami pahami di sini adalah bagaimana caranya iman Anda itu sinkron dengan kitab Anda gitu loh. Sangat sinkron. Nah, silakan kembali ke Yohanes 5:30. Aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang berkata seperti ini Tuhan atau bukan? Udah gitu aja pertanyaannya singkat. Tuhan. Berarti ada Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa. Dia sebagai anak, sebagai manusia tidak bisa berbuat tanpa bapaknya. Iya, berarti bukan Tuhan kalau gitu. Tuhan, tetapi sebagai kan saya bilang kan dia adalah Tuhan. Iya, berarti ada Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Tidak. Dia sebagai manusia tidak bisa berbuat apa-apa dari. Berarti bukan Tuhan. Sebagai Tuhan dia bisa. Gimana sih? Yang benar, yang mau dipegang yang mana? Dengar dulu. Coba. Izinkan saya untuk menjelaskan, tolong jangan dipotong. Ya silakan, jangan loncat-loncat ayat ya. Dipotong. Jadi begini Pak, Tritunggal itu karena ini ada kaitannya ya.
Perhitungkan seperti ini sederhananya. Kalau misalnya kita mau buat analogi. Kalau ada matahari, ya, ada sinar matahari, ada cahaya matahari, oke? Matahari itu tinggal di sana di 150 km, 150.000 km di tempatnya. Yang sampai ke dunia ini adalah sinar matahari dan cahaya matahari. Itu yang bisa dilihat. Jadi sinar matahari itu tidak akan bisa sampai di dunia kalau dia tidak bergantung dengan matahari yang ada di sana. Jadi itulah yang kami pahami. Jadi dia itu tidak bisa sinar matahari itu ada kalau sumbernya dia tidak melekat dengan sumbernya. Makanya dia tidak bisa bertindak kalau tidak ada sumbernya. Kalau bisa pahami itu harusnya bisa pahami yang saya bilang tadi, yang ayat itu. Ya kalau ngomongin matahari sih saya paham, saya rasa anak SD juga paham. Kembali kepada Yohanes 5:30, ketika dia berkata, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Yang berkata seperti ini Tuhan atau bukan Tuhan? Dia Tuhan, sekaligus manusia. Berarti ada Tuhan yang sekaligus manusia yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kan saya jelaskan tadi. Saya jelaskan kan dia harus melekat dengan Bapaknya di surga supaya dia bisa berbuat apa-apa. Jadi melekat. Seperti saya jelaskan tadi. Ibarat belum dijelaskan ini. Jelaskan. Yang tidak bisa coba yang tegas dulu. Yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, ini Tuhan atau bukan? Dia Tuhan tetap 100% Tuhan. Manusia 100% Tuhan. Berarti Kristen memiliki Tuhan yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Betul. Kan saya udah jelaskan. Jadi gini loh Pak, kalau tetap kita mau mencari-cari kesalahan, tidak berusaha untuk saling berdiskusi, ya tidak akan nyambung. Bukan mencari kesalahan, karena kesalahan iman Kristen yang tidak sesuai dengan isi kitabnya itu sudah nampak. Yang sedang kita cari itu kesadaran, bukan kesalahan. Sampai kapan? Karena kesalahan itu sudah ditemukan. Yang penting sadar atau tidak gitu loh. Sampai kapan pun saya sudah mengimani iman saya dan saya sudah baca Alkitab dari awal sampai akhir. Iya, udah makanya ketika dia berkata, ya silakan, itu kan kita lagi diskusi. Nah, ketika ada yang berkata aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri, menurut Anda sebagai seorang Kristen itu adalah Tuhan Anda, kan gitu? Iya, benar. Nah, berarti seorang Kristen itu memiliki Tuhan di mana Tuhannya itu tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri. Betul. Kalau dia tidak melekat dengan Bapa, itu penjelasannya. Dia harus melekat dengan Bapa, makanya dia bilang dari sendiri sebagai anak dia tidak bisa. Karena apa? Jadi seperti tadi. Jadi kadang melekat, kadang copot gitu. Bukan, makanya dia melekat terus kan. Dia hanya mengandaikan kalau tidak melekat dengan Bapa, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Sama seperti tadi, kalau misalnya sinar matahari itu tidak melekat dengan mataharinya, sinar matahari tidak akan sampai di dunia ini. Sederhana kan? Masalahnya apa? Ketika dia bayi sudah melekat atau belum? Kenapa? Ketika dia masih bayi sudah melekat dengan Bapa atau belum? Oke. Dia selalu melekat dengan Bapaknya di surga. Lah, emang ketika dia bayi bisa ngapain? Lah, makan aja disuapin sama ibunya. Kemanusiaannya tetap. Jadi gini, dia tetap manusia, tetap Tuhan. Ya, Tuhan dia sebagai anak, dia tidak berhenti sebagai Tuhan. Loh, ketika dia bayi berarti belum melekat dengan Bapa. Oh, melekat terus ketuhanannya. Kemanusiaannya berarti dia ketika dia disuapin oleh ibunya berarti disuapin juga Bapak? Enggak lah. Nah, itu enggak. Berarti terpisah. Dengar dulu. Gimana sih? Dengar dulu. Santai aja. Jadi gini, ketika sinar matahari ada di dunia, apakah matahari juga turun ke dunia? Ya, yang ada kan sinarnya. Ya, makanya ini pun seperti itu. Ketika disuapin bayinya, ya ketika kita disuapin anak lah katakan, ya kan? Apakah disuapin bapak di surga? Bapak dari surga, yang ada di sini anak. Oke. Nggak nyambung di dalam gitu, saudara. Oke.
Oke, sekarang mari kita temukan perpisahannya. Di Matius 27, waktu itu Yesus bersuara nyaring berkata, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Ya. Itu melekat atau berpisah? Enggak, dia mau ngutip Mazmur 22. Baca Mazmur 22. Ya, saya tahu, Itu Bang. pertama ya. Hah? Iya. Iya, ketika Yesus berkata, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Oke. Ya, Nah. di situ yang meninggalkan Yesus siapa? Ya begini, dia sebenarnya hanya mengutip. Wah, dengar dulu. Kok nggak ada kerjaan banget, hanya mengutip? Pasti ada tujuannya lah. Gimana sih? Benar dulu ya, saya baca ya. Ya sudah. Wahyu Kan dengar dulu. Boleh saya ngomong? Boleh. Iya, dia mengutip berkata, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Di situ yang meninggalkan Yesus siapa? Tuhan. Oke, sebelum ke situ. Mazmur 22:2. Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Itu yang dikutip Yesus pertama ya. Itu adalah ini baru. Itu adalah simbol representasi dari Tuhan yang meninggalkan manusia karena dosa. Di situ Yesus ditinggalkan oleh Tuhan. Bukan. Dia hanya, dengar dulu, kan saya udah bilang, itu hanya simbol. Kok hanya simbol sih? Kenapa jadi simbol? Dengar. Halo, ini teman saya ini Teman-teman ini harus ya, silakan. Mulia Raja ini Kristen atau bukan nih? Dia Kristen, Bang, Kristen. Ya, silakan di ini, Bang, divalidasi dulu, Bang. Ya, coba silakan Bang Luman Raja. Saya mau ini kawan ini kayaknya terlalu ini kamu. Saya mau berdiskusi, kalau diskusi sehat, kalau diskusi tidak sehat saya keluar, Pak. Itu aja kan. Bentar. Mungkin pemahamannya kurang ya. Artinya bukan salah. Memang Anda sehat, dari tadi Anda sakit kok saya perhatiin. Jadi gini, mau bilang kalau Anda itu sehat, tidak menyembah manusia, bro. Emang Anda nggak menyadari diri Anda sakit? Sebentar dulu Bang Andi. Ini Bang Luman Raja Kristen juga loh. Izin dulu, kasih kesempatan Bang Luman Raja. Itu Silakan. pendapat Anda. Oke. Berarti saya sudah. Bentar dulu Bang Mulia, kasih kesempatan Pak Luman Raja dulu. Enggak, terima kasih ya. Cukup, terima kasih. Sebentar Pak, sebentar dulu Pak. Wah. Dia. Gimana Pak Lumban Raja? Silakan, apa yang mau ditanggapi Pak Lumban Raja? Iya, tadi pertanyaannya tadi apa pertanyaannya tadi ya? Cuma saya dengar dia bilang simbol. Dari mana simbol itu? Eli lama sahabatan ini kan jelas itu diucapkan di kayu salib. Itu dia, makanya kok ngarang bebas. Saya juga bingung kenapa dijadikan sebagai simbol. Mulai dari jam 12, kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Kira-kira jam 3 berserulah Yesus dengan suara nyaring. Eli, Eli, lama sabachthani. Artinya, Tuhanku, Tuhanku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kok jadi dikatakan simbol? Kenapa ditafsirkan kemana-mana? Ini orang lagi disalib. Ya, kita maklumi aja loh. Ada aja orang berani berhayal. Oke, coba mungkin gini kalau gitu Bang Lumban. Pertahankan dalam iman Anda dalam ranah diskusi bahwa Yesus itu adalah sebagai Tuhan. Berdasarkan dalil. Iya, Tuhan itu kan Tuhan itu adalah kepenguasaannya dan kepemilikannya, bukan sebagai kodratnya. Kodratnya ialah manusia dan ilahi Yesus itu. Loh, sebagai kekuasaannya, wilayahnya yang dia miliki, ketika Yesus diutus hanya untuk domba yang hilang dari Bani Israel, katakanlah nih memiliki kekuasaannya untuk Bani Israel, maka Anda di situ katakan sebagai Tuhan gitu ya? Bukan. Lah bagaimana ada penguasa yang lain satu negara besarnya seperti negara Indonesia? Seorang presiden. Arti Tuhan itu jabatan. Artinya posisinya sebagai jabatan.
Iya, bukan artinya Tuhan. Bukan sebagai kodratnya. Yang menjabat sebagai Tuhan itu Yesus menurut Anda. Artinya Seberapa luas jabatan Yesus, Pak? Iya, di sorga dan di bumi. Di bumi untuk Israel aja dia nggak lulus, Pak. Kenapa? Dasarnya dari mana? Ya buktinya dia katanya Tuhan, nggak ada tuh sampai sekarang. Waktu itu dia dikejar sampai disalib. Sekarang sampai detik ini di bawah 2% orang Kristen di sana. Iya, di kan mana kekuasaannya? Dia tidak menggunakan kekuasaannya, dia kan menyerahkan dirinya untuk dibunuh, untuk disalib. Iya, artinya tidak ada kekuasaannya di sana, Pak. Bukan tidak ada. Tidak diaplikasikan. Kan dia bilang, saya datang bukan untuk melayani, tapi saya datang untuk menyerahkan nyawaku untuk tebusan bagi banyak orang. Misinya kan untuk kematiannya itu, supaya dia dibangkitkan. Jadi bukan berarti dia tidak Tuhan, bukan tidak penguasa. Karena dikatakan dia berkenosis, dia mengosongkan diri, dalam arti dia tidak mengaplikasikan ketuhanannya, kekuasaannya pada saat misinya dalam penyalipan itu. Maksudnya mengosongkan diri ketuhanannya. Mengosongkan dirinya. Jadi ayatnya begini. Iya. Walaupun dalam rupa dia menganggap manusia dengan Allah itu sebagai milik harus dipertahankan, tetapi ia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Oke, baik. Kalau sudah mengosongkan dirinya, yang kosong itu apa, Pak? Ketuhanannya? Mendiamkan, bukan mengosong, bukan membuang. Kenosis itu kalau tapi begini, Bapak kan bawa Filipi 2 yang barusan diucapkan kan? Filipi 2 nomor 6, seingatku di situ ada. Iya kan? Filipi 2 nomor 6 dikatakan yang walaupun dalam rupa theos tidak menganggap kesetaraan dengan theos itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah di sini dia mengosongkan diri keteosannya, betul nggak? Arti mengosongkan itu dalam teks aslinya itu adalah kenosis, artinya tidak mengaplikasikan. Jadi artinya tidak menunjukkan dia sebagai yang setara dengan Allah. Dia mengambil rupa seorang hamba. Bukan berarti membuang, tapi tidak menggunakannya, begitu kira-kira, bro. Jadi mengosongkan dirinya ini mau dikoreksi? Bukan dikoreksi, tapi terjemahannya dalam teks Indonesia mengosongkan diri, tapi pengertiannya adalah kenosis itu tidak mengaplikasikan, not applicable. Oke. Nah, menurut Anda di sini ya, ketika memahaminya mengosongkan diri, ketuhanannya tetap ada kan gitu? Ya. Nah, ya, dan dia mengambil rupa seorang hamba, menjadi manusia. Yang menjadi manusia ini siapa, Pak? Ya. Jadi dia adalah firman Allah ya. Dia menambahkan kodrat ilahi ke dalam dirinya ya. Jadi kayak mana ini perkataan kok, aduh. Iya, kelahannya itu tidak diaplikasikan, kekuasaan tidak diaplikasikan, tapi dia merendahkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba. Kayak mana sih ini Pak, kalimatnya yang mudah dipahami lagi, Pak. Ya. Coba diulangi. Di situ kan mungkin pertanyaan diulangi dulu mungkin. Iya. Oke, di situ kan kalau merujuk kepada Filipi 2 nomor 7, nomor 6 dan 7 ya, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Sama dengan manusia dan mengosongkan dirinya. Yang kosong di sini ketuhanan atau bukan, Pak? Tidak mengaplikasikan kesetaraannya dengan Allah. Memangnya dia setara? Walaupun tadi kan di ayat 6
kita baca kan. Ya, ini kan berdasarkan Paulus kan bilang seperti itu. Nah, menurut Yesus yang tadi dia katakan, Yesus sendiri diberi kehidupan oleh Bapa. Di mana? Maksudnya di mana? Kok tidak ada kita kata hidup tadi? Ada. Yohanes 5:26-27. Bapa memiliki hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga anak diberikannya hidup dalam dirinya sendiri. Dan Bapa telah memberi kuasa kepada anak untuk menghakimi, karena anak adalah anak manusia. Pengakuan Yesus. Ya, di Yohanes pasal 5 ya. Ya, Yesus mengaku dirinya sebagai anak manusia. Yesus mengaku dirinya diberi kehidupan oleh Bapa dan diberi kekuasaan. Pengakuan Yesus ini, Pak. Pengakuannya sebagai anak manusia yang diberi kehidupan oleh Bapa. Di sini kesetaraannya dengan Bapa di mana? Dalam keilahiannya. Dia kan firman. Jadi firman itu kan keluar dari Allah. Dan firman itu adalah Allah, kan begitu. Di mana kesetaraannya? Yang satu hidup dalam dirinya sendiri, yang satu diberikan kehidupan. Bagaimana mungkin yang memberi dan yang diberi itu setara, Pak? Loh, kenapa tidak mungkin? Ya enggak lah, Pak. Karena apa yang dimiliki Bapak itu dimiliki anak, kan begitu. Berarti kalau gitu Bapak juga diberi kehidupan. Ini kemana-mana ini pertanyaannya ini. Tadi apa tadi awalnya? Justru ini yang sedang dibahas. Ini yang sedang dibahas. Berdasarkan pernyataan Yesus. Lalu Anda membawa dalil berdasarkan pernyataan Paulus tadi. Tapi saya ingin kembali kepada pernyataan Yesus. Pengakuan dan kesaksian Yesus tentang dirinya, dia itu diberi kehidupan oleh Bapa. Sementara Sang Bapa itu adalah yang maha hidup. Bagaimana mungkin yang maha hidup dan yang diberi kehidupan itu setara? Itu kan gak nyambung, Pak. Di mana kita memahaminya, di mana akal sehat kita, yang diberi dan yang menerima itu dijadikan sebagai setara. Jadi kita bicara kenosis tadi, tentang pengosongan diri. Itu awalnya kan, kok dari melebar kemana-mana. Jadi kok melebar? Iya, di sini coba, ini Anda percaya nggak dengan apa yang dikatakan oleh Yesus? Coba di Yohanes pasal 5 tadi 26. Saya buka dulu ya. Itu masalah konteksnya itu masalah penghakiman sebagai anak manusia. Kesaksian Yesus tentang dirinya. Iya, tapi dalam ayat itu kan dalam konteks dia jadi hakim kan. Kalau Yesus sudah bersaksi tentang dirinya tapi tidak mau diterima oleh Kristen, pakai dalil apa lagi kita untuk menjelaskan atau meluruskan posisi Yesus yang sebenarnya gitu loh. Nah, ayatnya kita baca pelan-pelan supaya konteksnya tidak hilang. Siap. Ya, di ayat kita baca mungkin dari ayat 22 ya. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Ya, ini masalah penghakiman ya. Supaya semua orang menghormati anak atau Yesus sama seperti menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saatnya akan tiba dan sudah tiba bahwa orang-orang mati akan mendengar suara anak Allah, dan mereka yang mendengarnya akan hidup. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam diri sendiri, dan ia telah memberi kuasa kepadanya untuk menghakimi, karena ia adalah anak manusia. Nah, ini dalam posisi atau kodrat anak manusia, Yesus sebagai anak manusia ya, dia diberi hidup
ya anak manusia ya, bukan dalam keilahiannya, karena dia ilahinya sudah ada sejak kekekalan. Nah ini dalam konteksnya adalah menghakimi, menjadi hakim di akhir zaman, karena dia anak itu manusia. apa lagi? Yang ketika menghakimi pun dia tetap sebagai anak manusia kan? Iya, dalam posisinya sebagai manusia dia menjadi hakim. Iya. Lah iya. Bahkan Karena yang ketika menghakimi pun dia tetap sebagai anak manusia. Makanya dia katakan, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa mendengar perkataanku dan percaya kepada dia yang mengutus aku, ia mempunyai hidup yang kekal dan tidak turut dihukum, sebab ia sudah pindah dari dalam maut ke dalam hidup. Kan gitu. Percaya Yesus sebagai utusan dan percaya kepada yang mengutusnya, orang itu akan selamat. Ya, betul. Lah iya, apalagi kalau masalah sampai penghakiman pun nanti dia tetap dirinya sebagai anak manusia. Iya, karena dia akan menghakimi anak manusia kan, kita manusia kan. Jadi manusia menghakimi anak manusia, begitulah rancangan daripada Allah kan begitu. Lah iya. Makanya salah fatal ketika orang mengatakan kalau anak manusia ini adalah Tuhan gitu loh. Lah kan itu. Tuhan itu jabatannya, artinya bukan kodratnya. Kodratnya itu adalah manusia, ilahi dan insani. Dia satu gimana sih? Yesus itu kan mempunyai dua kodrat. Kodrat ilahinya itu sudah ada sejak kekekalan. Nah, dia lahir ke dunia, inkarnasi, menambahkan dirinya kodrat kemanusiaan insani. Nah itu dia satu pribadi firman itu ya, pribadi Yesus. Nah dia diberi kuasa, itulah pengertian ketuhanan. Jadi Tuhan itu dalam pengertian Alkitab bukan kodrat tapi jabatan. Sama dengan Prabowo, dia kan presiden itu kan jabatan, bukan kodrat kan. Kodratnya kan manusia. Prabowo itu kan ya, kalau Bapak memaparkan doktrin sih sebenarnya yaitu lancar-lancar aja. Contoh, ketika Yesus berkata, aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Ya, yang mendapatkan gelar Tuhan langit dan bumi siapa menurut Yesus? Nah itu Matius 11:25 kan? Iya. Bapa disebut Tuhan langit dan bumi kan begitu. Nah, yang mendapatkan gelar Tuhan langit dan bumi di situ adalah Bapa kan gitu. Ya. Nah Bapa itu terus? Tuhan di situ adalah penguasa dan pemilik. Arti Tuhan itu ya. Bapa itu pemilik dan penguasa, bahkan pencipta langit dan bumi. Itu arti Tuhan di situ. Iya. Nah, jadi begini, ayat ini begini gambarannya. Yesus Tuhan, karena dia penguasa langit dan bumi, Bapa Tuhan. Nah, Bapa dan Yesus, bahkan dengan Roh Kudus, ya, menjalankan fungsi ketuhanan itu secara bersama-sama. Ya, maksudnya gimana? Ada 3 Tuhan bekerja masing-masing. 3 pribadi, ya, menjalankan tugas yang sama dan tanpa yang satu tidak bisa terlaksana. Contohnya penciptaan. Saling membutuhkan gitu. Bukan saling membutuhkan. Memang mereka satu dalam melaksanakan karyanya. Ya. Ya ini susah Pak. Makanya gini Pak ya, saya mohon maaf sekali lagi saya potong. Ketika menjelaskan Bible tapi pakai doktrin itu kami terpaksa untuk misal dipotong pembahasan dan sebagainya. Karena apa? Karena tidak seperti apa yang diajarkan oleh Yesus. Apa yang Anda paparkan tidak seperti apa yang dijabarkan oleh Yesus gitu loh. Ini bukan doktrin tapi pernyataan Alkitab secara keseluruhan begitu. Jadi kan di mana? Kan begini. Sebetulnya Bapa itu tidak bisa bekerja tanpa Anak dan Roh Kudus. Demikian juga Anak tidak bisa bekerja kalau bukan atas kehendak Bapa. Di mana dalilnya Bapa tidak bisa bekerja? Loh, pernah dengar ayatnya enggak? Aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Ya kan? Itu Yesus yang bilang. Iya.
Jadi Bapak nggak ngomong gitu. Justru Yesus katakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan apa yang aku dengar, dan penghakimanku adil. Sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ya, ini yang Maha Kuasa ini yang mengutus Yesus. Iya. Kalau Yesus tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, Yesus tidak bisa mengikuti kehendaknya sendiri. Ada kehendak Bapa, ada kehendak Yesus. Yesus tidak bisa mengikuti kehendaknya sendiri. Yesus harus mengikuti kehendak pengutusnya gitu loh. Di sini menunjukkan jauhnya, tidak ada kesetaraan gitu loh. Perbedaan yang sangat jauh. Bukan masalah kesetaraan, disitulah kesatuannya, kebersamaannya. Kok jadi kesatuan sih? Iya kan. Jadi Bapak juga dalam melaksanakan kehendaknya selalu melalui firman dan rohnya. Ya kan, dia tidak berbuat sendiri, artinya dia selalu menggunakan firman dalam penciptaan kan. Allah kan yang berkehendak diciptakan melalui firman ya kan? Jadi itu menunjukkan bahwa tidak ada 3 Tuhan tapi satu. Ketuhanan itu dijalankan secara bersama-sama. Satu kok bersama-sama? Gimana sih? Bersama-sama lah kan. Kalau bersama-sama itu lebih dari satu, Pak. Ya, kayaknya kita ngobrol bahasa Indonesia aja deh, nggak usah pakai dalil kayaknya. Memang tiga pribadi, bukan satu. Nah, berarti Tuhannya Anda ada 3 kalau gitu. Tiga pribadi. Tapi nah, sementara Yesus menegaskan Tuhan Dia itu Esa, satu. Esa itu kan bukan yakit, ekat itu, jadi satu kesatuan. Loh, dijelaskan Esa itu tiada yang lain selain Dia. Jadi gini, Esa itu yang satu-satunya itu. Betul, itu salah satu pengertian Esa. Ya unik. Tapi juga dia menunjukkan plural yang satu. Ibarat laut itu kan kita nggak bisa bilang itu sebagai suatu, itu Esa, itu laut itu. Ya ampun Bapak, kok malah jadi ke laut segala. Misalnya itu kan begini, bahasa Indonesia ini kan kata benda nggak dengan bukan, iya, di dalam kata Esa itu kan satu-satunya Pak, sudah dijelaskan oleh pernyataan Yesus itu sendiri. Seperti yang tadi dikatakan yang sempat dibahas di Markus 12 nomor 29, bahwa Elohim itu Tuhan kita. Itu kata Yesus loh. Coba, Elohim Tuhan kita. Yesus yang bilang, berarti Tuhannya Yesus dan Tuhannya ahli Taurat. Kan itu perkataan Yesus. Siapa Tuhan kita itu? Tuhan yang Esa. Dijawab oleh ahli Taurat, benar katamu guru, memang Dia itu Esa dan memang tidak ada yang lain selain Dia. Jadi tidak ada yang lain selain yang Esa itu. Yang Esa itu Tuhannya Yesus dan Tuhannya orang-orang ahli Taurat. Bukan Yesus Tuhan, tapi Tuhannya Yesus di situ. Jadi kenapa kita putar balik perkataan Yesus? Esa itu dari kata satu dalam arti ya kesatuan ya, bukan satu mutlak. Loh, kok Esa dari kata satu? Ini kemana lagi ini? Iya. Esa itu kan yang tiada duanya, Bang. Bukan itu pengertian lain. Artinya kalau tidak ada duanya itu namanya unik. Pak Lumban, itu Esa itu menurut Alkitab itu tidak ada namanya berjamak, bersama-sama, ataupun dia Esa itu justru menjadikan suatu Tuhan itu mengakui Tuhan hanya satu, merasa lenggang, sifatnya satu. Tidak ada bersama-sama seperti yang Bapak nyampaikan tadi. Ini Alkitab loh, Alkitab Sabda. Jadi gini, kata jangan jadi gini, saya minta data dari tadi, jadi gini, saya minta datanya. Oke, saya tunjukkan di Kejadian 1 ayat 5 ya. Itu pertama sekali kata ekat dipakai. Ini Esa ini kan dari kata ekat, bukan dari kata yakit ya. Pertama kali dipakai kata ekat atau Esa dalam Alkitab itu Kejadian pasal 1 ayat 5. Jadilah pagi dan jadilah petang, itu hari pertama.
hari pertama itu disebut ekad. Jadi pagi dan petang itu esa atau ekad. Kita tidak bisa membedakan pagi dengan petang. Satu kesatuan itu pagi dan petang. Itu artinya esa. Esa itu bisa satu kesatuan, bisa juga menunjukkan degree atau Pak misalnya Lemban, pertama. Pak Lumban, Alkitab menerangkan esa itu tidak ada bersama-sama 2 atau 3 dan bersamaan itu adalah satu. Dia jelas menyatakan di sini esa itu merasa lenggang, berada seorang diri, ya, menganggap satu. Tidak ada di sana bersama-sama, tidak ada. Kok ngarang-ngarang sih? Kita gini, Anda bernarasi harus berpandangan apa yang diterangkan oleh Alkitab. Yang saya terangkan adalah Alkitab. Ya. Ketika Anda menyatakan bersama-sama lalu satu, justru Alkitab menentang hal demikian. Bukan. Alkitab menunjukkan Allah itu esa. Ada Alkitab menunjukkan ini loh. Saya tunjukkan data. Saya nggak seperti Bapak dari tadi congor aja. Tunggu, jangan dipotong dulu. Besarin dulu. Enggak, dari tadi Anda ngomong aja tapi nggak berdata gitu. Nggak usah. Tenang aja. Jadi begini, Alkitab enggak, jangan jadi begini. Allah itu Jangan begini. ada Ini kan tunggalnya, edukasi, Pak. ada kejamakannya, ya. Pak, ini ruang edukasi, Pak. Kita berbicara itu ada dasarnya. Dasarnya itu tertulis, bukan hasil dari analisa kita sebagai seorang diri. Dengar dulu, saya menjelaskan dulu. Esa ini apa? Coba. Ada nggak di situ bersama-sama? Ada nggak? Saya menjelaskan arti kata esa. Ini apa ini? Iya, enggak. Ini apa? Enggak perlu penjelasan. Saya mau data yang tertulis. Kalau penjelasan, Pak, ya. Kalau Bapak mengatakan itu iman saya, itu keimanan saya. Pak, mohon maaf, Pak. Ya. Orang yang menyembah batu pun itu keimanan dia. Dia mengakui bahwa Tuhan itu esa. Penyembah batu. Penyembah tai sapi dia ngomong lagi mengakui turun Tuhan saya ya. Oke lah, Anda bicara, saya turun aja lah ya. Enggak, dari tadi Anda ngomong tapi tidak berdata gitu. Ya, saya meminta tadi menjelaskan kata esa dari sudut pandang Alkitab, ya. Tapi selalu dipotong. Oke lah ya. Bukan selalu dipotong Kak. Gini ya. Ini ruang diskusi Bang Lumban. Ruang diskusi itu perlu data karena ada 2000 lebih yang menonton di bawah. Nah, itu tuh. Ada ini saya bantu. Ini kamusnya juga dia dari Alkitab Sabda ya. Tapi memang ini dia mengutip secara ilmiah juga pembahasannya. Ini kata esa ini memang tunggal. Nih, non tunggal satu, hilang 2 terbilang gitu. Di sini juga esa itu apa? Ahad, satu, tunggal, ya. Memusatkan, menunggalkan, menyatukan dan seterusnya nih. Esa, kamu esa tidak ada duanya, satu, tunggal, eka. Memang kalau kita buka nanti rumusnya doktrin Kristen, esa itu dibagi-bagi jadi 3, artinya tidak sesuai dengan kaidah bahasa gitu. Jadi karena rumusnya masuknya Kristen, ke doktrin. Ustaz Alif, jadi rumusnya Kristen merusak. Jadi gini, nah itu. Bisa saya ngomong sebentar ya. Ini saya usahakan pendek ya. Alkitab itu menunjukkan kata satu itu dalam bahasa Indonesia ada 2 kata. Pertama esa, kedua yakit. Ya. Nah, tadi beda. Tadi yang bukan yakit yang pertama tadi kau ucap. Sekarang beda lagi. Ada dua kata dalam bahasa Ibrani yang sama-sama artinya satu, tapi ada perbedaannya. Itu maksud Jadi saya. kesimpulannya dulu Pak, ini mau pagi. Esa itu menurut Bapak artinya apa? Kesatuan. Di mana itu kamu siapa dibaca itu Pak? Di mana? Loh, pengertian seperti itu kita lihat. Nah, Anda mengerti menerjemahkan esa kesatuan itu, Anda pakai dasar apa? Dasar Alkitab. Di mana tertulis itu? Contohnya kata esa. Jangan contoh Pak, dasarnya di mana tertulis? 1 ayat 5. Nah, kemudian kata yakit dipakai. Enggak, jangan yakit dulu. Terbang. Ayat 2. Jadi menurut Anda ketuhanan yang Maha Esa Sila Pancasila itu esa artinya apa? Satu tapi bukan tunggal. Anda hati-hati, Anda makar loh, merusak Pancasila loh. Ya, satu, tetap satu.
Jadi, Cuma satu ya, satu ya. Satu dan Pak, pengertian satu dan kesatuan beda atau sama? Iya, satu dan kesatuan ya sama. Nenekmu kiper lah. Dari mana sama Pak? Kesatuan dan satu sama. Kalau kesatuan itu Pak terdiri beberapa disebut kesatuan. Gitu ya. Kalau satu itu tunggal. Gitu loh Pak. Kalau kesatuan itu melebihi daripada satu. Seperti Indonesia ini kan satu, ya kan? Terus? Tapi di Indonesia ini kan unsurnya kan banyak. Ya itu makanya. Jadi kesatuan itulah. Jadi satu itu kesatuan. Jadi Tuhan Anda berapa? Tuhan Anda satu apa kesatuan? Satu tapi 3 pribadi. Siapa aja isinya? Bapa, Firman dan Roh Kudus. Ketiganya satu. Firman itu siapa? Firman itu adalah kecerdasan Allah, logos Allah. Yesus siapa? Yesus adalah kemanusiaan Firman itu. Bapak dan Yesus sama nggak? Beda. Beda. Yang mana yang Tuhan antara Bapak dan Yesus? Ketiganya Tuhan. Berarti Tuhan Anda 3? Bukan, itu jelaskan. Barusan bilang ketiga. Susah, sakit juga ini man. Orang sakit kok. Oh, Pak. Ya memang tidak gampang menjelaskannya. Tadi saya bilang Bukan nggak gampang. Kau yang meribetkan, yang sudah tertulis pun kau bantah pakai argumentasi kau. Makanya ribet. Jadi begini. Jadi beginilah. Bapa itu Tuhan, Anak itu Tuhan, Roh Kudus itu Tuhan. Ketuhanan itu Tuhan. Ya, kita menghitung ya. Kodrat. Itu kita hitung dulu Pak. Kita hitung dulu. Bapak Tuhan. Kita ada perbedaan. Dulu Pak, kita hitung dulu bentar. Pak udah pagi Pak. Dengerin Pak, dengerin. Menunjukkan jabatan. Dengerin dulu. Bapak, dengerin. Bapak itu Tuhan. Iya. Yesus Tuhan. Iya. Roh Kudus Tuhan. Iya. Ada berapa Tuhan? 3 jabatan, satu jabatan Tuhan itu. Satu. Jadi gini. Dalam pikiran kita, Tuhan itu sebagai kodrat. Itu makanya sulit. Itu jabatan. Satu jabatan itu. Saya ulang lagi Pak. Bapak Tuhan. Iya. Yesus Tuhan. Iya. Roh Kudus Tuhan. Yang mana yang Anda sembah? Ketiga-tiganya. Ya, tapi sembahan kamu 3. Iya, karena dia satu. Pak, akal dimatiin Pak dengan iman udah. Aduh Pak. Ya begitulah. Iman merusak akal Anda Pak. Tapi kami happy dengan cara itu. Ya terserah kau. Happy kok. Akal kok rusak happy. Enggak terserah kau. Mau happy kau bilang mau apa, tetapi yang kami tahu bahwa kau tidak mengikuti apa yang tertulis, yang dituliskan oleh Yesus, yang diucapkan oleh Yesus. Tetapi dengan bibirmu Anda mengakui bahwa pengikut Kristus. Itu yang salahnya. Itu kalau kata-kata Anda kan? gini Pak Lumban, kalau Anda hanya mendasarkan bahwa mengatakan saya happy, saya senang, saya bahagia. Pak, penyembah iblis pun senang bahagia sampai hari ini kok. Yang tidak bertuhan pun senang bahagia kok. Itu pendapat penyembah saya. sapi pun senang bahagia, lebih bahagia daripada Bapak. Itu kan pendapat Anda. Itu fakta loh. Ada berapa orang yang tidak percaya Tuhan? Senang bahagia mereka. Ada berapa orang yang menyembah tai sapi? Senang bahagia. Udahlah, gini aja, jangan sampai Bapak dipermalukan sama anak SD loh Pak. Anak SD nggak gini-gini banget loh Pak. Saya juga pernah dipermalukan anak SD. Nanti kalau anak Bapak pulang sekolah, anak SD nanya, Pak Lumban, iya nak, Tuhan kita berapa? Pak Lumban nanya apa? Jawab apa? Saya pernah dipermalukan anak SD. Saya ulang Pak, ini anak Bapak pulang sekolah nanya, anak kecil nih, Pak Lumban, kenapa nak? Nah, anak-anak bertanya, Pak, Tuhan kita berapa? Dijawab apa Pak? Ya, jadi gini, saya ini pusing anak kecil kalau dikasih jadi gini. Pusing anak kecil Pak. Saya pernah dibilang sangat bodoh. Anak kecil kok jadi gini? Saya tanya, bentar lah. Saya tanyakan, Dek, berapa 2 dikurang 5? Ah, goblok. Abang ini. Masa Enggak urusan Pak, urusan di situ yang kita bahas. Nyambung. Kalau seandainya anak kecil itu Pak bisa bawa ambulan, dia ambil ambulan Pak. Benar. Saya yang belum bisa nyetir. Dia bilang, mana cukup 2 dikurang 5 katanya. Bodoh kali lah Bang katanya. Itu nyata tuh Bang. Bang Lumban, yang kita bahas Bang, yang kita bahas adalah ya 1 esa. Bukan 2 bagi berapa yang Anda bahas, yang baru Anda sampaikan. Yang nggak nyambung jangan dibilang, jangan disampaikan. Ya. Makanya gini loh Pak. Bapak saya hargai itu adalah iman Bapak.
Kami hargai, pribadi saya menghargai. Mau menyembah botol kecap sekalipun pun urusan Anda. Tetapi apa yang tertulis, karena Anda mengambil profilnya Yesus, kami bacalah di Alkitab seperti apa pengajaran Yesus. Ternyata salah. Salah dalam pengaplikasianmu. Salah yang kau amalkan, yang kau laksanakan tidak sesuai. Tetapi dengan mulutnya Bapak mengaku bahwa saya pengikut Kristus. Nah, itu Pak, mohon maaf, itu orang-orang munafik. Dan mohon maaf, itu kan pendapat Anda. Seandainya, Enggak, ini bukan pendapat. Bukan iya, pendapat saya. Seandainya satu pendapat kita udah sama Kristen. Itu faktanya. Itu kan pendapat apa yang Anda katakan itu. Saya maklumi, itu kan pendapat Anda. Pak, ketika Pak Lumban, kalau Anda makan 3 itu bayar 3 atau bayar 1? Bisa 3, bisa bayar 1. Dasar maling lu. Suka-suka hati dia aja. Gak bener lu, Pak. Makan setangkir apa? Satu Bangkrut mangkok ini, bakso. bangkrut warteg, Pak. Anda makan Makan 3. ada 5 bakso di dalam, tapi saya bayar 1, bisa. Kalau bakso itu Pak nggak dihitung per biji Pak. Contoh yang dihitung per biji gitu ya. Telur asin Pak. Telur asin Anda makan 3 bayar berapa Pak? Bayar 3. Berarti kamu 3. Itu karena kena dia kan kesatuan. Itu bukan kesatuan, tapi balik kesatuan kan. Udah bener dia, kalau telur paham dia 3, giliran tuan nggak bisa hitung dia. Karena telur itu bukan esa, yakin. Kalau makanan bisa hitung dia. Kalau bakso, Cepet dia kalau telur. mangkok ada 5 baksonya, saya bayar 1. Tapi Ya nggak mungkin lah Pak, lu dikasih semangkok lu bayar cuma lu dikasih semangkok bakso, di bakso di dalamnya banyak, lu makan 1. Terus Pak, saya bayar doang, 1 doang saya makan, sisa lu siapa yang bayar? Nggak bener lu. Misalnya makan 2, makan. Kacau ini Bapak ini. Kok bisa happy kayak begini Pak? Kok bisa happy ya? Jadi gini, saya bilang tadi kata 1 itu bahasa Indonesia dibagi berani ada esa. Pak Luman bisa nggak? Jam segini Pak Luman bisa nggak? Tahu nggak sih cara keluar TikTok Pak? Bisa tahu. Coba praktekin Pak. Tinggal itu tanda X di atas ya. Ya coba praktekin Pak, coba. Oh. Nanti saya naikkan lagi Pak, coba praktekin. Ya pintar. Apa yang disuruh dia mau? Bener-bener lu Bang Andi, bener-bener lu. Itu orang tua lu Bang Andi. Coba Ya kan cuma suruh praktekin. Asli bener-bener serius. Bener-bener Bang Andi ini. Pinter dia keluar loh. Udahlah Pak, jadi amu. Sakit perut ketawain. Kurang aja. Iya, makanya Bapak ini jadi Bapak ini jadi amubah aja, nggak perlu hidup. Jadi amubah. Kalau telur pinjam lancar ngitungnya 3 telur, bayar 3 ya telur. Giliran Tuhan suruh praktekin keluar TikTok bisa dia. Bener-bener Bang Andi. Ya udah, untuk yang ada di YouTube sulahi dulu ya. Gue tadinya ngantuk loh. Gue denger kayak gini gak jadi. Udah sekian dulu ya. Selamat beristirahat. Apabila ada kata keliru dari kami dari awal sampai akhir, kami mohon maaf. Tujuan kami hanya edukasi, bukan provokasi. Intinya adalah jangan sampai ada yang tersinggung. Kalau ada yang tersinggung, ya kami mohon maaf. Tidak ada hal-hal yang ada di sini. Anda saksikan Anda sendiri, ini nggak monolog, ini diskusi. Terima kasih, selamat beristirahat, dan sampai jumpa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari YouTube doang gue tutup. Bisa lo dia praktekin cara keluar TikTok. Kirain mau lebih waras dari yang sebelumnya. Aduh, sama aja. Gue berarti yang sebelumnya ya Ustaz ya. Mending yang sebelumnya daripada ini parah. Bisa nggak Pak praktekin bagaimana cara keluar TikTok? Gampang katanya. Benar-benar. Benar-benar dicoba. Sama
selama saya berdiskusi, inilah yang paling jauh jauh dari akal. Kok dia mengikuti cara gua ya? Mau aja nih. Udah. Nggak pencet dia loh. Ibarat kata Pikirannya bunuh mungkin diri dia. mau bisa naik lagi kali. Apa masih ada di bawah? Coba gua lihat di bawah. Siapa sih namanya? Gua udah ingin. Jangan, nggak boleh kayak gitu. Mana dia? Taruh gua lihat dulu di bawah. Masih ada nggak ya? Taruh periksa. Jahat kali Bang Andi. Udah nggak ada. Malu. Udah nggak ada. Ada keragan. Lu sih man, orang cara keluar TikTok. Lu uji orang bisa lah. Dia bilang pula ada tanda X di atas. Coba Pak, langsung dicoba. Sakit berke. Netizen di bawah, maaf ya. Netizen di bawah terhibur. Teman-teman, tolong yang masih mendengarkan di sini, YouTube-nya Alip Channel, tolong di subscribe ya. Alip Channel, awas lo kalau nggak itu start saya lo, di subscribe. Alip Channel ya di YouTube. Habis ini carilah. Tapi kalau di subscribe nonton dulu minimal 2 menit lah, 3 menit lah. Jangan di subscribe doang baru pergi, dianggap spam. Alip Channel ya di YouTube. Biar berkembang YouTube-nya, agar bisa membantu dakwah gitu loh. Biar direkomendasi oleh YouTube. Oke. Lumayan lah 2000 nonton ya, nambah 2000 kan lumayan gitu. Ditonton juga gantian. Begitu juga saya punya di Selebes Channel YouTube gitu ya. Nonton jangan skip iklan. Supaya Anda nggak disuruh keluar TikTok gitu. Kayak tadi. Siap, makasih Bang Andi. Aduh, ya baru kali ini sih. Baru kali ini. Baru terjadi ya. Suruh praktekin keluar beneran. Kan kalau suruh praktekin keluar kan masihnya keluar gitu loh. Artinya itu diusir halus. Ada-ada aja tuh orang. Mau aja. Mestinya kan Ya, kalau begitu saya praktekin datanya betul. tapi naikin lagi gitu kan nggak menghilang dia. Lu sih man. Malu. Gara-gara lu man, nggak bener lu. Enggak, abang yang nyuruh dia. Gue yang disalahin netizen. Teman-teman di bawah, yang salah siapa? Gue apa Jiman? Coba, yang salah siapa? Jangan gitu lah bang. Yang ngerjain orang tua siapa? Gue apa Jiman? Ayo. Coba di bawah yang mana? Yang mana yang parah? Gue apa Jiman? Coba bantuin. Kok aku pula lagi ini Ya lu yang nyuruh telur busuk orang lu makan lu. Kalau telur bisa ngitung, Tuhan kagak. Contoh bakso katanya. Iya kan lu bakso kan isinya banyak. Lu makan satu, ya yang lain lu bayar lah. Ada aja tuh. Astagfirullah tuh orang. Nggak bisa bedain satu sama kesatuan. Ada juga orang kayak gitu ya. Apa ya? Apa dia bercanda kali, cuma main-main doang itu orang buat hiburan teman-teman. Itu mah pinter itu, sarjana lo itu. Enggak, itu tuh gini Bang Andi. Itu karena imannya itu wajib dipertahankan, walaupun sebenarnya penjelasannya mendobrak akal sehat. Bahkan mendobrak kamus itu sendiri, tapi ya sudah imannya susah kan gitu ya. Itulah jadi standarnya, tinggal kita nilai. Sudah terprogram ya. Iya. Ya gimana? Orang imannya begitu. Kayak robot dong. Robot. Jangan nyuruh dia keluar tadi, itu bagian dari iman dia juga. Gue nggak nyuruh keluar, gue suruh praktekin keluar.
Yang nyuruh dia keluar siapa? Dia kok ngomong kayak gini. Pak bisa keluar TikTok nggak? Polosnya lagi bisa, yang X ya. Coba Pak, tekan bener. Udah gitu. Ya, itu polosnya dia yang X. Iya Pak, coba. Dicoba Pak. Loh bener tuh orang ada aja. Ya udah deh istirahatlah. Lumayan lah menghibur lah sedikit-sedikit gitu ya. Tadinya gue ngantuk, nggak jadi deh. Ini hostnya masih monitor nggak host ini? Hostnya molor. Tulang Fandi. Coba hostnya suruh praktekin bagaimana cara keluar TikTok. Mau nggak dia? Apa cinta? Siapa? Ada si Rasmi di bawah. Rasmi siapa ya? Rasmi yang berteka itu ya? Ya gini, yang suka apa? Jual tuak katanya. Apa bener nggak sih si Rasmi jual tuak? Gua nggak percaya. Gua nanya loh. Oh iya. Bu Rasmi, bener apa enggak tuh lo coba lo tulis. Apa bener lo jual tuak? Iya Bu Rasmi, sebelum gue naikin lu tulis dulu bener apa enggak. Kagak, gue mau nonton film dulu. Host, monitor host. Waduh, tulang Fandi lagi tidur ini. Ustadz Alif monitor. Monitor aku. Makanya bingung naikin orang juga nggak bisa hostnya kalau tidur. Iya ya. Masih ada hotel yang mau diskusi nih di bawah. Kayaknya banyak lah. Masih ada ini. Ustadz Alif izin keluar sebentar ya Ustadz Alif. Saya mau beli makan dulu bentar. Siap. Ya. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Host, masih monitor host. Host bangun host. Gurunda kepental kayaknya, istirahat. Aduh. Itu ada yang live-kan ya, ada namanya Al Alif Channel. Ya, YouTube-nya Al Alif Channel. Aku nggak biasa naikin orang juga sih, kadang nggak tahu. Mana ini hostnya? Rasmi diskusi apa dia?